Bang Yosi, ya Bang Zuma, ini ada Bang Yosi udah tadi menunggu sejak lama, udah hampir 2 jam ya dari sebelum maghrib tadi kayaknya. Oke, oke, kita sambut Bang Zuma ya. Oke. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi malam wabarakatuh. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Zuma ya. Gimana kabarnya Bang? Hari ini sehat Bang? Alhamdulillah sehat dek, seperti biasa sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Ya teman-teman inilah semua ya. sehat juga? Alhamdulillah ada Marehan juga. Tadi mau nyimak aja Marehan. Ya teman-teman semua yang di bawah ya, Bang Zuma udah hadir di tengah-tengah kita untuk berdialog, berdiskusi dengan Bang Yoshinoya 1991 dengan tema tadi apa Bang? Kerajaan Sorga ya Bang ya? Kurang lebih seperti itu Bang ya Bang Yosi ya? Boleh lah ya. Suaranya Bang. Suaranya tolong ini nanti kebanting suaranya Bang Yosi dengan Bang Zuma nanti kalau kecil begitu. Coba Ya, cek mic. cek mic. Oke, mantap ini Bang. Seenggaknya bisa mengimbangi suara Bang Zuma ini. Bisa mengimbangi ya. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang Yosi, salam kenal. Salam kenal juga. Oke, ini debat head to head ya. Bang Waalaikumsalam. Abang Zuma orang Makassar kah? Iya, saya di Makassar. Betul. Oh iya. Kalau saya ujung Sulawesi Bang. Ujung Sulawesi mana itu ya? Manado, Palu. Iya, Manado. Ujung Manado. Sulawesi. Oh iya. Tetangga Ya, kita berarti. Kurang lebih sama lah cara bicara kalau orang Manado sama orang Makassar ya. Iya betul. Iya. Bang Alif iya Bang, Hatwa Bang. Bang Yoshinoya tadi maunya Hatwa. Gimana Ya, Bang? tema kita apa tadi? Kita ngobrol. Kalau tema Silakan, Bang kita, Yosi. kalau tema Mau saya dengar abang itu, saya dengar gimana? abang banyak menguasai isi Alkitab itu bang. Dari ada netizen yang saya lihat sini. Bukan belajar formal gitu. Oh iya. Iya. Jadi, oh iya. Berarti saya. Jadi otodidak dulu juga ya. Otodidak. Berarti masnya kurang lebih banyak. Bentar Bang, cuma kelempar itu. Naik lagi Bang, aku tarik nih. Oke. Ya. Iya gimana? Iya bang, saya pikir tadi abang udah pelajari isi Alkitab itu sepenuhnya gitu kan. Seperti saya baca dari netizen juga tadi di sini, wah ada Bang Zuma nanti rame ini kan kita bahas tentang enggak biasa aja isi Alkitab itu bang. Jadi wah saya juga rasa wah ini kayaknya mungkin mau tambah ilmu saya atau bagaimana gitu kan. Enggak. Mungkin abang lebih memahami kayaknya lah. Jadi saya rasa rasa kayak wah cobalah kita mau sharing sama Bang Zuma katanya ini. Bang Dedi juga dari tadi nunggu kan. Bang Yosi jangan keluar dulu nanti tunggu Bang Zuma. Ya udah saya tunggu lah. Iya, tadi udah. Timbang saya nggak tahu juga ngapa-ngapain ya udahlah kita ngobrol di sini gitu kan. Gitu Bang. Iya, jadi sini dikasih bahas tentang kerajaan surga. Nah, judul ya tadi, kerajaan surga dong. Iya. Jadi mungkin saya bertanya lah sama abang. Iya gimana? Nah, ini mau pakai timer atau gimana Bang? Bang Yosi? Terserah sih, aku ikut aja lah. Sebenarnya gini dulu, sebenarnya ini dulu ngobrol santai aja dulu. Nanti timer gampang kalau udah agak naik pakai timer. Lanjut Ded. Oke, silakan. Oh, ini ada abang yang Zimbo dari mana nih abang? Salam kenal bang. Salam kenal, saya dari Bandung bang. Saya abangnya Bang Zuma ini. Monggo. Kumaha damang. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Bang Zuma.
Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil bikin kopi saya dengar. Lanjut. Nanti kalau memang ini kita pakai timer ya. Det. Agak Oke, dikit. siap. Jadi Oke, ya ini Tafadhal. langsung aja nggak apa-apa ya, TikTok aja Bang ya, Bang Yosi ya, karena Bang Yosi kan baru Oke. pertama nih. Nah, Oke, lanjut. Apa-apa. oke. Baru pertama dengan Bang Jadi gini, Zuma Bang. kan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makassar juga? Makassar. Iya. Tengkah Ada ya. apa namanya ini? Oh iya. Baik. Apa namanya? Pisang Oke, hijau. Bang Rehan, kita Boleh standby butuh. dulu Bang Rehan ya. Ya. Oke, Pisang kita hijau. nyimak aja dulu. Oke ya. Ini Bang, Silakan, Bang. Abang tahu sedikit tentang Alkitab, isi Alkitab, atau banyak ini Bang? Maksud saya, kayaknya nih Abang ini simpan ini. Pura-pura sedikit aja. Enggak, biasa aja. Saya biasanya ikut irama Biasa. lawan dialog aja biasanya. Biasa kan begitu Bang, orang-orang udah ilmunya udah tinggi, biasanya begitu kan? Wah, kita merendahkan dulu lah, nanti baru. Aduh, ini. Jadi tentang kerajaan surga itu menurut Abang gimana tuh Bang? Menurut Baik. pemahaman Abang itu. Baik. Kalau saya ditanya tentang kerajaan surga, dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, sebenarnya dua kata itu adalah kata yang asing bagi kuping kami. Karena yang ada di dalam pemahaman umat Islam itu adalah kerajaan Allah. Artinya gini, seperti di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Muluk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, terkait dengan pemahaman kerajaan surga, di Islam itu tidak seperti itu cara menggambarkannya. Kalau di Islam itu tentang kerajaan surga itu adalah pemahaman bahwa manusia kelak nanti akan kembali kepada sisi Allah, di mana sisi Allah itu akan terbagi dua, ada yang di neraka, ada yang di surga. Nah, Allah merajai segala itu. Jadi Dia bukan cuman merajai surga, tapi juga Dia merajai alam semesta, termasuk neraka. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah yang kemudian saya katakan bahwa dua kata ini asing bagi kuping kami umat Islam ketika dikatakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga, maaf. Sedangkan di dalam pemahaman kami umat Islam, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 133, wasara'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika dikatakan surga, itu jarang kami memahami sebagai kerajaan surga gitu. Iya. Mungkin seperti itu gambarannya kalau di Islam. Oh gitu. Jadi kita bahas kalau di Islam nih menurut Al-Quran gitu ya Bang. Ini Bang, saya bertanya ini Bang. Suaranya kecil Bang Yosi, tolong distabilkan Bang suaranya Bang. Iya, tes gimana? Oke, lanjut. Cek sound. Oke, lanjut. Ini masih mengenai kerajaan surga nih Bang, sama neraka lah, ya kan? Silakan. Kalau dalam yang saya pernah dengar Bang ya, saya nggak begitu ini, tapi saya pernah dengar sering didiskusikan juga bahwa di dalam isi Al-Quran, mohon maaf ini kalau nggak salah ya Bang. Kalau seandainya kita kan umat Muslim diwajibkan ya Bang untuk 5 waktu ya Bang. Iya. Ya benar kan Bang. Iya. Jadi kalau nggak salah saya baca atau saya pernah dengar, ini mohon maaf kalau salah Bang ya. Di dalam isi Al-Quran tertulis seperti ini Bang. Kalau kita tidak mengikuti 5 waktu ini, 1 hari aja itu Bang, ada hukumannya di dalam neraka itu Bang. Kira-kira gimana menurut Abang? Itu ada nggak benar itu?
Iya, Benar nggak ada itu dalam Al-Quran tuh bang? iya, kalau di dalam pemahaman kami umat Islam, meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya itu dosa besar gitu. Sedangkan Eh, sedangkan orang yang dikategorikan sebagai orang yang beriman adalah mereka yang kemudian menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya artinya tidak meninggalkan sholat dengan cara sengaja. Kalau dia ada orang yang meninggalkan sholatnya secara sengaja, berarti dia sengaja melakukan pengingkaran, kemungkaran, dan kemungkaran itu ya tempatnya pasti neraka gitu. Gitu bang. Iya, iya bang, betul bang. Kalau nggak salah, saya pernah baca dan dengar. Kalau nggak salah ini bang ya. Kalau salah, mohon maaf. Mungkin kalau dia nggak ikut satu waktu aja itu bisa berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun di neraka itu bang. Benar nggak itu bang adanya? Jadi gini, orang yang meninggalkan sholat itu kemudian diganjar dosa. Sementara dosa itu kan tempat pencuciannya neraka gitu ya. Hanya saja di dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu artinya adalah penghapusan dosa yang kita lakukan dengan cara melakukan penyesalan dan berjanji di hadapan Allah untuk kemudian tidak melakukan kembali apa yang dilakukan, seperti misalnya meninggalkan sholat itu sendiri. Tapi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat, ya itu artinya dia sengaja kemudian untuk menzalimi dirinya sendiri. Gitu. Gitu bang. Jadi Iya. kalau saya lihat sih bang, ada nggak bang kira-kira manusia di dunia ini yang memang benar-benar dia tidak ada alpah untuk mengikuti 5 waktu itu bang? Kalau saya melihat ya, yang termasuk para ulama misalnya, terkadang ada yang meninggalkan sholat karena banyak uzur, ada beberapa alasan yang kemudian secara syar'i itu dibolehkan, misalnya sakit, ya, dan seterusnya. Itu pun sholat yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah. Sedangkan kalau orang-orang beriman itu mereka tidak bisa melakukan sholat dengan cara berdiri, maka dia dengan cara duduk. Kalau nggak bisa cara duduk, maka dengan cara baring. Kalau baring pun umat Islam itu tidak bisa melaksanakan sholat, maka ada baiknya dia yang disolati. Itu panduan di dalam pengajaran di dalam ajaran agama Islam. Karena hukum daripada sholat itu wajib. Hukumnya wajib. Iya betul wajib Iya. ya. Iya. Jadi yang saya pernah memahami itu bang, pernah saya baca, kalau nggak salah saya pernah baca lah di Quran tuh, kalau nggak salah ya, satu waktu itu kalau tidak ikut satu waktu aja itu bisa berapa puluh tahun gitu ya, 70 berapa tahun gitu kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah bang, gimana bang? Itu ada nggak itu tertulis tuh bang? Apa Dalam tuh? kitab abang tuh dalilnya itu Dalil tentang 5 waktu itu loh bang. Kalau nggak ikut aja satu waktu gitu, hukumannya berapa puluh tahun di neraka gitu. Saya kalau nggak salah pernah dengar tuh baca gitu bang. Jadi saya penasaran gitu bang. Kira-kira ada nggak benar tuh dalilnya ya? bagi Yang orang yang tertulis meninggal. memang bang. Tertulis bahwa memang jelas. Oh ini 100 tahun dia di neraka. Kalau dia nggak ikut 5 waktu ini sehari gitu bang. Ada nggak itu kira-kira bang dalam Al-Quran? Kalau secara penggarisan dalam Al-Quran bahwa hukumannya seperti yang Anda gambarkan itu tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan. Hanya saja Oh, nggak ada diterangkan di hadis qudsi bahwasanya barang siapa waman tahawana bis shalah, barang siapa yang menyepelekan salat, menggampangkan salat, meninggalkan salat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaannya di dunia, 3 siksaannya ketika menjelang kematian, dan 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari kubur. Itu di dalam hadits qudsi dijelaskan seperti itu. Nah, sehingga adalah suatu kewajiban bagi umat Islam itu untuk melaksanakan sholat itu, karena amalan yang pertama kali kelak nanti itu akan dihisab oleh Allah
itu adalah amalan sholat. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini. Siksaan kemudian bagi orang yang meninggalkan sholat, dicabut keberkahan di dalam umurnya, kemudian dihapuskan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Lalu kemudian semua amal kebaikan yang dikerjakan itu tidak diberi pahala oleh Allah. Doanya tidak diijabah dan tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang soleh. Itu salah satu balasan ketika kemudian orang-orang ini meninggalkan sholat di atas muka hukuman bagi mereka di dunia ketika mereka meninggalkan sholat. Itu belum di alam kubur, belum juga di akhirat. Masih di alam dunia saja mereka itu orang sudah mendapatkan siksaan seperti yang saya gambarkan itu. Iya Bang. Jadi saya sudah paham sini Bang. Jadi di sini yang saya dengar dari penjelasan Abang, dia dikubur pun dapat siksaan ya Bang. Dapat siksaan. Ya, itu di hadis qudsi jelas itu. Iya. Bahkan nanti di neraka ya Bang. Lebih banyak siksanya gitu ya. Iya, benar. Jadi setelah manusia wafat ini Bang, almarhum nih, kita langsung disiksa itu Bang. Atau gimana Bang menurut ajaran Abang tuh? Kalau di Islam tempat pembalasan sebenarnya itu kan di neraka gitu ya. Tempat pembalasan itu di neraka. Tapi neraka itu sekarang sudah ada. Neraka sudah ada. Belum Bang? Neraka itu sudah ada. Sekarang berarti sekarang di neraka itu udah banyak orang yang disiksa, sementara disiksa ya sekarang nih Bang. Belum. Neraka belum diisi oleh penghuni. Ya, karena neraka terisi dan surga terisi nanti itu kelak setelah manusia itu penghakiman. Dihakimi. Iya, benar, penghakiman. Nah, sementara perintahnya di dalam Al-Qur'an, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Nah, yang perlu dipahami di sini adalah kenapa sholat itu selalu ditekankan. Karena orang yang mendirikan sholat itu akan mengantarkan manusia tersebut untuk mentaati segala aspek perintah Tuhan yang lainnya. Orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk akan mengantarkan manusia itu meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah. Kalaupun terjerumus, maka orang itu akan cenderung kepada pertobatan untuk segera meninggalkan perbuatan itu. Itu ayat Al-Qur'annya jelas tuh. Bagus kayak gitu Bang. Sama kayak kita juga di ajaran Alkitab itu juga ada sebenarnya seperti itu. Cuma banyak yang tidak dijalanin. Ya, gitulah Bang. Tapi kalau di sini saya lihat ajarannya itu sangat luar biasa itu Bang. Bagus kayak gitu Bang. Jadi kita kenapa kita harus, kalau dibilang di dalam ajaran Muslim tuh harus ada 5 waktu supaya kita mungkin tidak luput dari kesalahan kan manusia itu Bang. Jadi kita selalu ingat, wah kita sudah mau melakukan salah ini Bang. Jadi ya kita bertobat sebelum kita mati kali ya. Mungkin seperti itu ya Bang. Jadi persiapkan selalu dipersiapkan diri kita untuk apa? Untuk menerima penghakiman nanti. Apakah kebanyakan berbuat salah atau yang jahatnya gitu. Mungkin seperti itu ya Bang. Iya, jadi gini, kalau kita sebagai umat beragama itu kan artinya agama ini menuntun kita menuju kepada sesuatu yang mengarahkan kepribadian kita ini menjadi insan yang tunduk terhadap aturan mainnya Tuhan. Nah, artinya ketika ada perintah, ada larangan, maka orang beriman itu sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya untuk melaksanakan perintah dan sebisa-bisanya menjauhi larangan itu. Nah, kedudukan sholat ini sebagai sirat, sebagai jembatan kemudian untuk manusia tunduk kepada perintah-perintah yang lain. Contoh misalnya, kenapa sholat itu harus dilalui dengan berbagai rukun, berbagai syarat, harus diawali dengan mentahirkan diri, ya, berwudu dan seterusnya, mandi dan seterusnya. Karena itu adalah perintahnya ketundukan. Kenapa dia harus berdiri, mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk, dan seterusnya? Karena itu runutan gerakan-gerakan sholat itu nantinya mencerminkan orang itu adalah orang yang taat, berserah diri kepada Tuhannya. Sehingga perintah lainnya pun bisa dia lakukan. Kalau sholatnya saja bisa dia tegakkan, yang rutin 5 kali sehari, maka yakin dan percaya perintah-perintah lainnya pun mampu dia laksanakan. Seperti itu.
Mantap bang. Itu Luar biasa itu hikmah daripada ibadah sholat. Iya. Iya. Saya juga banyak ambil pelajaran dari hikmat itu bang. Sehingga kita nggak jatuh di dalam dosa terus bang gitu. Betul. Jadi saya belajar juga dari bagaimana saudara-saudara kita seperti abang ini mau ibadah aja kita harus bersih ya. Di saat kita memang ada tempatnya di rumah di mana kan udah ada tempat gitu kan, memang harus sopan sujud kepada Tuhan. Kalau kita juga ada bang, umat Kristen juga ada seperti itu. Cuma ya gitulah, masing-masing lah mungkin ya, yang saya lihat sih ya, banyak yang nggak dijalanin gitu. Tapi itu sangat sangat menghormati itu sebenarnya itu bang. Kita kan harus mau ketemu Tuhan, mau ketemu, contohnya gini loh bang, kita mau ketemu orang-orang besar aja kayak gubernur, presiden, kita mempersiapkan diri kita kan, wah serapi bersih dulu pacar gitu. Ya bagaimana mau ketemu dengan Tuhan kita itu kan. Iya. Jadi saya juga dapat banyak pelajaran. Wah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa saya juga aplikasikan di dalam kehidupan saya itu bang. Karena kita mau ketemu Tuhan itu ya harus ya sopan gitu kan. Seperti dulu kan gitu, orang mau masuk mau berdoa ada wangi-wangian, ada bilik pertama, bilik kedua, terus nggak bisa sembarang masuk dalam sampai ke bilik yang maha suci gitu. Hanya sampaikan kepada imam aja gitu, yang itulah yang saya pelajari itu bang. Jadi sangat luar biasa bang, saya dapat ilmu dari abang-abang kita yang di sini tuh. Semuanya patut juga dicontohin kayak gini tuh. Luar biasa. Suaranya bang kurang stabil bang, naik turun suaranya. Sambil menunggu ke teman-teman yang lain ini ya. Iya. Masih naik turun ini bang? Ya ini sudah stabil ini bang. Halo. Udah oke stabil. Lanjut bang. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Lagi pertanyaan saya bang. Kalau di kita kan kalau surga itu surga yang kekal dan neraka itu adalah neraka yang kekal. Ya. Inilah yang jadi pertanyaan saya sebenarnya nih loh. Kalau saya lihat di ajarannya abang, bahwa orang yang melakukan kesalahan dosa, atau kalau yang saya dengar kayaknya orang itu harus disucikan dulu bang, masuk neraka gitu bang. Itu benar nggak bang? Masuk neraka dulu, baru masuk surga gitu bang. Kira-kira gimana tuh bang? Iya. Benar nggak itu ada dalilnya tuh bang? Jadi gini, kalau di dalam ajaran agama Islam itu semua dosa itu diampuni oleh Allah. Ya, semua dosa diampuni. Mohon maaf kecuali dosa menyekutukan Allah atau dosa tagut. Tagut itu menyembah selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Jadi Al-Quran itu menggariskan begini. Ketika dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dia dengan mempersekutukan dia dengan satu apapun. Sedangkan kemudian Allah mengampuni semua dosa yang lain. Itu digambarkan di dalam surah An-Nisa ayat 116. Di situ diterangkan oleh Allah. Jadi saya jelaskan dulu ayatnya supaya nanti kita masuk ke dalam kaidah yang Anda pertanyakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duni dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh. Artinya dosa syirik itu adalah mengakui ada Allah, ada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi pengakuannya itu dibarengi dengan penyembahan terhadap sosok lain gitu. Itu tidak diampuni oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Nah, dosa ini yang tidak diampuni. Sehingga saya gambarkan begini. Ketika Al-Quran itu mengatakan manusia itu dibalas sesuai dengan perbuatan, sementara di dalam kehidupannya orang sampai pada titik kematian, orang ini tidak pernah melakukan kesyirikan,
tidak pernah menyembah, tidak pernah menduakan Allah. Dia meyakini Allah itu ada, Tuhan itu ada, yang mengutus para nabi, dia yakini. Tetapi kemudian dia tidak melakukan amalan-amalan. Tetapi dia tidak pernah menduakan Allah. Dia yakini Allah itu ada, dia tidak meyakini bahwa ada Tuhan selain daripada Allah. Meninggal dia, maka apa yang terjadi? Tetap saja masuk ke neraka. Tapi satu hal, orang tersebut dijanji oleh Allah bahwa dia akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan baiknya itu tentu dibalas. Dan itu juga dibahasakan di dalam, mohon maaf, dalam kitab saudara. Di mana Bible menerangkan bahwa semua manusia itu akan dibalas, diupah sesuai dengan perbuatan. Nah, kalau sesuai dengan perbuatan, artinya manusia yang memiliki dosa dan juga memiliki amal kebaikan, kalau dia masuk ke neraka, lalu amal kebaikannya dikemanakan? Dihapuskan, berarti nggak adil. Kalau dia masuk ke surga, lalu dosanya diapakan? Dihapuskan, tidak adil. Kecuali kemudian orang tersebut bertaubat sebelum dia meninggal. Nah, itu dia. Jadi ada kebaikan, ada keburukan, dia bertobat akan keburukannya, menyesali keburukannya, maka sudah terhapus dosa-dosanya. Mati dia, surga. Nah, makanya di dalam kitab di Alkitab juga seperti itu, Bang. Jadi di saat kita walaupun mungkin di sananya kita belum tahu, masih melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, terus tiba-tiba kita sadar kita sudah melakukan kesalahan, dan tiba-tiba kita mengakui kesalahan kita, bertobat dan tidak melakukan hal-hal itu lagi sebelum kita mati. Jadi kalau sudah mati sudah tidak ada lagi pertobatan, itu maksudnya gitulah. Kiamat pribadi itu, Bang. Kalau sudah mati, walaupun gimana ya? Seperti Abang bilang tadi, kalau sudah mati ya sudah tidak ada pertobatan lagi. Gimana kita mau bertobat, Bang, kalau sudah mati, sudah tidak bergerak? Ya, betul. Jadi di saat masih hidup, kalau kita masih bisa bertobat, silakan kita bertobat. Terus kita rubah tingkah laku kita yang buruk gitu kan. Jadi lebih baik lagi gitu kan. Dan kita lakukan hal-hal yang buruk gitu kan, yang tidak benar itu, sesuai dengan perintah Tuhan. Benar tuh, Bang. Kalau kita, Bang, kalau di Alkitab, Tuhan itu adil, Bang. Sebenarnya itu adil. Makanya ada penghakiman, ada pembelaan kan. Ada pembelaan, kita layak untuk kerajaan surga atau tidak gitu kan. Nah, makanya kan setiap manusia kan ditimbang juga, Bang. Nah, tapi karena kasih Yesus itu ada pembelaan buat kita. Tuhan pun maha adil. Dia lihat nih orang benar-benar udah memang bertobat. Masa kita mau masukkan ke neraka kan gitu kan. Nah, nanti ada penghakimannya, Bang. Jadi ada orang yang walaupun dia beribadah tapi kelakuannya yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, ya bohong juga itu, Bang. Jadi itulah maksud Abang tadi, kiamat pribadi itu yang sangat bahaya juga, Bang, yaitu kematian. Jadi makanya yang saya suka di situ, Bang, yang seperti kayak kita selalu mengingat Tuhan, selalu kita berdoa. Kita juga gitu, Bang, dimanapun, mau kita berjalan, mau dimanapun, selalu kita berdoa, Bang. Pagi sebenarnya kita juga ada itu, Bang, doa pagi itu, Bang. Subuh itu ada, jam 7 ada, siang jam 3, jam 7 malam lagi, malam jam 1 atau jam 2 itu ada sebenarnya, Bang. Cuma ya tergantung orang mau jalankan atau enggak itu. Lain dengan doa-doa yang lain, Bang. Gitu. Jadi saya sangat gimana ya? Kagum lah dengan gitu, Bang. Supaya kita selalu diingatkan tidak melakukan kesalahan itu. Itu, Bang. Iya, betul. Jadi kalau di dalam Islam itu yang kami pahami ya, kalau diceritakan bahwa neraka itu kekal, surga itu kekal, itu betul. Jadi hal yang menakutkan bagi kita ini orang beriman itu adalah, orang beragama itu adalah ketika kita kemudian mendapatkan murkah dari pencipta kita gitu. Oleh karena kita tidak mentaati perintahnya kan gitu ya. Sementara surga dan neraka itu adalah satu tempat kembali manusia yang mana dinilai dari kodrat dia bersikap
berperilaku ketika dia dalam kehidupannya di atas muka bumi. Karena banyak data Al-Quran maupun Bible itu yang kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan akan membalas setiap perbuatan manusia, diupah manusia itu dengan aspek perbuatan ketika dia di atas muka bumi. Nah, itu dia yang menjadi menjadi satu hal yang menjadi renungan kita setiap saat, bahwa apakah kita ini sudah berjalan pada koridor yang benar, atau jangan-jangan justru kita ini adalah pelanggar-pelanggar daripada apa yang Tuhan tentukan untuk kita lakukan. Untuk itulah kemudian di dalam Al-Quran itu, khususnya dalam surah Al-Mu'minun, itu sangat jelas diterangkan oleh Allah bahwasanya surga itu diperuntukkan untuk mereka yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk dalam beribadah, yang ketundukan terhadap syariat. Walladzina hum anil lagwil mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, yang berimpak, bersedekah, membayar kewajibannya sebagai seorang yang terikat dengan hukum-hukum. Kemudian dikatakan lagi walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, gitu. Menjauhkan diri dari persinahan dan seterusnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaja yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela untuk itu. Pamadi bertaqa wara adzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya seperti itu. Wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara ibadahnya, salatnya. Ulaika hum warisun, mereka lah yang kemudian mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang kemudian mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini kaidah di dalam Islam, saudara. Sehingga kami umat Islam itu ya kudu wajib hukumnya menegakkan syariat-syariat Islam itu sendiri. Karena untuk mendapatkan ridha Allah, ya harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sama seperti yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara, jika ingin mendapatkan hidup, maka taatilah segala perintah Allah. Nah itu yang digambarkan dalam kitab saudara yang ada yang pernah saya baca. Demikian, silakan. Iya betul tuh bang. Jadi gimana ya bang? Suaranya Bang Yosi. Kita kan memang, iya. Tes. Oke lanjut. Harus ada penghakiman kan, lalu ada hukuman. Kalau menurut Bang Suma ini bang, ajaran Bang Suma ini. Kalau kita kan yang saya pelajari nih bang, kita umat-umat yang setia menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan benar, ya pasti kerajaan surga itu menanti kan. Menurut Bang Zuma, kalau di ajaran Bang Zuma, apakah surga itu selama-lamanya atau ada waktunya bang? Ya, surga itu kekal pastinya. Surga itu kekal. Ya, karena kehidupan setelah kematian itu adalah kekal. Iya. Makanya dikatakan khalidina fiha abada. Mereka hidup di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, itu yang di dalam pemahaman kami umat Islam, ya surga neraka itu kekal, bukan sementara sifatnya. Tetapi penghuninya ini ketika dia muslim masuk ke dalam neraka, memiliki amal kebajikan ketika dia hidup, berlaku baik terhadap orang lain, tetapi ada dosanya yang tidak sempat dia bertaubat, kemudian masuk ke dalam kehidupan berikutnya. Kalau tidak pengampunan, tidak ada syafaat, maka oknum tersebut harus dibersihkan dulu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang suci gitu. Itu yang kami pahami.
Nah, kalau dikatakan Iya, orang nah, masuk, jadi ini Bang, iya yang iya saya silakan. jadi yang saya dengar tadi ya, kalau nggak salah tadi juga bahas itu tentang jadi surga itu ada eh, tingkat pertama sampai tingkat ketujuh ya Bang. Kalau ajaran Abang itu kan Iya betul. ada surga tingkat pertama sampai tingkat Iya. ketujuh gitu Bang. Kira-kira tuh tingkat pertama isinya orang-orang semacam apa? Tuh tingkat kedua orang-orang semacam apa? Tingkat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu Bang. Berarti gimana Bang kalau kita mau melihat muka Tuhan itu yang luar biasa kan, muka dengan muka kan Bang, kalau nggak salah kan, melihat muka Tuhan kan, nanti di surga seperti itu kan, yang belum pernah kita lihat kan. Lah gimana kalau yang ini loh, dari tingkat pertama, tingkat kedua, dari tingkat ke-6 lah ke bawah, apakah mereka tidak dapat bagian melihatnya atau gimana Bang, atau hanya cuma tingkat yang ketujuh Bang? Iya, baik. Jadi berbicara mengenai surga, berbicara mengenai neraka itu kan hal gaib. Artinya ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini di kehidupan kami sebagai seorang muslim, betul surga itu disebut jannah. Jadi jannah ini adalah nama umum untuk kembalinya orang-orang yang beriman. Namun jannah ini dikatakan bahwa memiliki lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ini kemudian dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ya, bahwasanya kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya kita nggak bisa memahami secara letterlik bahwasanya surga itu seperti rumah susun gitu ya. Tetapi yang dikatakan oleh Allah, mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kalau saya menggambarkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita itu juga bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Ada yang dikatakan surga Darussalam, ada yang dikatakan Jannatul Adn, ada yang dikatakan Jannatul Khuld, ada yang dikatakan Darul Muqamah, Jannatul Ma'wa, Al-Ma'wa dan seterusnya. Begitu juga neraka. Neraka juga berlapis-lapis. Bukan cuma surga yang berlapis. Artinya bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Nah, kalau terkait dengan itu, Rasulullah Muhammad SAW memberikan perumpamaan semisal orang yang kemudian melihat Tuhannya di hari akhirat itu nanti, laksana orang itu memandang bulan, laksana orang memandang matahari. Mataharinya satu, tapi apapun tingkatan iman manusia, apapun strata pendidikan manusia, seperti apapun mereka sama semuanya melihat matahari itu. Bukan berarti dia tingkatannya imam, dia pendeta, maka mataharinya lebih terang. Kemudian yang jemaat-jemaat paling duduk belakang itu mataharinya redup. Tidak seperti itu. Begitulah Allah. Begitulah Rasulullah menggambarkan tentang Allah ini. Jadi kalau tingkatan surga itu seperti yang saya katakan tadi, misalnya Jannatul Adn itu diterangkan dalam Al-Quran, ada dalilnya. Darussalam juga ada dalilnya. Semua berdalil terkait dengan penamaan surga itu sendiri. Begitu juga neraka Bang. Neraka juga begitu di Al-Quran. Jadi neraka juga itu terbagi 7 tingkatan. Jahannam, kemudian ada yang dikatakan neraka Ladah atau neraka Lozah, ada juga yang dikatakan neraka Khutama atau Hatama, neraka Zair, neraka Zakar atau Sakru, terus ada lagi neraka Jahim. Itu ada di dalam pemahaman Al-Qur'anul Karim. Seperti itu Bang. Iya. Jadi sedikit berbeda juga dengan surga dan neraka kita ya Bang. Soalnya di umat Kristen itu kalau surga ya orang kalau udah naik ke surga ya udah surga gitu. Kalau neraka ya sudah memang cocok dia memang di neraka gitu. Nah gitu. Jadi dia mungkin nggak suka surga itu kan, lebih banyak melakukan hal-hal duniawi. Jadi pinginnya ke neraka aja gitu kan. Jadi Tuhan itu maha adil sebenarnya Bang. Tuhan itu maha adil. Jadi ya neraka ya sudah neraka, nggak ada lagi. Jadi gimana dong? Wah sudah berbuat seenaknya aja kita. Yang penting ya mungkin kita lebih banyak berbuat baik. Yang penting masuk surga nanti kita walaupun neraka kan disucikan dulu di neraka gitu kan. Kan disiksa juga Bang neraka, Bang siksa. Wah kalau udah masuk neraka ya gimana ya Bang? Udah kekal itu maksudnya kan kalau di kita udah memang udah nggak ada lagi kesempatan kalau memang karena namanya kekal
orang kalau di kita ya bang, kalau di orang Kristen tuh kalau sebenarnya sudah nggak ada lagi kesempatan untuk surga, nggak ada lagi. Mic-nya Bang Yosi. Aduh Bang Yosi. Iya, cek. Tes. Oke, lanjut. Tes. Lanjut Bang. Oke. Ya, jadi iya gitu bang. Jadi ya neraka ya sudah neraka, surga ya surga gitu. Nggak ada lagi dari neraka terus nanti naik lagi ke surga. Karena kalau ajaran kita, kalau abang mungkin sudah pernah baca yang seperti saya dengar, abang itu kayaknya katanya kitab berjalan gitu kan. Jadi di dalam surga itu kita akan menikmati di surga itu, kalau orang Kristen tuh kita akan menikmati itu 1000 tahun di surga. Baru surga itu akan turun ke dunia yang baru bang. Dia akan turun ke dunia yang baru. Nanti sebelum dia turun, orang-orang yang kita kan ada namanya kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua bang, ajaran kita. Jadi orang-orang yang bangkit pada yang pertama itu, mereka lah yang akan mendapatkan bagian kerajaan surga, karena sudah ada pilihan di situ bang. Ini orang-orang pilihan. Oh ini yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi orang-orang yang dapat kebangkitan yang kedua itu sudah jelas neraka yang kekal. Jadi di saat kita berlibur 1000 tahun di surga, dan surga ini akan turun ke dunia lagi yang baru. Kalau dulu dunia ini diperbarui dengan air bah. Jadi dulu bumi ini, kalau menurut ajaran Kristen bang, itu air semua. Nuh, air bah, kiamat itu kan. Kiamat dengan air. Sekarang ini nanti neraka itu adalah bumi ini nanti, api dan belerang. Jadi orang-orang iblis semua akan apa? Dapat bagian dengan neraka itu, api dan belerang, yaitu dunia ini. Di dunia ini nanti bang. Jadi mereka itu akan dibakar neraka sampai habis, dan di situ kan mereka menjadi di ladang. Tadi karena Tuhan tuh maha kasih, neraka itu pun sampai mereka habis aja itu. Gimana kalau kita bakar jerami atau kertas, ya sudah sampai habis. Nah gitu. Nanti jadi seperti pupuk di ladang. Itu kalau abang pernah baca mungkin abang paham lah itu. Gitu bang kalau surga dan neraka orang Kristen. Nggak ada lagi orang yang masuk neraka masuk surga. Karena kan ada kebangkitan pertama dan kedua. Jadi selama kita hidup ini, kita sementara di apa? Ditimbang perbuatan kita ini sebenarnya, diselidiki. Kan kita punya malaikatnya masing-masing bang, yang selalu menyelidiki kita, menuliskan apa perbuatan-perbuatan kita, baik yang baik dan yang jahat kan. Jadi selama kita hidup, ya kita dihakimi selalu. Setelah kita mati sudah tidak ada lagi kan pertobatan seperti abang bilang tadi, tidak ada lagi. Kita mau bagaimana lagi, udah nggak ada, udah mati. Nanti nggak tahu kita nih kebangkitan pertama atau kedua. Ya itulah ajaran umat Kristen bang. Kalau abang ya yang saya dengar tadi, jadi dia disucikan dulu, masuk neraka itu selama nggak tahu berapa lama tuh siksa juga tuh masuk neraka. Terus baru masuk surga. Jadi disucikan ya. Ya nggak apa-apa sih, itu ajaran abang sih. Tapi kalau ajaran kita orang Kristen ya seperti ya surga, neraka ya neraka gitu sudah. Oke bang, lanjut bang. Iya. Ya, jadi kalau di Islam itu memang sesuai dengan apa yang saya terangkan tadi, bahwasanya manusia itu akan diupah sesuai dengan perbuatan. Sedangkan perbuatan manusia itu kan tidak kebaikan melulu dan juga tidak keburukan melulu. Nah, di dalam pandangan kami Allah itu maha adil, sehingga semua aspek yang dilakukan oleh manusia itu harus diupah. Makanya pendengaran, penglihatan, kemudian hati, itu semua harus dijaga. Karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dikatakan bahwasanya orang masuk neraka terus, lalu kemana kebaikannya?
Karena manusia itu juga melakukan kebaikan-kebaikan. Dan saya rasa kalau pemahaman itu dijadikan sebagai sandaran yang sifatnya tidak bisa dirubah, mohon maaf saya katakan bahwa itu menyelisih daripada isi Bible itu sendiri. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab Mazmur misalnya, atau Amsal, atau Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bahkan Roma sendiri, surah Paulus sendiri mengatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi orang itu dibalas setiap manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Itu ada di dalam Roma 2 nomor 6. Iya, betul Nah, itu, Bang. kalau ini Itulah ya, balas. jadinya kalau misalnya ada manusia yang seimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya, maka menurut pandangan Islam, kalau dia meninggal tidak bertaubat, maka dia meninggal membawa keburukan. Keburukannya ini harus dihabiskan dulu di neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah untuk mengupah daripada perbuatan baiknya. Disitulah kemudian dia berada dalam kehidupan yang kekal di jannah. Tadinya disiksa dulu, baru masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Lalu kemudian di ayat 72-nya diterangkan summa nunajjil ladina taqau wa nazaruz zalimina fiha jizya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, saya terkadang ditanya oleh teman-teman ketika saya bawa kajian kristolog, Bang Suma, orang-orang yang zalim ini seperti apa? Orang zalim ini dalam penggambaran Al-Quran itu adalah orang yang kemudian mendudukkan perkara keimanannya, keyakinannya di atas sumber yang tidak tervalidasi dari pembawa daripada pengajaran itu. Mereka tahu bahwasanya ini adalah salah, tetapi mereka nyaman melakukan itu secara turun-temurun. Itulah mereka orang yang zalim. Mereka tahu itu adalah kekeliruan, mereka tahu itu adalah suatu kesalahan, tetapi kemudian mereka tetap taat untuk melaksanakan itu karena ego terhadap pengajaran, sehingga dia zalim terhadap dirinya sendiri. Tahu bahwa bara api itu panas, tapi seketika dia sering bergaul dengan api itu sendiri. Saya kira begitu, Saudara Yosi. Iya, jadi agak memang berbeda ya, Bang. Surga di Alkitab sama surga di... Suaranya kecil lagi, Bang Yosi ini. Iya, Bang. Jadi memang agak berbeda kalau surga di Alkitab itu sendiri sama dalam Al-Quran ya. Sangat berbeda lah. Karena ya itu yang saya lihat perbedaannya itu, dia masih bisa udah di neraka ini. Udah di neraka, masa bisa lagi masuk ke surga gitu kan. Jadi kalau menurut ajaran Kristen, kalau neraka ya sudah neraka, nggak ada lagi surga itu. Tapi kalau abang tadi menjelaskan gimana perbuatan baiknya, ya sudah bang, kalau di Kristen itu perbuatan baik dan jahatnya kan sudah sudah ditimbang. Kalau umpamanya ditimbang lah gitu kan, ya sudah, berarti dia lebih banyak perbuatan yang tidak baik, ya sudah neraka sudah. Mungkin seperti itu ya bang. Kalau nggak ada lagi surga, neraka lagi. Nggak ada lagi surga kalau udah neraka. Gitulah bang. Jadi berbeda lah ya. Iya, siap. Betul bang. Ya, biar mungkin kita ada ini bang ya. coba biar kita sedikit ini sedikit naik ya. Logika, kita masuk ke logika. Misalkan gini bang Yosi, bang Juma, mau Islam mau Kristen, logikanya gini. Ada hukuman seumur hidup, ada hukuman mati, ada hukuman 20 tahun. Nah, yang masuk dalam logika hukum di Indonesia saat ini ya, yang kita tahu lah, kita orang Indonesia. Contoh gini, mungkin yang saya tahu sedikit pun cuma. Misalkan orang yang berbuat salah itu 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun masa tahanannya atau di neraka lah ya, naik ke surga, bebas gitu kan. Nah, kalau yang syirik atau menyekutukan Allah itu kan seumur-umur di situ hukuman mati. Jadi selamanya di situ. Tolong Bang Yosi, Bang Juma, tolong terangkan dua-dua agama ini yang mana yang masuk ke dalam logika itu. Terima kasih. Lanjut. Iya, jadi gini, Bang, kalau saya yang ditanya, seperti yang saya uraikan lebih dulu,
ada panduan yang kemudian menjadi tolak ukur di dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik ini adalah mengakui bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi juga meyakini ada aspek lain yang bersekutu dengan Tuhan tersebut dan juga dituhankan, disembah. Itu yang dimaksud dengan syirik. Begitu juga umat Islam mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi masih percaya terhadap pohon, percaya kepada batu, percaya kepada jimat dan seterusnya. Itu syirik. Dosa yang seperti ini yang kemudian tidak diampuni oleh Allah. Sehebat apapun amal kebajikannya, kebaikannya terhadap sesama manusia, tetap saja sang pemilik maha kehendak itu tidak akan mengampuni dosa tersebut. Kecuali orang tersebut yang bertaubat. Nah, dosa lain diampuni oleh Allah. Berzina, kemudian membunuh, itu diampuni oleh Allah. Tetapi orang ini tidak bertaubat, dia masuk ke neraka. Jadi setelah dia masuk ke neraka, hukuman neraka sudah setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan, yang dosa yang dia lakukan itu, maka dia kemudian dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, apa yang diterangkan oleh Allah dalam surah Maryam, "Tsumma najjil ladzina taqau." Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ini artinya rasa takutnya kepada Allah itu ada, sehingga orang ini tidak melakukan kesyirikan. Nah itu berbeda dengan kemudian ketika dikatakan bahwa orang ini syirik, ya Allah memang tidak mengampuni orang seperti ini. Mati. Kenapa? Karena tidak melakukan konsep keimanan, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Begitu adanya Bang Ian. Sehingga ya sesuai dengan kaidah Quran, Allah membalas perbuatan sesuai dengan Allah membalas manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing gitu. Itu seirama dengan ajaran para nabi. Bahkan yang saya katakan tadi di dalam kitabnya teman kita, dalam kitab Roma 2 nomor 6, kemudian Roma 2 nomor 1, Kolose 1 nomor 8, Kolose 1 nomor 2, Kolose 1 nomor 10, Efesus 6:8 dan seterusnya, Pengkhotbah 1 nomor 17, jelas manusia diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Nah, gimana kalau perbuatannya itu setimpa? Ada baiknya, ada buruknya. Apakah dihilangkan keburukannya begitu saja atau kebaikannya dihilangkan begitu saja? Lalu di mana letak keadilan Allah? Di mana letak kasih sayang Allah terhadap hambanya? Begitu Bang Ian, makasih. Allahu Akbar. Nah, inilah sesuai dengan apa yang saat ini kita lakukan dalam artian dalam kehidupan nyata ya, dalam artian kalau yang salahnya 20 tahun ya masuklah 20 tahun, setelah itu bebas. Dan kalau orang yang memang hukuman mati itu selama-lamanya di dalam ya mati lah atau seumur hidup. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita ini. Silakan Mbak Yosi, bagaimana di dalam kekristenan ya? Ini coba tadi Bang kan, Juma sudah monggo. Itu menurut akal ya. Apa tadi? Ajaran Menurut akal logika kita begini, Bang. Iya, Sebentar. betul. Sebentar, Bang. Karena Ya, jadi apakah sesuai nggak ajaran Islam dengan kehidupan nyata saat ini gitu? Contoh, jadi kita, misalkan yang mencuri 4 tahun, nanti udah itu bebas. Berarti kan kalau misalkan kesalahannya segini masuk neraka dulu baru dinaikin ke mana? Ke surga. Kan begitu, sesuai ya. Coba di kekristenan bagaimana gitu, Bang? Monggo, tafadhol. Silakan. kalau di kita enggak seperti itu ya, enggak ada namanya. Suaranya kecil Bang Yosi, aduh. Iya. Ini suaranya. Kalau di yang saya tahu ya Bang, yang saya pelajari selama ini mungkin apa namanya? Tidak ada lah kalau kita sudah berbuat seperti itu ada hukumnya. Pencuri 20 tahun gitu kan. Terus dia tidak bertobat kan. Terus ada pembunuh 30 tahun. Kalau di kita nggak ada seperti itu ya. Jadi kalau dia udah berbuat selalu kesalahan sampai dia tidak bertobat, ya pasti neraka Bang. Neraka itu sudah, neraka nggak ada mau berapa tahun, ya sampai dia mati, sampai dia habis lah. Seperti jerami dibakar kan itu, habis sudah, jadi pupuk di ladang udah situ. Nggak ada lagi yang dia 100 tahun baru
masuk surga. Enggak, kalau di ajaran kita enggak ada seperti itu, Bang. Karena kita sudah sudah ditimbang kita punya perbuatan itu, kita layak di mana? Surga atau neraka. Enggak ada lagi dia 50% 20% dia ada berbuat baik. Kita harus apa ini baiknya? Kita kasih apa dia nih kebaikan yang 20% ini. Tapi yang 80% itu neraka. Jadi kita harus balas dulu ini. Seperti ajaran Bang Suma ya. Mungkin berbeda, memang berbeda sih. Jadi dia harus dapat dulu dia punya 20% nih kebaikannya. Apa ini kira-kira nih? Kebaikan apa yang kita harus kasih ke dia itu kan? Atau kesempatan dia masuk surga cuma 20% gitu. Enggak seperti itu ya, Bang. Jadi ya sesuai dengan seperti Abang bilang tadi, upah dosa adalah maut, dan kesalahan-kesalahan kita akan dibalas dengan setimpal kita, di mana nanti kita dihakimi, dan di mana bagian kita nanti mau surga atau neraka. Karena itu kan semua pilihan kita, Bang. Perbuatan kita sendiri yang kita lakukan. Kita sudah tahu tidak boleh dilakukan, kita masih lakukan terus sampai kita mati. Nah, tidak ada pertobatan situ. Tapi kalau dia sadar, seperti Abang Suma tadi bilang, terus dia sempat bertobat, dia sungguh-sungguh bertobat, dia akan mendapatkan bagian kerajaan surga itu. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat, dia masih lagi melakukan, ya pasti neraka. Tapi tidak ada yang seperti Abang bilang logika 10-20 tahun baru masuk surga lagi, enggak. Kalau di Terima kasih. ajaran Alkitab enggak ada seperti itu, Bang. Oke, Pak Yosi, terima kasih. Jadi intinya mau salah mau benar, salahnya berapa persen, tetap kalau yang salah masuk neraka, kalau yang benar masuk surga. Berarti ya bagaimana kalau kita melakukan sesuatu hal yang kesalahan di dalam dunia ini, ya yakin akan di surga langsung kan. Kalau di dalam Islam nih, kalau ada kesalahan kita masuk dulu neraka, dibersihin, baru naik lagi kan begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, ini kedua narasumber, Bang Juma dengan Mbak Yosi. Apakah di dalam Islam ada luas surga? Tapi di dalam Kristen yang saya tahu, di Wahyu 21:16, luasnya 2.400 km persegi. Pertanyaan saya kedua narasumber nih, bagaimana dengan umat-umat yang lain? Kan jutaan nih, miliaran umat Islam, umat Kristen ya. Hanya luasnya 2.400 di dalam kekristenan, di dalam Islam saya belum tahu nih. Silakan Bang Juma dulu untuk menjawab mungkin, atau Mbak Yosi dulu yang untuk menjawab. Pak Yosi dulu deh. Oke, Bang Suma aja dulu. Kita kasih ke Bang Suma dulu. Di Wahyu 21:16 ya, Bang Juma. Oh, sorry maaf. Ternyata termute. Jadi kalau di dalam Islam ya, di dalam pemahaman Islam, bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau sekarang ini kan kehidupan kita beda langit, beda bumi. Nah, kalau surga menurut Al-Quran, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 133, itu luasnya seluas langit dan bumi tuh. Jadi surga luasnya itu, sekali lagi saya katakan, digabungkan antara langit dan bumi. Itu luasnya daripada surga itu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 113. Jadi surga itu jauh lebih luas daripada alam semesta yang ada sekarang. Gitu. Begitu Bang. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Jadi luas di dalam keislaman sangat luas ya. Monggo Pak Yosi, tadi saya bawa sedikit ayat ya di Wahyu 21:16 itu 21:31 itu luasnya cuma 2.400 km persegi. Bagaimana menurut penjelasan Pak Yosi? Tafadhol, silakan. Yang mungkin yang sedikit saya tahu, Bang,
Iya benar, karena bagaimana Taman Firdaus dulu atau waktu Taman Eden itu di dunia ini kan lalu diangkat gara-gara dosa, ya. Itu enggak sebesar dunia ini. Nah, itu ukurannya itu besar sekali, Bang. Itu 2000 meter per 2000 kilometer ya Bang tadi. Itu besar sekali, Bang. 2.400 kilometer, mungkin tidak sebesar Provinsi Lampung ya. Ya, Kak. Provinsi Lampung sebegitu ya. Sekarang gini Bang, secara logika, manusia di dunia ini miliaran, orang Kristen maupun Islam. Iya. Tadi Islam jelas bisa masuk ke dalamnya. Iya. Tapi di Iya. dalam Bayosi bagaimana itu? Cuma 2.400 kilometer loh Pak. Tafadhol. Iya, jadi gini Bang, Silakan. kita ambil aja memang manusia di dunia ini kalau kita mau hitung secara kalkulator dari zaman dulu sampai sekarang itu masih bisa dihitung sebenarnya Bang. Tapi kan gini Bang, yang diselamatkan itu kan tidak semua. Tidak semua orang itu diselamatkan dan tidak semua orang itu masuk surga. Nah, berarti hanya orang-orang yang memang benar-benar menuruti perintah-perintah Tuhan gitu kan, mengasihi Tuhan Yesus gitu kan. Jadi jangan kita berpikir wah kalau kita masuk semua ini apakah muat? Muat Bang, itu Tuhan Maha Kuasa yang buat. Dia pasti udah buat yang terbaik buat apa? Buat manusia. Dia Maha Kuasa. Mungkin ataupun tidak muat seumpamanya ini. Oh nggak muat ini, masih bisa kan ditambahkan, dia kan Tuhan. Kalau menurut Muslim kan kun fayakun bisa terjadi langsung kan, gitu kan. Begitu juga dengan kita Bang. Jadi jangan kita heran kekuasaan Tuhan itu. Udah seperti itulah Bang. Oke, terima kasih Pak Yosi. Apapun itu penjelasan Pak Yosi ya, kita dengar aja gitu. Oke. Ini mau dilanjut gimana Bang Juba? Ini kan tentang kerajaan surga atau surga ya, Pak Yosi ya. Temanya betul ya? Iya Bang, iya Bang. Betul. Oke, pertanyaan ketiga mungkin. Dari Islam maupun dari kekristenan ini, apakah di dalam surga itu nggak ada peperangan? Dan bagaimana di surga kekristenan? Yang saya tahu Bang, di Wahyu 12:7-9 bahwa di surganya kekristenan, kalau saya Islam saya tahu pasti saya akan nanya, tapi akan nanya terus ke Bang Juma. Ada peperangan begitu ya. Bagaimana itu penjelasan dari Bang Yosi? Mungkin Bang Yosi dulu deh, supaya bisa kita komparasi dengan keislaman dengan Bang Juma. Monggo Pak Yosi. Di Wahyu 12:7-9. Nah. Kalau menurut pengetahuan saya Bang, di surga itu sudah tidak ada lagi peperangan. Yang terjadi itu, peperangan pertama yang terjadi dalam kerajaan surga itu yaitu Lucifer yang mau menyamain dirinya sama yang maha tinggi. Dia angkuh. Kalau mau ikut pelajaran Alkitab, padahal dia malaikat yang paling cakep gitu. Dia pemimpin paduan suara yang besar di surga. Tapi karena datang kesombongannya, datang jahatnya ya, jadi mungkin datang pikiran jahat ya. Dia mau apa? Menyamai dirinya yang maha tinggi. Itu yang dibahas di itu kan salah di Abang bilang tadi Wahyu itu. Akhirnya apa? Jadilah peperangan. Itu yang terjadi, peperangan pertama itulah Lucifer. Karena dia memberontak, malaikat yang memberontak ya. Tuhan itu maha kasih. Seandainya Tuhan itu bisa saja dia langsung hilang kamu, hangus kamu. Nah, bagaimana dengan malaikat-malaikat Tuhan yang melihat? Di situ dia tidak memperlihatkan seperti itu, Bang. Dia hanya usir ini malaikat ini, dan banyak malaikat sepertiga di surga mengikuti asutan Lucifer ini, sehingga mereka dilemparlah dari surga sana keluar surga itu. Yaitu ya mereka ada di bumi sini lah, atau di angkasa-angkasa yang lain. Sepertiga itu banyak sekali Bang malaikat itu. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga nanti makanya kan kerjanya iblis ini untuk apa? Mencari umat-umat untuk mengikuti dia.
banyak yang akan disesatkan oleh dia. Supaya apa? Banyaklah pengikutnya untuk melawan apa? Kuasa Tuhan lagi kan, itu ceritanya kan. Nah, makanya umat Kristen yang setia nanti mereka akan ke surga, itu yang kebangkitan pertama. Dan surga 1000 tahun, dan mereka akan turun lagi, dan mereka akan menghakimi apa? Akan menjadi apa? Yang orang-orang yang pengikut Lucifer ini atau iblis ini akan hangus terbakar di api neraka dan belerang ini yang ada yang di dunia ini loh Bang. Ini akan jadi api dan belerang sampai mereka habis jadi ladang. Itulah. Kalau untuk itu sudah nggak ada lagi peperangan di surga Bang. Nggak ada peperangan di surga. Itu naga itu dilambangkan oleh naga itu dilambangkan ular tua atau iblis itu sendiri. Makanya disebut naga. Naga itu ya. Oke, terima kasih Bang. setan. Ya, oke. Ya. Penjelasannya cukup. Silakan Bang Juma, mungkin Bang Juma ya supaya agak dikit reaktif ya. Monggo Bang Juma, tafadhol. Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, jannah ya, jannah. Tadi saya menggambarkan sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran, luasnya itu seluas langit dan bumi gitu ya. Jadi kenikmatan dan keindahan serta kebahagiaannya itu sudah tergambar gitu terhadap penghuninya. Karena dia hidup di suatu wadah yang luasnya, nauzubillah, subhanallah ya, sungguh indah. Dari secara luas aja itu kita sudah melihat bagaimana kebahagiaan penghuninya di sana. Kemudian diterangkan lagi di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Qiyamah ya, bahwa wajah-wajah orang-orang beriman nantinya itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Nah, kenikmatan yang tertinggi itu di situ. Kenikmatan ketika kemudian di atas muka bumi ini kita katakan bahwasanya tidak ada manusia yang mampu melihat Allah. Tapi ternyata orang-orang yang beriman yang setiap saat dia kemudian memuji Tuhannya, memuji Rabbnya, hatinya dekat kepada Tuhannya, tentu ada kerinduan. Seperti apa pencipta saya ini? Sama seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia mengatakan, "Ya Rabb, aku tahu engkau ada. Aku yakin engkau akan keberadaanmu itu pasti ada. Tetapi aku pingin kali melihatmu ya Allah. Seperti apakah dirimu?" Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihat aku." Nah, lalu kebahagiaan apa lagi yang ada di dalam surga? Kenikmatan apa lagi yang ada dalam surga? Di surga itu, menurut surah Muhammad ayat 15, di situ digambarkan bahwasanya di surga itu sungainya ada sungai susu, ada sungai anggur. Dan indahnya lagi, sungai anggur ini tidak memabukkan gitu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Mathalul jannatul lati, perumpamaan penghuni taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa itu, di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya berubah, yang airnya kemudian berubah rasanya ya, lalu kemudian harum baunya, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari khamar yang tidak memabukkan, yang lesat rasanya, peminumnya kemudian tidak mengalami mabuk dan seterusnya. Kemudian ada sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Lalu kemudian segala kenikmatan yang mereka terima itu adalah dari hasil perbuatan yang kemudian dibalaskan oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim surah Fatir ayat 33 itu juga diberi ya, beri perhiasan berupa perhiasan yang paling dicintai dan paling dikejar oleh manusia di atas muka bumi, sampai hitungan gram gitu ya. Hitungan gram itu adalah hitungan terendah ya. Maksudnya kalau kita lihat diibaratkan besi, diibaratkan tembaga, ini ada satu ciptaan Tuhan yang begitu istimewa, yaitulah emas. Nah, di surga itu Allah mengatakan penghuni surga itu dikatakan mereka masuk ke dalamnya, mereka diberi perhiasan-perhiasan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka itu berasal dari sutra. Jadi kenikmatan-kenikmatan seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian diberi makanan, diberi minuman sepuasnya. Nah, belum lagi ketika berbicara mengenai pelayan-pelayan yang diberikan kepada setiap penghuni surga. Nah, inilah yang kemudian yang saya katakan bahwa ketika berbicara mengenai surga, manusia hanya bisa memahami sebatas penggambaran akalnya saja. Tapi sesungguhnya
kenikmatan, kebahagiaan surga itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa digambarkan. Allah hanya memberikan gambaran-gambaran seperti ini karena gambaran akal manusia kenikmatan itu batasnya seperti itu. Tapi kalau kemudian Allah menggambarkan kenikmatan yang tidak pernah diterawang oleh manusia, Allah nggak jelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Akal manusia tidak akan sampai ke sana. Cukuplah yang diketahui oleh manusia, misalnya hamar, emas, kemudian wanita, kemudian makanan, kemudian minuman, dan seterusnya. Cukup itu hal-hal yang kemudian bisa diselami oleh akal manusia. Tapi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya ras, ya, syirriyah, masih rahasia oleh Allah, itu belum diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara Bang Ian. Alhamdulillah, subhanallah. Penjelasan sangat bagus dua-duanya ya. Bagaimanapun ya, saya sebagai orang Islam ya, saya setuju ya. Bukan berarti kita di sini harus adil ya, Bang Deddy dan semua Iwan Villa. Mungkin kita lanjut pertanyaannya, bagaimana siapakah, ini ke Bang Juma dulu, nanti juga ke Bang Yosi. Pertanyaannya sama ya. Siapakah yang pertama masuk ke dalam surga atau jannah di dalam keislaman? Ke Bang Juma dulu. Monggo Bang Juma. Tafadol, yang pertama masuk ke jannah. Baik. Bang Juma, tafadol. Iya, baik. Jadi kalau di dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang Islam mukmin ya, tentu memiliki penggambaran yang berbeda. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan begini, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan pintu surga itu. Maka penjaga pintu surga berkata, ma anta, siapakah engkau? Man anta. Lalu kemudian aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membuka untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi dari hadis ini jelas sekali diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia pertama yang akan menginjakkan kaki di surga. Tapi itu tadi, surga yang mana tidak dijelaskan dalam hadis ini, karena tingkatan-tingkatan surga itu tadi kita sudah bahas lebih dulu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya, dalam pernyataannya, beliau tidak mengungkapkan dia masuk ke dalam surga yang seperti apa gitu. Seperti itu Bang Ian. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan Pak Yosi, siapakah yang pertama masuk surga di dalam kekristenan? Monggo, tafadhol. Silakan. Oh, kalau kayak gitu saya tidak tahu siapa yang pertama, Bang. Tapi untuk sekarang ini yang saya pelajari, yang sekarang ada dalam kerajaan surga udah ada yang dalam surga, kayak Nabi Elia, Musa itu udah di surga. Tapi itu sebentar, siapa yang duluan masuk surga ya nggak ada tuh yang diterangkan siapa yang dulu masuk surga, orang ini kak. Jadi ya nggak ada lah seperti itu, Bang. Siapa dulu gitu, Bang. Oke. Ini ada mungkin pertanyaan ini. Enggak apa-apa, Bang. Iya, nanti setelah itu kita Bang Juma dengan Pak Yosi ini bolehlah berdiskusi dua arah ya, supaya kita nyampe pada apa sih yang dibilang di surga atau jannah di Islam dan di kekristenan ya gitu ya. Bang Yosi, yang saya tahu di Matius 21:31 itu yang pertama masuk surga itu, ini kalau nggak salah nih, kalau salah tolong diluruskan, pemungut cukai atau pajak dan pesundal. Itu di Matius 21:31. 21 nomor 31. Apa benar apa gimana? Yang saya tahu nih. Kalau yang saya pelajari sih itu dikasih pelajaran buat orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada Yesus ada di dunia ini yang sering memberikan pelajaran pada murid-muridnya, terutama bahkan orang-orang yang awam pada waktu itu. Makanya dikasih contoh lah, kan situ sering tanya sama murid-muridnya, kok orang seperti ini bisa diselamatkan gitu. Nah, makanya keluarlah kata-kata itu kan, orang-orang inilah yang akan mendapat kerajaan surga. Sering seperti itu kan di dalam Alkitab. Keluar seperti itu. Tapi gimana ya? Kalau surga itu kan semua akan merasakan, tapi nggak tahu siapa yang pertama itu, karena ya tidak dijelaskan maksudnya. Okay. Yang abang tadi bilang itu
Itu karena pengajaran, contoh itu sebenarnya waktu Yesus Ya. ada di dunia itu pada murid Oke. Yesus itu. Oke, jadi di Matius 21:31 aku bacain sedikit ya, saya buka dulu sebentar. Takut salah nih. Oke deh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga. Itu ya, Iya, Bang. betul, Bang. Apapun yang Karena- tadi Abang katakan. Iya. Kenapa dibilang seperti itu? Ini pelajaran buat murid-murid Yesus. Suaranya kecil Kenapa Yosi. dibilang- Yosi. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka itu bertobat memang sungguh-sungguh, Bang. Orang-orang seperti itulah yang akan terdahulu. Nah, dapat kalian surga. Bukan seperti itu kan, Bang? Maksud Abang kan? Nah, Iya, betul. karena mereka itu memang benar-benar bertobat, Bang. Tidak setengah-setengah. Makanya itu selalu diajarin kepada murid-murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus. Lihat ini. Ini mereka-mereka ini kan selalu banyak pertanyaan lah. Waktu Yesus berjalan menyembuhkan inilah, sampai memetik gandum lah, apa semua kan banyak situ perdebatan-perdebatan yang terjadi baik dari bangsa Yahudi dengan murid-murid Yesus, ya kan? Itu banyak situ, Bang. Jadi pelajaran itu buat murid-murid Yesus dan juga orang-orang yang di sekitar itu. Itu buat pelajaran buat mereka supaya gimana ya? Menurut saya sih ya supaya mereka lebih memahami apa maksud Yesus itu. Karena pada waktu itu pun banyak kan yang ternyata iya baru memahami di saat Yesus memberikan apa perumpamaan. Karena Tuhan Yesus pun datang, dia selalu kasih perumpamaan tentang murid-murid Yesus ini karena banyak yang tidak langsung mengerti, harus pakai perumpamaan. Makanya di dalam kitab itu banyak perumpamaan-perumpamaan juga tentang Yesus jabarkan kan, seperti gandum, seperti biji sesawi, seperti pohon ara. Nah, karena dia menjelaskan kepada murid-murid itu supaya mereka apa? Nangkep gitu, Bang. Makanya itu buat pelajaran buat Oke, terima kasih, Bang. Apapun itu ya, itu penjelasan Abang ya. Terima kasih, Bang Yosi. Silakan mungkin Bang Dedi. Ini ada Jordan ya, Oke. diangkat dulu. Ada Pak John Peter di bawah itu. Bagus. Naiklah Pak John Peter. Iya, Pak Jordan, selamat malam Pak Jordan ya. Pak John Peter kalau mau naik silakan kirim permintaan. Dijeda pula, Pak Jordan malah dijeda itu. Iya, Ah, itu halo. udah, Ded. Selamat malam juga. Assalamualaikum semuanya. Ya, selamat malam. Waalaikum. Selamat John malam. Peter Waalaikum. kirim permintaan kalau mau naik John Peter. Silakan. Udah penuh Pak, ini mau kemana lagi? Ini temanya masih surga atau gimana, Ded? Masih ya? Masih. Masih, oke. maaf Bang Jordan, ini Kristen kah? Soalnya Kristen. Ya, Natal pohon itu. Natal. Pohon Natal terbuat dari sayuran sama tomat. Gitu Pak. Wah, Enak dimakan tuh. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus Saya mau memberkati, kasih- Bang. Ya, saya mau kasih bagi sama Bang Suma, tapi Bang Suma masih mikir-mikir nih. Saya nggak dengar, Bang. Oke ya. Ayo John Peter di bawah kirim permintaan. Nanti saya kasih naik. Silakan John Peter. Ya. Lanjut Bang Zuma. Ded, Kak, kalau udah gini saya yang naik yang satu lagi ya, Ded, supaya timernya bisa jalan ya. Saya turun dulu yang gini, saya naikin supaya timernya jalan ya. Biar Aku aja yang turun Bang Dedi, Juma. aku aja yang turun. Oke, Nggak ada Bang mau naik, aku Rehan yang turun turun. ya. Ya, Oke, ya, Bang. kasih turun aja Bang deh. Rehan. Oke, ya, Aku di aku bawah aku aja. yang naik saya akun Siap. aku naik yang akun satu lagi ya, Ded ya, supaya bisa open cam. Soalnya nggak bisa open cam yang ini. Naik Oke ya, John, saya naik, turun John. dulu Bang Juma sebentar. Ded. Baik, Bang Yan, silakan. Tapi saya Baik, cuma John, sebentar, silakan, John. soalnya sudah ada janjian ya. Nanti di teman Baik, yang John. lain lanjutin lah. Nggak di kick nih John. Nggak di kick, tenang aja John. Silakan John, naik John. Nah, oke, selamat malam. Atau mau ganti tema terserah ini, terserah. Atau mau ngelanjutin yang tadi Bang Zuma gimana Bang? Kayaknya tadi lempeng-lempeng aja si Bang Yosi juga lempeng ya. Fortuna Iya, naik, iya. Fortuna. Fortuna lemes itu, Fortuna itu.
Mau terusin yang tadi atau ganti tema lagi nih Bang Suma? Tergantung kurang dari menarik ya. teman-teman kita yang ada di sini. Kita ikut irama aja. Oke, Bang John mau ngebahas apa Bang John? Sama Bang Suma silakan. Apa yang mau dibahas, brother? Saya sih naik ini cuma ikut-ikut irama saja. Suara Ini saya baca di kurang sini, saya baca di komentar ini katanya bahas sunat, katanya sunat itu. Ya kalau kami Atau nggak gini, ada Det. masalah, bahas apapun bisa. Oke, biar agak ini sedikit bahas tentang apa poligami atau apa ini? Jangan Biar agak naik gitu. bahas ini aja, Det. Sunat Det. sunat Bang, tuh kata Dia ada denger ya? sunat itu. Tentang Ya, penebusan dosa aja, Det. Bagaimana, Det? Terserah Bang Suma, Pak John, Cuma apa, Bang Jordan. Ya kan, Saya ikut kalau aja. kami ini datang Kalau ini air. ke tempat kalian, jadi kalian lah. Kalau kami ini tamu di sini, mengikuti peraturan kalian, apa maunya kalian siap. Ini ada yang komen ini. Bang John Peter belum sunat, nanti tersinggung katanya. Enggak apa-apa. Walaupun belum sunat, tapi banyak yang suka kok. Iya. Nih Pak John, ada 3 persyaratan barangkali ya, kriteria untuk bisa disunat ya. Yang pertama, tidak keluar darah. Kedua, tidak terasa sakit. Ketiga, saya ingin melihat contoh-contoh yang sudah lama disunat supaya open cam, bisa nggak? Ini kalau begitu. Saya perlu bukti juga itu. Jadi kalau Juma katanya sudah disunat, kita harus buktikan. Iya kan? Gimana, Juma? Ja- jangan Gimana? sampai saya juga minta bukti nanti kok apakah saudara saya ini punya akal, berakal, coba lihat akalnya, boleh nggak? Open Enggak, cam. kalau kami kan Kan tulus. berabe nanti. Enggak usah kau tanya kan udah tulus. Nah Juma, kalau memang disunat, tolong buktikan apa benar Juma disunat. Nah, Sekarang saya Bang balik John. pertanyaannya Bang, kalau abang benar-benar nggak disunat, coba buktikan bahwa abang benar disunat. Coba open cam. Walau Kalau saya bahaya sudah ini. jujur, saya sudah Tapi jujur ada- bilang kami kulub, tidak disunat. Nah sekarang Juma kan mengaku disunat. Tolong buktikan dulu biar netizen percaya Juma memang benar-benar Jangan kayak disunat. gitulah. Ayo. Jangan kayak gitu lah, nggak bagus temanya kayak gitu. Masa mau lihat yang kayak gitu-gitu? Berarti tema diganti ya. Aduh, di mana itu? Bercanda kali ya. Iya, iya. Di samping bercanda cuma menyapa typing yang ada ya. Gini, Betul. sebenarnya untuk terasa sakit sudah bisa diatasi. Kecil Ya suaranya gimana Bang? Pak. Gimana? Jadi sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit itu sudah bisa diatasi. Ini yang kedua, ini bagaimana tidak bisa keluar darah ini, gitu. Karena kalau Maksudnya terasa apa? sakit itu sudah bisa disuntik dengan apa namanya ya? Saya sudah lupa apa ya, cairan apa Sekarang- itu namanya? Sekarang di laser kali Bang. Laser, nggak sakit kayaknya. Di laser kayaknya sekarang. Bukan, tapi ada yang dipakai suntik aja itu. Misalnya Yang di- paling ada yang bagus itu juga- ini Bang, sunat Berarti rohani. serius dulu dong. Serius. Itu nggak ada rasanya itu. Nggak ada rasanya tuh. tiga-tiganya itu. Iya, nggak ada rasanya, nggak ada darahnya gitu. Oke, cari tema Pak John, Pak Yosi, Pak Jordan, monggo. Tema yang apa, surga atau apa gitu, monggo. Kayaknya surganya udah cukup lah ya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Yosi, Bang dan Bang. Iya, Jordan. jangan sampai mengecewakan Coba. penonton ya. Penonton sudah 508 tadi ini. Ayo Bang John, silakan Bang John. Terus permintaan penonton mau Ya, apa? kan Tema ada apa ya? yang Coba lihat tadi. mana typing yang paling banyak membahas ini, Iya. usulan mereka itu. Coba ya. Usulannya apa, monggo, teman-teman yang di bawah. Apa? Typing. Satu, penebusan dosa satu, apalagi membahas Kidung Agung.
Ini dua penebusan ada dosa sudah. permintaan ini. Tema Oke, ketuhanan gini aja. Islam dan Kristen. Itu tuh. Aduh, bosan Kenapa? ketuhanan terus. Bosan jangan nih. Jangan Gini ketuhanan. lah. Mungkin Bang Juma setuju atau yang lain setuju. Siapakah nabi palsu? Oh gitu. Oh boleh juga, seru juga itu Bang. Gimana Bang Juma? Saya sudah bahas dengan Bang Suma kemarin itu di mana Oh, ya? sudah? Dia. Tapi mungkin kalau pendalaman sih nggak masalah. Boleh. Saya ikuti aja gitu. Mumpung saya ngantuk. Kan gitu. Oke. Temanya apa itu? Siapin dulu kopi Bang Juma. Iya. Juma. Nabi palsu. Siapin kopi. Iya, Dan kopi tambahin campur masako masako. sedikit ya. Kalau Iya. Seru kayaknya itu Bang. Nabi palsu ya Bang. Boleh. Tapi seru. Alkitabiah ya. Ya, akademis, Alkitabiah supaya tidak ini kita pakai waktu ya. Berapa waktunya? Kita dia sama pakai Al-Quran juga Bang. Itu gimana Bang? Tuh ada kah? Gimana? Gimana? Alkitabiah doang atau sama Al-Quran itu Bang? jangan, Al-Quran saya juga sudah boleh, bahas boleh. dengan Bang Suma kemarin. Saya Alkitabiah hanya itu ya menjawab. termasuk Al-Quran Pak. Gimana sih Pak? Ya kami Muslim Bang iya, Juma iya, pasti iya. di Al-Quran, nggak mungkin. Ini mungkin juga akan Oke, komparasi terhadap Bible-nya juga gitu kan. Dan terserah kalau misalkan teman-teman di sini, teman saudara-saudara Kristen ini bisa bahasanya Al-Quran, monggo, tafadol, tidak masalah. Begitu ya. Timernya berapa menit nih Iya. Pak? Ini Gimana? 3 lawan 1 gimana nih? Temanya apa kita Saya Bang? nggak ikut, Bahas saya apa tema. Bang? Siapakah nabi palsu itu? Tambah ajaran Pak. Itu Nabi kan nggak mungkin dia nggak bisa ngomong. Kriterianya gimana, baru ajarannya itu yang penting kok. Oke, Juga. apa-apa. Termasuk mujizatnya ya. Iya boleh lah. Oke, ya nanti kita apa? Sambil berjalan lah ya. Berakar dari nubuatan juga ya Pak. Bisa nggak seperti itu? Ya silakan apapun itu. Tapi siapakah nabi palsu itu? Oke? Oke. Gimana Bang Juma? 86,3. Lanjut. Berapa menit? Oke, 3 dua menit, aja 3 ya. menit. Bang Yosi mungkin gimana? Bang Yosi 5 mau menit, ikut juga? Lanjut. Tiga lawan 1 atau Bang Yosi gimana? Saya bisa tengah, bisa gimana Bang? Saya dengar aja dulu Bang. Bang Yosi Lanjut, mungkin Bang. standby atau gimana? Iya, saya standby. Oke, siap. saya Berarti 2 juga lawan 1 standby, ya. saya. Saya Bang Dedi. Atau saya bisa gini, bertanya dulu ada ini Bang. Dead 2 Baik, lawan 2 baik ada di siapa Sulawesi. yang naik? Sebentar. Jadi, Ini baik- Muslim ada yang baik naik nggak di- satu? Supaya nanti sangkanya nggak adil. Ya. Kalau kami ini insya Allah Bang Juma sendiri Kristen 4 juga bisa gitu. Iya. Sendiri aja Bang Empat, kayaknya. empat, Bagus saya sendiri Oke. aja gitu. Supaya Oke, fokus oke. materinya gitu. Kayaknya seru. Siap, ya. Kecuali ada yang Berapa menit? Gampang. 5 3 menit, 4 lah. menit? 5 menit Pak. kelima. 5 kelamaan Bang. Kepanjangan lah Pak. 5 menit Pak. Ngantuk lagi tidur. Boleh begitu, tapi jangan terlalu banyak pertanyaannya supaya enak. Tapi kalau terlalu banyak pertanyaan 5 menit mana cukup. Kelamaan juga ketiduran. Oke, yang pertama Oke, kita sudah. bikin ininya open statement, nanti langsung masuk kajian, baru di situ setelah itu tanya jawab ya, boleh ya? Baru closing statement ya. Berapa menit jadinya tadi Bang Juma? Halo, Ded? Apa Terserah, 30 Bang. detik? 4 detik, 4 detik, 4 menit ya. 4 detik lagi. 4 menit. 4 menit ya. Kenapa Juma kayak lesu banget Juma? Santai. Kamu ngantuk Oh, aja. aduh. Nah, 3 menit cukup, 3 menit enggak cukup kayaknya kalau mereka Iya, berdua. kayak lemes ini Juma malam Oke. ini. Iya, Apa ini lihat ya itu, ini Dad? mau digas lagi dikit nantinya biar enggak lemes ini. Tenang aja, Bang John. supaya digas sedikit lah Pak. Cuman supaya dialognya enak kan pakai menit. Supaya nggak ngantuk Oke, ya. kali Bang Zuma ya. Ya,
Iya, mau Jordan nggak TikTok gigit, monggo. Jordan Iya, nggak iya. gigit. Tenang aja Juma. Ini dengan siapa nih? Tiga-tiganya. Oke? 3 lawan Enggak 1 ya. si Iya. Bang Yosi standby Dua. dia. Saya lemas Oh, Bang 2 Yosi lawan ini. 1 berarti. Oke, nggak Oke. apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, mau dimulai dari siapa ini? Silakan. Dari Kristen dulu ya mungkin ya. Atau Bang Zuma? Silakan Bro Biar teman Jordan kita. aja. Saya Silakan serahkan Bang Juma sama aja Bro dulu. Teman Jordan. kita aja dulu. Oke, dari Kristen dulu silakan Bang John atau Pak Jordan silakan. Saya kasih Bro Jordan. 4 menit ya. 4 menit Oke. bagi dua kalian. Terima kasih ya. Kita opening statement. Saya berapa menit ya opening statementnya? 4 menit bagi dua. Di pause dulu Pak Yan. Oke, ya. Waktunya diulang lagi Pak Yan. Oke. Diulang lagi Pak Yan. 4 Ya, menit ya, bagi oke. dua. Bang Zuma 4 menit Oke. sendiri. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melakukan diskusi dua arah untuk memastikan keyakinan masing-masing, ajaran masing-masing, sehingga dengan keyakinan masing-masing akan memperkuat keimanan masing-masing, dan kami akan mencoba menggali dari sisi dua arah dari mana pihak mana yang nantinya akan bisa kita ambil hikmatnya. Lagi pula tidak semuanya apa yang kita bahas ini kita akan imani, tapi bisa saja itu hanya dari segi keilmuan aja. Dan kami sebagai orang Kristen nantinya akan menyampaikan atau memaparkan bagaimana keimanan kami berdasarkan firman Allah atau Alkitab, tentang bagaimana kriteria sebagai nabi dan apa dan bentuknya, kekudusannya, keimanannya, baru apa yang diajarkan sesuaikah dengan perintah atau tidak, disertai dengan nubuatan, dan tentunya apa yang dia sampaikan itu semuanya adalah berasal dari Tuhan, dan dia hanya sebagai penyambung lidah, dan dia mampu menunjukkan kuasa termasuk mujizat. Dan tentunya inti daripada kenabiannya itu dilihat dari ajarannya. Itu secara logika kita sebagai manusia nantinya bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang tidak, mana yang baik ataupun mana yang tidak. Jadi kita akan melihat juga dari sisi karakter hidup sebagai seorang nabi, layakkah dia disebut. Dan nantinya lewat diskusi ini kita akan saling berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terasa sukar, mungkin karena kamilah yang belum memahami iman yang kami yakini, namun kami yakin kami akan sebagaimana Roh Kudus mampu memberikan apa yang nantinya akan dijawab. Ya, silakan dulu yang lain untuk berbagi. Sudah 2 menit Silakan saya. Bang John. Silakan Bang John. Aku rasa cukup itu apa yang disampaikan Bro Jordan, bahwa nanti kami akan mengcounter bagaimana pernyataan di dalam kitab kami bahwa bagai ciri-ciri daripada nabi yang sesungguhnya itu bagaimana, nabi yang palsu seperti apa, itu akan di-counter di dalam kitab kami. Aku rasa udah cukup itu narasi yang di Bro Jordan. Nanti kami akan, saya hanya melengkapi saja. Kalau mau ditambahi Bro Jordan silakan, waktu kita masih ada. Silakan Bang Jordan. Gunakan waktu semaksimal mungkin Bang Jordan. Cukup. Pak, yang lain dulu, yang lain. Oke, cukup ya. Kalau begitu, di reset waktu. Kita serahkan ke Bang Zuma 4 menit. Oke, silakan Bang Zuma, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita terkait dengan nabi palsu. Kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, berarti saat sekarang ini tidak ada nabi, kecuali ada pengakuan-pengakuan di tengah-tengah kita seperti Bang Luga, kemudian banyak teman yang ngaku nabi lah gitu ya. Nah, tapi itu adalah candaan belaka. Yang dimaksud di sini nabi palsu yang sesungguhnya itu, kalau kita melihat mereka yang kemudian memalingkan manusia dari perintah Tuhan kepada perintah manusia. Tentu arah daripada pembicara teman Kristen itu akan diarahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu saya membantu teman-teman Kristen untuk memahami lebih jauh terhadap nabi palsu itu dinisbahkan kepada siapa gitu ya. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimah. Jadi dikatakan di sini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah berasal dari Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengakui bahwa oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu berasal dari Allah. Sementara ciri Nabi palsu itu adalah setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada. Satu hal yang ingin saya gariskan kepada saudara, dalam 1 Yohanes 4 nomor 3 yang barusan saya bacakan ini, di situ diterangkan bahwa antikristus itu sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Pada saat 1 Yohanes 4 dicatat, baginda Rasulullah Muhammad SAW belum ada di dunia. Berarti nabi palsu yang dimaksud di sini itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwasanya setiap roh yang tidak mengaku, setiap manusia maksudnya yang tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka itulah roh antikristus. Nah, izinkan saya 1 menit yang tersisa ini tuh mengurai ini. Teman-teman Kristen itu rohnya tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Tetapi teman-teman Kristen itu mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, bukan roh yang berasal. Kenapa? Karena setiap yang berasal dari Allah itu bukan Allah. Tetapi yang terjadi saat sekarang ini adalah teman-teman Kristen mengaku Yesus itu adalah Allah. Berarti Yesus ini tidak berasal. Tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian kena terhadap apa yang diterangkan di dalam 1 Yohanes 4. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, kalau teman Kristen mengakui rohnya Yesus itu berasal dari Allah, maka gugurlah ketuhanan Yesus di sini. Karena semua yang berasal dari Allah sudah pasti bukan Allah. Nah, ini dari mana hasil dari pengimanan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Saya katakan dari sanalah Roh Kudus itu berada. Dan antikristus itu, kata kitab saudara pada saat penulisan, itu sudah berada. Nah, sementara antikristus yang dimaksud ini adalah nabi-nabi palsu. Anda boleh baca di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian sementara. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan buat yang dari tim Kristen, silakan Bang Jordan dulu atau Pak John Peter, silakan. 1 menit aja ya. Ya. Saya sebelum menjawab, nanti mungkin teman lain yang akan mengkanter jawab apa yang dikatakan oleh Bang Suma. Namun kami memiliki kriteria sebagai orang yang disebut sebagai nabi. Dia memiliki sebuah nubuatan dan termasuk di situ ada yang disebut dengan panggilan. Panggilan kemudian beralih menjadi pilihan. Nah, satu contoh yang terjadi kepada Musa, kriteria yang terjadi kepada Musa ketika ia dipanggil oleh Tuhan dengan Allah menampakkan diri di dalam nyala api di sebuah rumput ya, kalau nggak salah itu. Itu salah satu contoh. Dan yang kedua adalah proses panggilan yang terjadi kepada contoh di dalam Yeremia 1 ayat 5 ya. Ini adalah proses panggilan. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ini jelas ya. Jadi Bang Suma tolong sebutkan tadi mungkin pertanyaan, kriteria sebagai nabi itu seperti apa? Ini saya menyampaikan tentang proses panggilan, contoh kepada Musa dan ini kepada Yeremia. Kemudian Allah angkat sendiri, itulah yang disebut nabi. Nanti kita melihat ajarannya seperti apa, tapi Bang Suma langsung menuju kepada ajaran. Silakan yang lain, saya memaparkan tentang proses ini dulu. Silakan Bang John.
Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini sebenarnya kita tidak usah pusing lagi mengenai nabi-nabi yang tertulis di dalam kitab Bible, seperti di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu sudah diakui secara fakta oleh orang Arab itu sendiri. Di dalam Al-Quran mereka mengatakan bahwa semua nama-nama nabi yang ada di kitab sebelumnya itu adalah nabi. Bahkan Yesus pun mereka nyatakan adalah nabi. Jadi sesi ini memang cukup membahayakan. Cuman karena permintaan dari para netizen yang dibawa, tema yang dibawa ini cukup memberatkan untuk Juma. Karena apa? Ini akan menguji kenabian daripada nabi terakhir yang disebut Nabi Muhammad itu. Karena apa? Pengakuan tentang kenabian Muhammad ini harus dibuktikan. Sedang kenabian yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil tidak perlu diragukan lagi. Karena apa? Karena kita sama-sama telah meyakini dan mempercayai bahwa mereka itu adalah nabi, utusan, orang yang dipilih, orang yang diutus oleh Tuhan itu sendiri, turun ke bumi dengan cara dilahirkan. Ya, jadi nggak perlu dibantah kenabian di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil seperti yang tertulis di dalam kitab kami. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi Muhammad ini adalah nabi yang benar-benar datang dari Tuhan yang benar, Tuhan dari bangsa Israel? Itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa Tuhan bangsa Israel harus memilih orang dari Arab untuk menjadi nabi? Padahal begitu banyak orang-orang dari bangsa Israel yang akan dipilih. Lalu kenapa ada nabi yang mengaku sebagai nabi terakhir tetapi tidak datang dari bangsa Israel? Nah, itu yang perlu dipertanyakan dan perlu dibuktikan, apakah iya Nabi Muhammad ini benar-benar nabi yang datang dari Tuhan yang sesungguhnya. Aku rasa begitu. Dilanjut. Baik, terima kasih, waktu di reset. Ya, sisa 6 detik, tanggung di reset aja waktunya. Baik, kita kembalikan lagi kepada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma untuk menanggapin. Iya, baik. Jadi gini, di dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 18 dikatakan Nabi Akem lehem kerep elehem kamau kau ini tati debarai befi dari mulutnya, kemudian wadiber, dan dia akan berbicara elehem etkal aser asawinu. Aku akan intinya gini, di ayat 18 nomor 18 itu Tuhan mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan sama seperti Musa. Sama seperti Musa, sama seperti engkau, kata kitabnya. Ahehem kamauka, merujuk kepada Musa. Nah, kemudian yang dipahami di sini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Jadi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Wenatatei befi. Befi artinya di mulut Nabi tersebut akan tersimpan firman Tuhan. Sehingga tidak ada yang terlontar dari mulutnya kecuali firman yang diterima. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 34 nomor 10, kalau tadi di Ulangan 18 nomor 18 dikatakan aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya dan dia akan mengatakan apa yang kuperintahkan untuk dia katakan. Di dalam Ulangan 34 nomor 10, penggarisannya itu sangat jelas. Apa yang dikatakan di situ? Welcome Nabi od be Israel ke Musa, sama seperti Musa. Aser yedo Hasem Adonai Elohim panim el panim. Jadi tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu bagaimana dengan nabi yang sama seperti Musa tadi, yang Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam mulutnya? Itu siapa nabi itu? Nah, ini dulu yang perlu dipahami. Kemudian ketika dikatakan oleh saudara saya John, bagaimana mungkin Tuhan membawa nabi kepada bangsa Arab? Bagaimana mungkin? Sedangkan Anda tidak membaca Kejadian 49 nomor 10 apa yang diterangkan di sana. Kerajaan Yerusalem, Yehuda tidak akan berpindah, tongkat estafet pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak datang. Siapa yang berhak itu? Di data dalil itu dikatakan dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, kira-kira siapa yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan menggunakan hukum Tuhan?
Nah, ini dulu yang menjadi poinnya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai nabi palsu, di awal tadi saya katakan saya membantu saudara-saudara untuk mengetahui siapa nabi palsu itu. Sangat jelas dikatakan antikristus yang adalah nabi palsu itu akan datang, dan sekarang ini dia antikristus itu sudah ada di dalam dunia. Pada saat pengakuan data ini, Rasulullah Muhammad SAW itu belum ada di dalam dunia. Berarti beliau bukan nabi palsu yang diterangkan di dalam kitab saudara. Apatah lagi Yesus itu selalu meminta, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang Saduki, waspadalah kepada orang munafik. Tak ada satupun dalil dalam kitab saudara yang mengatakan waspadalah kepada bangsa Arab. Gitu. Malah Yesus mengatakan ada saatnya nanti kau tidak akan menyembah lagi Bapa di gunung ini dan juga di Yerusalem. Itu ada datanya. Kerajaan Israel akan diambil dan akan diberikan kepada bangsa lain. Itu ada nubuatan-nubuatan seperti itu. Nah, sekarang pengolahannya adalah kembali kepada nubuatan yang ada dalam kitab saudara. 1 Yohanes 4 nomor 3 itu tadi. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka dialah antikristus itu. Dialah murid pengikut daripada antikristus itu. Nah, sekarang apakah saudara mengakui bahwa rohnya Yesus itu berasal dari Allah, atau roh Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Lanjut. Kalau ada teman Kristen lagi mau naik satu, silakan ya. Ada slot 1 kosong. Oke, silakan dari pihak Kristen, John dengan Pak Jordan, silakan. Saya duluan ya Pak John sebentar. Ya, ini saya juga mau menyampaikan tentang proses menjadi nabi, kriteria menjadi nabi yang saya mau uraikan dulu di sini. Jangan langsung patok, oh ini nabi. Kriterianya seperti apa? Nih, Yeremia 1 ayat 7. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Itu tugas daripada sebagai nabi. Coba tunjukkan bagaimana Allah berfirman kepada Muhammad seperti yang saya katakan tadi, kriteria-kriteria seperti ini ya. Baru itu pertanyaan saya yang pertama. Baru saya akan melihat tentang Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Sebandingkah ya Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini tertuju kepada Muhammad kah atau kepada Yesus kah? Saya ingin Bang Suma membuktikan bisakah itu selevel dengan pengakuan Yesus ini ya di dalam ayat ini, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis ya di sini poinnya. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad pernah berkata bahwa penggenapan tentang Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini merujuk kepada dirinya sendiri. Yesus mengatakan dengan penuh keberanian bahwa dialah yang dinubuatkan oleh Musa itu sendiri. Ya, itu yang kedua. Baru, oke itu aja dulu. Silakan, nanti saya menghabiskan banyak waktu. Silakan Pak. Oke, jadi gini Bro Juma. Anda tadi membawa narasi tentang Nabi yang dibangkitkan. Nabi yang dibangkitkan ini Anda mengatakan mulutnya diberi firman. Anda ingin membawakan narasi ini kepada Nabi Anda, Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi yang jadi permasalahan, Muhammad itu belum pernah dibangkitkan, brother. Jadi narasi yang Anda bawa di dalam kitab kami, di kitab sebelumnya itu, yang kalian yakini telah dirubah-rubah seperti yang Anda yakini selama itu, sungguh miris karena tidak cocok dengan ciri-ciri kepada Nabi Muhammad. Sebab jelas di sana dikatakan dibangkitkan. Artinya jelas Muhammad belum pernah merasakan kematian.
boro-boro mau dibangkitkan. Jadi terbantahkan, brother. Tetapi di dalam kitab kami ada sebuah ayat ditulis oleh Nabi Yesaya di ayat 29 ayat 11, mulai dari ayat 11 sampai ayat 16. Itu dikatakan bahwa nanti ada seseorang yang diberi kitab, disuruh membaca, tetapi dia tidak bisa membaca. Ini mirip dengan seseorang yang termasyhur itu ya, disuruh membaca, tapi dia tidak bisa membaca. Kemudian dikatakan lagi di ayat selanjutnya, bangsa ini mendekat kepada Yang Maha Kuasa dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi bukan dari hatinya. Itu dikatakan di ayat selanjutnya. Dan ibadah mereka adalah perintah manusia. Ya, ibadah mereka perintah manusia dan ajaran mereka dihafalkan. Jadi poin-poin di sini dituliskan orang ini disuruh membaca tetapi tidak bisa membaca. Kemudian ibadahnya itu perintah manusia. Ketiga, ajarannya dihafalkan. Oke? Ketiga. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan juga di sana bahwa orang ini telah memutarbalikkan fakta di dalam tempat Oke, yang Pak Yan gelap. ya. Ini tadi kelebihan 1 menit, jadi selesai ya. Mohon maaf tadi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut Bagaimana? sedikit aja di si John. Oke, Biar oke. dapat poin. Lanjut, Lanjut, lanjut. John. Oke, saya kalau udah Oke, lanjut, lewat, John, oke, John. dilanjut, Lanjut, John. lanjut. Nggak apa-apa, biarinlah. Oke, cukup. Oke. Thank you, John. Sebentar, Oke, sebentar. lanjut Bang Zuma. Sebentar, Host. Itu ada katanya dari typing minta dinaikkan itu supaya bisa mengimbangi dua-dua. Oke, sudah lanjut aja Bang Jordan atau Bang Zuma, silakan Bang. 4 menit silakan Bang. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika keterangan itu sudah nyata di tengah-tengah kita ya, maka kita nggak bisa menafikan karena ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau dikatakan antikristus itu sudah ada pada zaman Yesus, maka jangan kemudian kita mencari kambing hitam di luar daripada itu kan gitu ya. Karena kenapa? Saya mengatakan kepada saudara bahwasanya pengajaran yang Anda anut ini itu tidaklah murni dari ajaran Yesus itu sendiri. Nah, kemudian ketika diterangkan di dalam 1 Yohanes 4, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Telah muncul. Berarti pada saat penulisan ini, penyampaian data ini, nabi-nabi palsunya itu sudah ada. Nah, lalu kemudian data di dalam kitab kalian kan sudah sangat jelas tuh. Nubuatan-nubuatan bahwa Yerusalem itu akan menjadi puing-puing tempat persembunyian daripada serigala-serigala. Kan ada jelas. Belum lagi Wahyu 3 nomor 9. Ada jemaat iblis yang berasal dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, 1 Yohanes 4 nomor 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Nah, tadi saya mengutarakan kepada saudara saya di sini, Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan bahwa kemudian Nabi Isa alaihi salam itu berasal dari Allah, Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa aminu billah wa rasuli wa la taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid. Jadi jelas sekali umat Islam itu mengakui bahwa Nabi Isa, Yesus, ya, kalau boleh saya pinjam namanya, Yesus itu adalah nabi yang berasal dari Allah, roh yang berasal dari Allah. Bandingkan dengan iman saudara.
Yesus itu tidak berasal dari Allah, tapi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan rohnya adalah Bapa itu sendiri. Berarti indikasi nabi palsu itu ajarannya ada pada diri saudara-saudara Kristen. Jangan cari ke tempat lain. Ini data ini akurat dan tidak bisa diragukan, kecuali Anda ingin menzalimi diri Anda sendiri. Kalau kami sudah final, kami mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Oleh karena itulah kemudian kami beriman kepada kenabiannya, kerasulannya. Sementara sahabat Kristen, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, di mana firman itu adalah Theos itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Bapa telah menjadi manusia, Allah telah menjadi manusia. Artinya dia bukan berasal, tetapi dialah Allah itu sendiri. Dan itulah yang dikategorikan sebagai roh-roh antikristus. Nah, tidak salah ketika datanya dikatakan dan dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Berarti antikristusnya itu sudah ada pada zaman penulisan kitab 1 Yohanes ini, dan kemudian pengajarannya terus bergulir sampai ada di dada dan di pikiran Anda hari ini. Ya, saya sih udah final. Tadi saya membacakan bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi, Welekem Nabi Ot Be Israel, Emuse Aser Yedo, Hasem Adonai, atau Yot Hipafi Fanim El Fanim. Waktu habis. Demikian. Terima kasih Bang Zuma. Lanjut ke pihak Kristen untuk menanggapi, silakan. Oke, saya dulu ya. Terima kasih nih. Tadi saya sudah memaparkan kriteria sebagai nabi, tapi Bang Suma mungkin kehabisan waktu, sehingga hanya dari berapa kali sudah 2 putaran, masuk 3 putaran, cuma membahas 1 Yohanes ini. Jadi saya pikir pengertian tentang nabi di dalam Al-Quran sepertinya itu abu-abu, karena tidak mampu menguraikan kriteria sebagai nabi. Contohnya tentang Yeremia, hanya merujuk kepada antikris itu sendiri. Jadi untuk itu, karena dia tidak mampu menjawab, menampilkan data-data kriteria menurut pengajaran Al-Quran itu tidak ada, berarti itulah salah satu kegagalan daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita tidak tahu bagaimana seorang mau dilantik sebagai nabi itu ya. Nah, saya langsung kepada poin yang dia mau bahas tentang antikris itu sendiri, yang dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan berasal dari atas ya, karena di dalam 1 Yohanes ini menyatakan tentang roh antikris itu sendiri. Sudah jelas Yesus itu berasal dari Allah, bahkan itu Allah sendiri. Nah, kalau dia tidak berasal dari Allah, mana mungkin? Lalu beratas dari mana? Atas mana lagi yang dia maksudkan di sini? Ya, padahal Nabi Isa itu adalah ciptaan, berbeda dengan Yesus. Yesus adalah perubahan wujud dari Allah menjadi manusia. Nah, kalau Isa itu adalah ciptaan, dia cuma berada di dalam dunia itu sendiri. Iya kan? Nah, itulah perbedaan antara kriteria Nabi menurut Alkitab dan Nabi menurut Al-Quran. Itu sangat berbeda jauh sekali ya. Tapi ini seolah-olah mau diputar balikkan, seolah Yesus itu tidak berasal dari Allah. Ya, padahal jelas dari atas ya. Itu sudah jelas bahwa siapa lagi yang berada di atas sana? Allah siapa lagi selain Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri datang ke dalam dunia ini. Kalau manusia itu jelas cuma ciptaan, wajar kalau dia dikatakan sebagai tidak berasal dari Allah. Sekarang kalau mau manusia yang dilahirkan, diciptakan dari sel mani, kemudian mau dikatakan itu berasal dari Allah, gimana? Gimana sih mau membuktikan itu? Logikanya gimana? Nggak masuk di akal. Mau dibalikkan ke Kristen lah yang disebut antikris. Jadi itu pemutar balikan fakta ya. Jadi silakan dulu ya Bang John, nanti saya mau menghabis waktu. Silakan Pak John. Silakan Bang John. Jelas Brother Juma di dalam ayat Yesaya 29
mulai dari ayat 11 sampai 16 itu dikatakan bahwa orang ini memutarbalikkan fakta, ya. Orang ini mengatakan seolah-olah perkataan itu datang dari Tuhan, datang dari Yang Maha Kuasa. Tetapi ternyata ini adalah perkataan yang dikarang-karangnya, yang dibuat-buatnya. Oleh karena itu, di sini Juma, memang kamu agak cemas tadi ketiga tema ini diangkat, karena saya tahu sangat berat bagimu jika jika tema ini diangkat. Karena saya akan membuktikan kebenaran tentang apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu terhadap nabimu. Nah, jadi kami akan cross check dengan Al-Quran sebagai kitabmu. Apakah benar itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yesaya? Oke, brother. Waktu lanjut. habis. Thank you. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi. Baik, baik. Jadi gini Bang, tolong pasang kuping baik-baik dan juga akalnya difungsikan dengan baik. Karena saya akan membantu Anda untuk memahami Yesaya 29. Data dari ayat 9-nya jangan dilupakan. Lalu kemudian poinnya kemudian di data nomor 10. Jadi gini, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta. Semata-mata jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Nomor 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur. Kamu di sini siapa? Nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel dibuat tertidur oleh Allah. Yakni para nabi telah dipejamkan matanya dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Lalu kemudian apa kata data ini? Maka bagimu penglihatan. Jadi nabi-nabi ini melihat atau dia menerawang atau bernubuat akan ada kejadian kemudian. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Isi kitab yang termaterai. Apa maksud isi kitab termaterai ini? Ini adalah Al-Quranul Karim. Saya langsung aja buka-bukaan. Kitab termaterai itu adalah Al-Quran. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan Iqra, maka ia akan mengatakan, lah, aku tidak bisa membaca. Sebab kitab itu termaterai. Nah, kitab itu termaterai. Jadi kitabnya ini adalah wahyu Allah. Bukan kitab yang bisa diterjemahkan seenak perut. Tetapi ini adalah kitab termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, maka dia akan mengatakan, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu adalah nubuatannya. Itu adalah nubuatannya. Nah, sekarang di ayat 13-nya, Bung, ini bukan nubuatan lagi. Dan Tuhan telah berfirman. Tuh, itu bukan nubuatan. Oleh karena bangsa ini datang mendekati mulutnya, ya, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Kepada bangsa siapa tuh? Bangsa di mana Tuhan berfirman pada saat itu. Bukan lagi penglihatan Nabi, Bung. Penglihatan Nabi itu hanya di data nomor 11 dan di data nomor 12. Data nomor 13 yaitu kembali kepada kondisi umat Yesaya. Dan Tuhan telah berfirman bahwa aku akan melakukan hal-hal gaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang arif akan bersembunyi. Tengoklah Israel. Apakah masih ada kearifan di sana? Apakah masih ada hikmat di sana? Makanya dikatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita? Ini yang terjadi. Makanya Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu gemar menyembunyikan nama Rasul Muhammad SAW. Wa katsalika wahayna ilaika ruhan. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian ciri khas daripada yang diterangkan dari nomor 13 sampai dengan nomor 15 itu ada di dalam nomor 16-nya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Apakah Yesus yang diciptakan itu sama seperti dia yang menciptakan? Ini yang perlu Anda pahami. Tukang periuk
Anda anggap sama seperti periuk. Periuknya ciptaannya Anda anggap itu adalah pencipta. Itu kenanya kepada siapa? Bani Israel, dan Anda aminkan. Demikian. Oke, Bang Juma, Baik, habis terima waktunya Bang kasih. Juma. Waktunya tepat. Silakan dari pihak Kristen untuk menyanggah apa yang udah menjadi statement dari Bang Zuma. Bagaimana Dengan Bro tema Jordan? malam ini, ya. Saya dulu Silakan. atau Bro Jordan? Ntar dulu saya Oke, mau cek jadi data dulu. Silakan. gimana Bro Jordan? Kurang dengar saya? Silakan duluan. Saya mencari data dulu. Oh ya, sorry, saya sudah dapat nih. Saya sudah dapat. Oke. Bang Suma, Yesaya adalah cuma salah satu nabi. Dan Nabi Yesaya hidup tahun 960 sebelum Masehi sampai sekitar 910 Masehi. Jadi hidupnya itu kurang lebih 60 tahun ya, dia ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan nabi. Ya, dan di situ dia juga sempat hidup bersama dengan Nabi Hosea dan Nabi. Enggak. Jaringan saya tiba-tiba ngedown. Naik lagi ya. Bang John. Mana Bang John tadi sama Bang Jordan? Bang John mana Bang John? Yesaya 29 itu tiduran. Kenapa, Dad? Jaringan saya hilang. Bang Johnnya mana Bang John? Oke, lanjut dulu sambil menunggu ini. Pak Jordan. Menunggu Bang John. Timernya belum diatur, barangkali timer Pak. Ini sisa waktunya 3 menit tadi. Ini saya Oke, pause. sementara menunggu ya. Ya. Ulang aja lah, saya mulai dari awal soalnya apakah didengar atau tidak ini nanti tidak lagi kena kemudian tidak ada tanggapan itu. Saya takutnya gitu loh. Ya, kenapa, Dad? Dengar ya. Gini, Oke. saya mulai dari awal aja ya, sebab saya takut jangan sampai tidak kena lagi apa jawaban saya tentang pertanyaan dari Ini Bang Pak Cuma ini. Pak Jordan kita lanjut 3 menitnya. Nanti sambil nunggu Pak John ya. Tadi kan 1 menit dipakai Pak John ya, Jordan ya. Enggak, Kita harus adil. dia belum pakai. Ini Pak. udah. Tadi siapa yang ngomong? Oke, nggak apa-apa lah Pak Yan. Oke. Nggak apa-apa Pak Yan. Bonus buat mereka Pak Yan. Diri saya Pak Yan. Memang ribet Pak Yan. Nggak apa-apa Ya, diri saya Pak Yan. Memang ribet 3 Pak Yan. menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi. Oke, Lanjut, iya. Halo, Oke. cek. Oke, jadi saya lanjut ini. Jadi gini Pak, tentang Yesaya 29 ini cuma berada di zaman itulah. Jadi zamannya itu kurang lebih 910 sampai 960 sebelum Masehi ya. Jadi bukan berarti nabi-nabi sebelum Yesaya dan sesudah Yesaya kemudian mereka dicap sebagai orang-orang yang katakanlah seperti tadi, tanggapan negatif, bukan seperti itu. Jadi cuma nabi-nabi yang merujuk kepada nabi-nabi yang ada di zaman Yesaya, karena di mana mereka akan beberapa tahun kemudian pada tahun 1600 tahun 600 mereka itu dihabis ya oleh
mulai diserang oleh Nebukadnezar Raja Babel sebagai penghukuman karena mereka hanya mendengar nabi-nabi yang tidak mengikuti ajaran, tidak memiliki pewahyuan dari Tuhan, dan pada akhirnya mereka akan dibuang pada mulai tahun 600 sampai 540 sebelum Masehi. Ya, jadi jangan merujuk kepada nabi ini. Nabi-nabi seolah-olah seluruh nabi bangsa Israel seperti yang ada di dalam Yesaya 29 ini. Tidak seperti itu. Namun kita tahu bahwa Yesaya salah satu adalah yang menjadi penyambung karena dia adalah nabi yang bisa membaca dan menulis. Ya, seperti itu. Silakan Pak John, karena Pak John yang menampilkan ayat ini. Silakan. Bang Zuma Jadi kebentar ini. saya akan menjelaskan. Di Halo? mute dulu lah kalau gitu, nunggu Juma. Aduh, Sebentar, mana sebentar. Juma? Juma, santai dong. Ada. Saya nggak Sebentar, gigit. Sebentar, Santai, Bang John. bentar sinyalnya Pak John, nanti aja Pak John. Kan waktunya pun saya pause. Aman, Juma, tenang aja. Iya. Jadi Juma, untuk membuktikan kebenaran tentang kitab yang dituliskan oleh Nabi Yesaya tersebut, saya juga bingung ini. Kalau Yesaya itu di dalam Al-Quran, Nabi Yesaya ini siapa namanya? Nah, itu perlu juga saya pertanyakan kepada Juma. Siapa Nabi Yesaya ini di dalam Al-Quran Anda? Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Anda, seperti yang dituliskan di dalam Yesaya itu, ternyata kisah Isa Al-Masih itu ternyata berada. Nah, Bang John lagi kepental. Pause Pak Yan. Kok tiba-tiba kepental ya? Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Sisanya 32 detik ya. Gimana? Ini naik lagi Kelihatan dia. ya, kami jeda ya. Halo Bang John. Iya. Halo. Ya, lanjut Bang John. Gimana nih jaringanmu ini? Jadi aduh, iya. Bukan jaringan Oke, saya. kita lanjut. Jadi, oke, kita lanjut ya. Jadi Juma, saya ingin bertanya kepada Juma, menurut Al-Quran Anda itu, kisah tentang Isa Al-Masih yang kau cocok logikan dengan Yesus di dalam kitab kami itu, ternyata Juma tertulis di dalam Al-Quranmu hidup sejaman dengan Nabi Harun. Nah, ini satu bukti bahwa telah terjadi seperti dikatakan oleh Yesaya tersebut, pemutarbalikan informasi. Pemutarbalikan fakta. Gitu, brother. Oke, thank you. Mohon maaf ya semua, jaringan host memang malam ini agak terkendala. Oke, langsung saja mempersingkat waktu Bang Zuma. Silakan Oke, Bang Zuma, baik. 4 menit. Iya. Jadi saya rasa Saudara John saya ini gini loh John ya. Di dalam original teks daripada Yesaya 29 nomor 16 itu memutar balik fakta. Sudah dicontohkan di situ. Bagaimana kemudian dikatakan bahwasanya Kahomer, Hayoser ini berbicara mengenai perumpamaan yang sudah sangat jelas loh. Diterangkan bahwasanya memutarbalikkan fakta. Kamu, siapa kamu di situ? Bani Israel. Kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Maksudnya apa tuh? Ciptaan dianggap sama seperti pencipta, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Itu yang dimaksud itu siapa? Pengajaran yang muncul kemudian yang adalah utusan Tuhan diputarbalikkan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang mengutus dirinya. Itu tidak disifati dalam Al-Quran. Jadi nubuatan yang ada di dalam Yesaya 29 itu saudara, supaya Anda pahami, itu hanya ada di dalam data nomor 11 dan data nomor 12-nya.
Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak membaca dengan mengatakan baca ini, maka ia tidak akan menjawab. Ya, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini fakta bahwa Al-Quran itu memang adalah kitab termaterai. Membacanya harus wudhu, harus suci, harus kudus. Orang yang bisa membaca begitu dibukain Al-Quran, dia akan pelangak-pelongo, tidak bisa membaca. Karena kitabnya termaterai. Lalu kemudian kembali membicarakan tentang siapa? Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Nah, coba Anda lihat, perintah siapa yang kemudian Anda hafalkan, Anda praktekkan dalam prosesi ibadah saudara? Nyanyian-nyanyiannya, apakah itu adalah firman Tuhan? Malam kudus dan seterusnya yang Anda nyanyikan setiap saat itu, apakah itu firman Tuhan? Bukan. Ini yang kena. Pengajaran Anda itu asalnya dari mana? Dari orang-orang terdahulu. Kalau kemudian di dalam pengajaran Yesusnya sendiri jelas, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi tujuan daripada nubuatan tentang orang-orang yang kemudian memutarbalikkan fakta, mereka yang memuji Tuhan tapi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kitab termaterainya itu yang mana? Apakah kitab saudara atau Al-Quran? Itu dulu poinnya. Jadi nubuatan-nubuatan tentang datangnya sebuah kitab termaterai itu tergenapi di Al-Quranul Karim. Sementara orang yang diberitakan akan datangnya daripada nubuatan itu adalah pelaku-pelaku yang memutarbalikkan fakta. Jadi kembali kepada pembahasan saya, ketika saudara mengatakan Nabi palsu itu mengarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terlalu jauh Anda bermimpi. Di dalam kitab saudara sendiri sudah dikatakan dia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang berarti sesaman dengan pendiri agama Anda antikristus itu. Bukan 600 tahun kemudian. Jangan Anda mencari kambing hitam. Ketika Anda sudah menemukan diri Anda menuhankan manusia yang adalah periuk, yang Anda anggap tukang periuk, itu kenanya di situ. Batunya itu jelas di situ. Maka saatnya mari sama-sama kita bertobat. Asyhadu. Silakan. Oke, lanjut satu putaran lagi baru TikTok ya, boleh? Gimana? Bang Zuma, Bang John, Pak Jordan. Oke, lanjut aja. Mengalir aja. Oke. Silakan Bang John, 4 menit. Baru setelah itu, setelah dari Kristen, Bang Zuma baru TikTok. Oke, silakan. Dari Bang John dulu atau Pak Jordan, silakan. Bang Ya, John Pak dulu. Jordan silakan. Oke, boleh. Jadi begini, Brother Juma. Tadi kan saya sudah bertanya kepadamu. Kau tolong jelaskan dulu. Apa iya Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quranmu itu benar-benar hidup sejaman dengan Nabi Harun? Karena saya telah membaca di dalam Al-Quran surah Maryam 28 dan surah Maryam 53 bahwa dikatakan di sana Harun bin Imran itu saudara dengan Maryam bin Imran dan merupakan saudara dari Musa bin Imran. Jelas di dalam Al-Qur'anmu di surah Maryam 28 dan 53 terbukti bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak dari Siti Miriam bin Imran, keponakan daripada Nabi Harun dan Nabi Musa. Nah, yang jadi permasalahan, apakah benar Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quranmu itu hidup sejaman dengan Firaun, hidup sejaman dengan Nabi Musa, hidup sejaman dengan Nabi Harun? Nah, itu yang perlu kau luruskan. Apabila memang itu kau katakan tidak, maka terbuktilah bahwa Al-Quran ini telah memutarbalikkan fakta. Mengapa dikatakan Isa Al-Masih hidup di zaman Harun? Seharusnya ini harus diluruskan. Kalau memang benar apa yang dikatakan kitab Yesaya itu, bahwa ini perkataan ini seolah-olah datang dari pembuat periuk, pencipta periuk, padahal ini dari periuk, ya, dari yang diciptakan, yang mengaku-ngaku ini adalah firman Tuhan, padahal sesungguhnya ini adalah perkataan dia yang telah disetting di dalam kegelapan.
Jadi begitu brother, saya akan minta Anda untuk menjelaskan apakah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quranmu benar-benar hidup sejaman dengan Nabi Harun atau tidak. Oke, dilanjut brother. Oke, terima kasih Pak John. Jadi dengan adanya data antara Maryam, Musa, dan Harun yang ternyata adalah paman daripada Yesus, dari Isa itu sendiri, bukan Yesus ya. Dari Isa itu sendiri tentunya berbeda dengan Yesus yang lahir berbeda kurang lebih 600 tahun kemudian ya. Sehingga secara pribadi saya mengatakan bahwa ternyata Nabi Isa ini adalah nabi palsu ya. Karena dari data yang didapat ternyata Nabi Isa di dalam Al-Quran dia tidak memiliki firman dari Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Alkitab Yesus yang menyampaikan firman dari Allah. Jadi Isa itu adalah nabi palsu yang memiliki gigi ompong tidak berbisa karena tidak ada ajaran yang dia sampaikan. Ya, tetapi Yesus yang ada di dalam Alkitab itu menjelaskan bagaimana tentang firman yang dia ambil, yang diberikan kepada dia, dan itulah yang sampai sekarang ini terpelihara. Tentang baptisan, tentang jangan membunuh, jangan berzina, itu jelas di dalam apa yang diajarkan oleh Yesus dan diajarkan oleh para rasul. Sehingga dialah yang dikatakan sebagai seorang Kristus, yang artinya Mesias yang diurapi. Jadi siapa yang percaya kepada dia, maka berarti dia sebagai pengikut Kristus. Tetapi siapa yang menolak dia, Waktu habis. Baik, silakan Bang Zuma. Setelah itu TikTok ya. Iya, jadi gini. Silakan. Oke. Ketika saudara mengatakan Nabi Isa berkata dia sesama dengan Nabi Harun, itu Anda mencoba untuk menggunakan framing yang apa ya bilangnya ya? Anda ingin menutupi sesuatu yang sudah sangat jelas. Kalau dikatakan Harun itu sama dengan Nabi Isa, itu adalah dusta. Karena dalam Al-Quran itu tidak dikatakan seperti itu. Ketika dikatakan Betul. Oke, lanjut Oke. Bang dari Pak Yan. Oke. Silakan Bang. Ketika dikatakan kemudian Maryam saudara Harun, Anda harus melihat Al-Quran itu secara menyeluruh. Innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sama seperti yang diterangkan kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan di dalam Matius 12 nomor 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah juga ibuku. Jadi orang yang hidup sesama dengan Abraham, yang beriman kepada bapaknya Abraham, tuannya Abraham, itu adalah saudaranya Yesus. Nah sekarang kalau saya tanya, apakah Yesus sesama dengan Musa? Kan tidak. Tapi kenapa Yesus mengaku bahwa dia adalah bersaudara? Belum ketika dikatakan Yesus anak Daud, apakah betul Yesus itu sesama dengan Daud? Kan tidak. Yesus anak Abraham, Yesus anak Adam. Apakah Yesus sama dengan Adam? Sehingga dikatakan dia adalah anak Adam. Baca dalam Matius 3, silsilah Yesus itu sampai kepada Adam. Dia adalah anak Adam. Nah, kalau Anda mengatakan demikian, yes, maka bahaya. Orang-orang Yahudi itu berarti bersaudara dengan ular beluda. Wahai engkau keturunan ular beluda, apakah mereka kemudian ini anak ular? Jadi, saudara John, Al-Quran itu harus dipahami secara menyeluruh terhadap satu ayat dengan ayat yang lain. Innamal mu'minuna ikhwa. Jadi kalau dikatakan Maryam saudara Harun, enggak apa-apa. Memang mereka itu sama-sama orang mukmin, orang beriman, mereka bersaudara. Itu yang perlu saudara pahami. Sebagai gambaran, baca dan camkan, catat Matius 12 nomor 50 juga mengatakan hal yang sama. Kemudian kembali kepada apa tadi itu? Nabi palsu. Justru kalau Anda melihat ya, nabi palsu sesuai dengan kriteria Bible itu bisa jatuh kepada Yesus.
Karena nabi palsu itu ketika dia berbicara tentang masa yang akan datang itu tidak terjadi. Kalau Rasulullah Muhammad SAW berbicara mengenai laut, berbicara mengenai langit, berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai apapun itu, pasti sesuai dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan Yesus? Sederhana aja kita lihat. Di dalam Matius 10 nomor 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Benarkah itu terjadi? Tidak, bohong dia, dusta. Gak mungkin Nabi seperti itu. Kemudian dikatakan Matius 16 nomor 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Yesus Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Benarkah itu terjadi tuh? Enggak, sudah mati semua itu orang-orang. Sampai sekarang Yesus belum datang. Bohong dah tuh, bohong. Jadi kalau Nabi palsu itu suka berbohong. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dia berbicara mengenai lalat, ketika dia berbicara mengenai rumus jari, ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Lapisan air, lapisan bumi dia cerita, lapisan langit dia cerita, semuanya benar dan diiyakan oleh ilmuwan. Nah, jadi nabi palsu itu sekali lagi saya katakan sesaman dengan Yesus dan memberitakan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Demikian. Baik, terima kasih. Nah, sekarang waktunya masuk sesi TikTok ya. Ini sedikit agak panas biasanya ini. Gimana sesi TikTok ini, Bang John, Bang Jordan, Bang Zuma? Iya, lanjut boleh. aja. Karena ini ada dua nanti jadi ricu. Nggak apa-apa, saya diam aja dulu. Saya diam aja dulu. Silakan Pak John. Silakan Pak John. Kita kasih waktu ya, waktu TikTok 1 jam ya. Jadi Oke, 1 jam. Lama sekali Bang Yan. Lanjut. 30 menit Oke, aja Bang. setengah jam. Iya. Oke, lanjut. Nanti lower mulut kita di sini ya. Siap. 30 menit. Oke. Lanjut. Silakan yang mau bertanya duluan sebelum saya jadi- smash. Silakan. Saya 1 jadi menit, Pak terima John. kasih buat saudara Juma. Ya. Ya. Terima kasih untuk Brother Juma tadi. Dia telah Ya. mengatakan dengan jujur bahwa Isa Al-Masih itu tidak hidup di zaman Nabi Musa. Jadi dia sendiri telah menyatakan itu dan menyangkal ayat yang tertulis di dalam surat Al-Quran, surat Maryam ayat 28 yang mengatakan bahwa Maryam, saudara Maryam, yaitu Harun. Dan Harun itu dikatakan di dalam surat Maryam 28 dan 53 itu adalah nabi. Jadi satu-satunya yang bernama Nabi Harun itu cuman ada hidup di zamannya Nabi Musa. Di mana Nabi Musa mempunyai kakak abang yang bernama Nabi Harun dan saudara perempuan yang bernama Miriam. Dan mereka adalah anak keturunan dari Imran. Sedangkan Yesus di dalam kitab kami itu lahir 1300 tahun kemudian, di mana Yesus merupakan keponakan daripada Imam Zakaria dan keponakan dari Elizabeth. Ya, itu jelas, brother. Jadi dia adalah keponakan imam besar Zakaria, bukan keponakan Harun, apalagi keponakan Musa seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi otomatis Brother Juma telah membantah sendiri bahwa kitabnya itu ternyata keliru. Juma benar, dia menyangkal, bukan Al-Quran yang salah, Juma yang benar. Nah, kekeliruan di dalam Al-Quran ini yang perlu diluruskan. Karena apa? Karena ini informasi yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau tentang Yesus, kenabian Yesus jangan diragukan lagi. Sebab apa? Kalian pun mengakui kenabian daripada Yesus. Ya, kenabian dari Yesus tidak perlu Anda ragukan lagi. Nah, kenabian dari Nabi Muhammad yang jadi permasalahan kita saat ini. Jika benar dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, maka tidak akan mungkin cerita yang dia sampaikan tentang Isa Al-Masih itu kenapa bisa lahir di zaman Nabi Firaun, di zaman Nabi Harun.
Nabi Musa. Nah, ini yang harus diluruskan. Maka tepatlah seperti yang dikatakan di dalam Yesaya tadi, ada pemutarbalikan fakta seolah-olah ini datang dari Tuhan. Tetapi kenyataannya, brother, Anda benar, Anda jujur telah mengatakan Ya. bahwa Isa Al-Masih itu Anda mengulang sudah 2 kali, 3 kali ya. Tuhan. Waktu saya kasih ternyata isinya cuma kosong. Jadi gini, Al-Qur'an menjelaskan, Nah, ya ukhta Haruna ma kana abuki ra'a sawi wa ma kanat ummuki begia. Jadi dikatakan, wahai saudara perempuan Harun. Ini Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Sementara Al-Qur'an sudah sangat jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau saya dikatakan bahwa wahai Suma saudara laki-lakinya Dedi, wajar. Kami orang beriman, kami bersaudara. Itu dalam Al-Quran sudah jelas itu. Itu paku mati tuh. Tapi kalau Anda ingin mengakui secara literal bahwasanya Maryam saudara Harun itu harus benar-benar sesaudara silsilah, maka pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda jujur. Ketika dikatakan dalam kitab saudara tentang Yesus yang diperanakkan oleh Daud, Roma 1 nomor 3, dia adalah anak Daud. Pertanyaan saya, apakah betul Yesus itu adalah anak Daud? Apakah sesaman? Silakan. Jadi kalau tentang Yesus jangan kau khawatir. Jangan khawatir. Ya, Sebab jawab Yesus Bang, itu jawab. jelas. Apakah Yesus itu anak Daud? Jawab. Sesamankah dia? Jelas-jelas kita sama-sama mengetahui. Dengar dulu, jangan kau kejang-kejang. Mungkin saudara Jordan bisa bantu, silakan. Ini Anda udah mulai kelihatan ketakutan. Ketika Oh saya iya. bicara, Saya yang ya. takut. Oke. Pertanyaan saya, dengarkan Bang. Pertanyaan saya, apakah Yesus dan Daud itu sesaman? Silakan. Jelas tidak. Karena apa? Karena Lalu kita kenapa telah dia mengetahui dikatakan sebagai anak Daud? Kenapa dia disebut sebagai anak Daud? itu adalah sebuah perumpamaan karena kita mengetahui dengan jelas Yesus bukan dari hasil air mani siapapun. Jadi jangan kau tutup mata. tutup Nah, telinga. bukan dari hasil air mani, tapi kenapa Iya. dikatakan Maka saya sebagai anak bilang Daud? tadi, itulah sebuah perumpamaan. Berarti yang ini digunakan mau kepada mutarbalikkan fakta, Bung. Mau mutarbalikkan fakta. Anda saya kembalikan Siapa pernyataan yang saudara. memutarbalikkan- Kitab Iya, yang Anda, memutarbalikkan penulis fakta kitab siapa? Anda memutarbalikkan fakta. Loh, Yesus itu Jangan bukan menulis dari kitab sperma saya katanya. siapa? Tapi kenapa disebut sebagai anak Daud? Loh. Katanya bukan Bentar. sperma Daud. Kenapa dikatakan sebagai anak Daud? Apakah itu bukan pemutarbalikan fakta? Iya, ganti-gantian ngomongnya. Ganti-gantian ngomongnya, biar jelas. Ya, silakan. Izinkan saya tertawa di pojokan Atau dulu. kalau kamu Silakan. ngomong, silakan ngomong. Oke, saya ngomong. Itu. Thank you. Jadi gini. jelas, jangan kejang-kejang. Waduh. Oke, lanjut. Oke, silakan saudara, silakan. Saya mute, saya pingin tertawa soalnya. Silakan. Pak Jordan, Bang John silakan. Iya, jadi ketika dia mulai kebingungan, dia mulai menyerang, tidak memberi kesempatan kepada lawan bicaranya. Jadi saya hanya ingin mengatakan kita sama-sama mengetahui Yesus itu bukanlah datang dari pencampuran air mani. Jadi bukan dari air mani manusia. Itu sama-sama kita ketahui. Dan apa yang dituliskan itu bukan Yesus yang menuliskan. Jadi Yesus tidak menyampaikan atau menuliskan kita kepada kami. Yang menuliskan itu adalah murid-murid Yesus. Nah, berbeda dengan Al-Quran, bahwa kisah yang disampaikan itu informasinya dari nabimu. Ya, walaupun yang menulis itu Izinkan saya orang tertawa lain, di sini bersama tetapi dengan informasi teman-teman yang disampaikan kepada murid-muridnya itu, sahabat-sahabat Muhammad itu dari Muhammad Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya sendiri. Karim. Nah, yang saya pertanyakan Juma tadi, ketika dikatakan Harun yang mana Katanya itu? kalau saya kejang-kejang Yang bin saya nyerah, Imran loh. itu Gimana yang bersaudara ceritanya? dengan Miriam bin Imran. Aduh. Di dalam kitab Tadi itu, di Taurat itu siapa? diperlihatkan Hidup di kulub zaman yang sudah siapa? bersunat. Sekarang otaknya Itu yang perlu minta kita dibuka. luruskan. Karena di Otaknya dalam betul-betul kitab nggak kami terisi. Nggak ada itu akal hidup dia. di zaman Nabi Musa. Oke, Tetapi saya engkau kembali. bantah.
itu tidak hidup di zaman Nabi Musa. Yang menjadi pertanyaan, kamu yang benar atau Al-Quran yang bohong? Monggo. Al-Quran sudah jelas menguraikan, Bung. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Yesus menguraikan di dalam Matius 12 nomor 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Tuhanku di surga, dialah saudaraku. Nah sekarang ada berapa manusia dari Adam yang melakukan kehendak Bapa dari surga, dan Yesus aku itu adalah saudaranya? Apakah mereka sesaman? Misalnya Abraham melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apakah Abraham bersaudara dengan Yesus lantas dikatakan sezaman dengan Yesus? Jawab saya. Apakah Abraham sesaman dengan Yesus? Silakan. Yesus Gini, itu. Oh, silakan bro. Silakan. ya, saya dulu. Di sini Bang Suma, pengertian kata anak ini adalah merupakan soal keturunan, tetapi berbeda dengan penjelasan Al-Quran, Pak Bang Suma. Ini kalau saya lihat di sini ayatnya yang ke berapa ya? Sabar ya. Surat Maryam ayatnya yang ini menyatakan tentang mereka memiliki hubungan kakak beradik, Bang. Bukan seperti penjelasan dari Bang Suma tadi nih. Tadi saya sudah lihat. Silakan Bang John dulu, saya mau nampilin ayat soalnya. Silakan Bang John. Gimana saudara saya ini? Di dalam kitab saudara Matius 12 nomor 50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, Bapak di sini adalah Allah atau Tuhan. Siapapun yang melakukan kehendak Tuhanku di surga, dialah saudaraku. Abraham melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apakah Yesus sesaman dengan Abraham sehingga Yesus mengatakan saudara dengan Abraham? Jawab, itu dulu poinnya. Ya, betul itu. Jadi ini mengenai tentang hubungan dari dari keturunan, bukan hidup zaman ya. Jadi Abraham memperanakan ini dan lain-lain, sebab akhirnya datang kepada Yesus. Tetapi Pak, di dalam Maryam, Bang, di dalam Maryam 19, surah 19 Maryam ayatnya yang ke-27, di situ tidak dapat dipungkiri bahwa Maryam dan Harun itu kakak beradik. Saya baca ya, Bapak perhatikan nih. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun ayahmu." Nah, di sini loh, inilah pernyataan bahwa mereka itu adalah kakak beradik. Ayatnya yang ke-28 itu, "Hai saudara perempuan Harun." Ya, jelas di sini. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali bukanlah seorang pesina. Maka Maria menunjuk kepada anak itu. Nah, itu yang terjadi, Bang. Jadi Bapak misalnya, Bang bisa jelaskan apa yang disahai saudara perempuan ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Kalau misalnya Pak, ini cuma menyatakan bahwa Harun ini adalah orang yang terhormat, kemudian dikatakan sebagai saudara. Kenapa harus Harun yang ditampilkan di sini? Seharusnya masih ada tokoh. Kalau Harun ini di dalam Alkitab, dia ini cuma sebagai imam, bukan nabi, Pak. Seharusnya ada yang lebih tinggi daripada saudara Maryam yang berstatus sebagai nabi. Yaitu misalnya ada Zakaria, kalau di dalam Al-Quran ada nabi di sana. Tapi kenapa mengambil contoh kata Harun ini, oknum Harun ini yang dikaitkan di dalam alur cerita ini? Jadi apakah ini mengandung arti yang seperti mau dikatakan bahwa Yesus anak Abraham, anak Daud, seolah-olah mereka hidup sejaman? Bukan, tapi ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa ini jelas. Oke, baik. Ya, tidak ada pertanyaan saya. Oke. Sekarang Anda tolong berdua jelaskan kepada saya, apakah betul secara silsilah Yesus itu adalah keturunan daripada Daud? Ingat. Pertanyaan saya, apakah secara silsilah artinya darah, daging, Yesus ini betul adalah darah daging daripada Daud?
Ya sesuai dengan nubuatan Pak. Itu ada jelas di dalam silsilah Yesus yang ada di dalam Matius 1 ayat 1 sampai itu jelas silsilah Yesus ya. Nah, Sampai kalau kepada dengar. Oke. Saya jawab. Ketika dikatakan bahwasanya ya Harun, wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu siapa ayah daripada Maryam? Imran. Ini keturunan daripada Harun. Jadi saudara Harun itu maksudnya keturunan. Harun ini adalah tokoh yang terkenal. Dia adalah tokoh sentral di dalam jadi imam kepada orang Lewi, kepada orang-orang yang kemudian mengajarkan sebagai imam di tengah-tengah Bani Israel. Punya keturunan bernama Maryam. Lalu tuduhannya bahwa Maryam itu adalah orang wanita yang melakukan persinahan. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Engkau itu saudara Harun, engkau itu keturunan Harun. Kenapa engkau melakukan kemungkaran? Itu maksudnya. Engkau itu keturunan orang baik-baik. Nah, kalau Anda tidak memahami lebih dalam, makanya saya katakan Matius 12 nomor 50. Saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kalau dikatakan Abraham saudara Yesus, apakah betul mereka sesaman? Mereka hidup sesaman dan mereka saudara. Betulkah demikian? Abraham hidupnya kapan? Yesus hidupnya kapan? Kenapa dia katakan bahwa dia bersaudara dengan Abraham? Silakan. Tadi sudah dijawab ya bahwa ini pengandung darah silsilah. Berarti Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda punya silsilah. Iya, silsilah mulai dari Adam. Berarti dari Tuhan Adam, Anda berkembang biak gitu. Tunggu dari Adam. Iya, Tuhan Anda berkembang biak. Tuhan Anda berkembang biak, betul? Kalau dia berkembang biak, bagaimana dia berkembang biak? Ini bentar, Ya, brother, disinilah kita lihat siapa nabi palsu itu. Larinya kemana-mana ini. Disinilah dilihat Temanya ini ajaran nabi palsu itu yang di kita mana. bahas ini. Ajaran nabi palsu itu arahnya kemana? Ajaran nabi palsu itu memutarbalikkan fakta. Yang Tuhan mana? dikatakan bersilsilah. Siapa nabi palsunya siapa? Nah, ya, yang ini yang Anda ajarkan sekarang ini nabi palsu kan gitu. Mana ada Tuhan bersilsilah? Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarin Tuhan itu bersilsilah? Punya saudara, punya eyang, punya opung, punya kakek, punya tante, punya bibi. Siapa yang ngajarin? Itu ada di dalam Alkitab itu. Nah, justru itu di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 dikatakan antikristus itu sudah ada zaman itu dan itu Anda aminkan. Inilah buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Nah, buah pengajaran nabi palsu itu mengajarkan Tuhan bersilsilah. Gimana tuh? Yesus kan Tuhan kan menjadi manusia. Nah sekarang justru di situ ajaran palsunya. Mana ada Tuhan jadi manusia? Ajaran dari itulah palsu. Buah ajaran nabi palsu itu di situ, Bang. Tuhan kok jadi manusia? Berbeda. Nah di sini Pak, kalau misalnya Tuhan tiba-tiba menjadi manusia, bisa dikatakan itu siluman, Pak. Ya, kan? Jelas, tetapi karena dia mengambil wujud sebagai manusia lahir dari kandungan Maria, maka disitulah bahwa dia itu menyatakan diri sebagai manusia dan itu adalah visi dan misi. Yesus itu kan siluman Tuhan kalau boleh dianalogikan seperti itu, Bang. Karena dia kan manusia. Berbeda seperti yang di situ. Karena apa? Karena dia dikandung ya di situ. Sabar dulu, sabar. Ini di sini, Pak. Di sini kita melihat bahwa Maryam tadi dikatakan di situ Maryam punya ayah namanya siapa tadi yang dikatakan tadi? Imran. Maryam. Ya, siapa? Imran. Lalu orang tuanya Harun siapa? Ayahnya Harun siapa? Orang tuanya Harun, ya Imran juga. Ya? Imran juga. Ayahnya. Ayahnya siapa? Saya tidak tahu. Pak Peter, tolong buktikan data bahwa Maryam itu ayahnya Imran dan ayahnya Harun Imran, supaya ini tidak akan kalau di dalam jelas. Bang, kalau di dalam pemahaman Yahudi dan Islam, ayah daripada Harun itu bernama Amran. Di Islam disebut Imran. Apa masalahnya? Yang kita bahas ini adalah apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham?
Sudah dulu. dikatakan tadi itu silsilah amal. Loh, Tidak silsilah gimana? Terus kenapa kemudian ketika Maryam dikatakan saudara Harun, Anda tidak mau mengatakan bahwa itu adalah silsilah? Kenapa? Itu saya sudah katakan silsilah diperanakkan lahirnya sampai kepada Yesus. Tetapi mereka kan tidak sejaman, tetapi berbeda dengan ayat ini bahwa Kenapa bedanya di mana? yang ini kok sejaman gitu loh. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ini berbicara mengenai silsilah. Silsilahnya saya katakan Maryam begini. itu dari keturunan Harun. Hayo. Bukan. Gimana ceritanya? Loh, Coba, kenapa? Bang, Belum lagi Al-Quran mengatakan gini, Bang. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Yesus juga mengatakan, yang melakukan kehendak Bapakku itulah saudaraku. Terus apa masalahnya sekarang? Sekarang ini Anda hanya ingin kembali menutupi 1 Yohanes 4 itu, bahwa antikris nabi palsu itu sesama dengan Yesus. Itu yang Anda ingin tutupin. Sekarang saya tanya dulu. Bang. 1 Yohanes 4 nomor 3. Ketika dikatakan sekarang ini ia antikristus itu sudah ada di dalam dunia. Siapa oknum antikristus yang sesama dengan penulis Yohanes? Jawab, silakan. Arti kata dari antikris adalah anti urapan, tidak mengenal urapan. Ya, Antikristus, anti Mesias. Sebentar, saya jawab dulu. Pengertian inilah yang Bapak tidak pahami, karena apa yang disebut dengan antikris. Kristus berarti Mesias, itu yang diurapi. Itu harafiahnya arti seperti itu. Jadi kalau dikatakan anti urapan, itulah yang disebut antikris. Nah, Siapa oke, yang saya tidak jelaskan. diurapi oleh Roh Kudus, Saya itulah jelaskan yang disebut antikris. kepada Dan Abang Jordan. Saya belum menjelas, saya belum selesai. Silakan. Gimana? Silakan abangku, silakan. Jadi gini, ya, jadi di sini pengertian tentang antikris, mereka yang menolak dari segi teolognya itu menolak bahwa Yesus itu berasal dari Allah, menolak bahwa Yesus itulah yang diurapi. Mereka menolak dia, ya. Pak Peter, ini silakan dilanjut. Tolong ambil data ya, supaya saya juga tidak terapa dengan pernyataan Bapak. Adakah data Bapak yang menyatakan bahwa Maryam itu anak Imran? Silakan. Loh, apa sih Al-Quran Al-Quran itu sudah sangat jelas sekali mengatakan seperti itu, bahwasanya tentang Maryam itu berasal dari keturunan Imran. Berbeda kemudian ayahnya Harun bernama Amran atau Imran juga. Kan seperti itu poinnya. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai silsilah tentang Maryam saudara Harun, yang mengherankan saya ketika saya tanya, Yesus bersaudara dengan Abraham, satunya adalah Tuhan, satunya adalah ciptaan Tuhan. Anda katakan secara silsilah, berarti Tuhan Anda punya silsilah, punya eyang. Apakah itu disifati oleh ajaran para nabi? Yang kita bahas ini adalah nabi palsu. Dari buahnya ini nampak. Mana ada Tuhan punya silsilah? Nah ini, apa yang Anda jabarkan sekarang ini sudah kelihatan, Bang. Sudah kelihatan. Makanya saya tanya, Bang Jordan, saya tanya kepada saudara, apakah ketika dikatakan antikristus itu ada sekarang di dunia, dan itu dikatakan di abad pertama, siapa antikristus ini? Anda berkelit, antikristus itu yang tidak mengakui tentang Mesias, yang diurapin. Justru yang saya katakan, Anda yang menolak Mesias itu. Karena yang dikatakan Mesias, ada Kores Mesias, Daud Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Elisa Mesias, Salomo Mesias. Tapi hanya Yesus yang Anda sebut Mesias. Kenapa? Anda menginginkan Mesias itu sama dengan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Lagi-lagi, dari buahnya kau mengenal dia, nabi palsu itu. Mana ada Tuhan diurapi, Bang? Ini yang kita perlu pahami. Pengajaran nabi palsu itu menjerat dengan tipu daya. Ada lagi Tuhan yang diurapin. Coba, gimana itu? Coba Anda jelaskan. Gini, Yesus memulai pelayanannya, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itulah pengurapan kepada Yesus, ya. Jelas. Baru mengenai silsilah, itu cuma mengambil tentang satu garis benang merah keturunan untuk menyatakan bahwa Yesus akan lahir dari benang merah itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud, sekalipun itu memang beda zaman, ya. Namun
mana ini Pak Peter ini? Adakah data ini? Ini berbeda. Jadi sekali lagi tentang silsilah, oke, berarti Bapak sudah setuju bahwa Yesus anak Abraham, anak Daud itu bukan hidup jejaman, tapi karena memang ada satu silsilah, ada garis keturunan yang saya katakan benang merah itu di sana. Ya, dan itu merupakan sebuah nubuatan, ya. Nah, coba Bang Peter ini tolong tunjukkan bagaimana Maryam yang ada di dalam surah 19 ini, bahwa memang bukan pengertian saudara seperti misalnya karena saya dengan Bang Peter sesama Kristen sehingga kita saudara seiman, ya. Tapi di sini merujuk kepada saudara dalam bentuk gen, dalam bentuk kedagingan, ya. Mereka kakak adik, bukan kakak adik soal beriman kepada Yesus kemudian disebut kakak adik, bukan, tapi mereka memiliki satu ibu, satu bapak, dan mereka anak-anak itu, ya. Itu perbedaan. Karena apa? Kenapa tiba-tiba Harun ini kok muncul di dalam ayat ini? Apa hubungannya sebenarnya? Apakah memang salah satu ciri khas daripada Al-Quran ini lompat-lompat, tidak ada makna, kemudian langsung datanglah tiba-tiba Harun di dalam ayat ini? Sebab ini berbicara tentang Maryam dan kelahiran Isa itu sendiri. Kemudian tiba-tiba ada kata Harun di sini. Apa makna daripada Harun ini? Ya, sebab kata saudara di sini, Bang, di dalam surah Maryam ini, bahwa hai saudara perempuan Harun. Ini saudara perempuan Harun loh. Di dalam ayatnya yang ke-50 sekian, itu juga menjelaskan tentang saudara dalam arti hubungan antara kakak adik Musa dan Harun. Lalu kenapa Bapak arahkan ini saudara dalam pengertian, katakanlah mereka hanya cuma seiman, sebangsa, itu artinya gitu. Lah, kan sudah sangat jelas, Bang. Ya, Harun di sini bukan anak daripada Imran, ayah daripada Siti Maryam. Untuk mengetahui itu silakan Anda baca surah Ali Imran. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni, dan seterusnya. Jadi artinya saudara Harun di sini bukan berarti bapaknya Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Harun. Bukan begitu caranya. Tadi kan saya sudah uraikan, ya, bahwasanya yang disebut bersaudara itu adalah mereka yang beriman, orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Maryam itu saudara Harun? Karena orang Yahudi paham betul Harun itu adalah orang yang soleh, orang yang taat, bukan pembangkang. Kok ada keturunannya hamil di luar nikah? Kan itu poinnya. Nah, kalau Anda memaksakan, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Apakah betul dia sezaman? Anda katakan silsilah. Kalau bersilsilah Yesus itu berarti larinya kepada siapa? Tuhan palsu. Karena Tuhan tidak mungkin bersilsilah. Gitu loh poinnya, Bang. Jadi kembali kepada materi kita, nabi palsu. Nabi palsu itu akan menghembuskan kebohongan. Nabi palsu itu akan menjerat dengan tipu daya. Nabi palsu itu kemudian akan mengajak manusia kepada kesesatan. Dan apa yang kita lihat hari ini, kesesatan itu nyata di hadapan kita. Mana ada Tuhan bersilsilah, Bang? Mana ada Tuhan kemudian itu dilahirkan oleh manusia? Dan itu buah dari pengajaran si nabi palsu. Makanya saya ngambil tadi 1 Yohanes 4 supaya kita sadar bahwa nabi palsu itu ada di zaman abad pertama, itu sudah ada, dan tidak ada data bahwa nabi palsu itu lahirnya di abad ke-6. Gitu loh. Nah, ini yang perlu Bang Gini. Ya, silakan. Coba uraikan arti kata saudara di dalam ayatnya surah 19 ayat 53 ya. Di sini mengatakan bahwa dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya, yaitu Harun menjadi seorang nabi ya. Jadi ini hubungan memang jelas. Lalu kenapa di dalam ayatnya yang ke-20 ayat berapa tadi? Sini saudaranya itu apa arti kata saudara itu? Sebentar, tahan dulu Bang Zuma kepental. Tiba-tiba nggak ada, tetap dilaporkan Bang Zuma ini.
Halo, selamat malam Bang John, semuanya. tolong dong mana ayat yang Waalaikumsalam satu? warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nunggu Bang Zuma ya. Tiba-tiba menghilang Monitor, Bang Zuma. saya masih menunggu Ya dia. ini kita Saya sambil belum nunggu bicara, ya. biarkan Sambil saja nunggu. dulu. Kita Ya, dengarkan dia sambil bicara. nunggu. Ya sebentar. Nanti saya yang hajar terakhir. Maksudnya gimana Pak Jador? Belum Bang, nanti ada sesi berikutnya Bang, 2 kali Bang nanti Bang. Setengah jam lagi tuh. Biar Sebentar lah, panas-panas gitu. sabarlah. Oh iya Bang. Ya, si Bang Zuma ganti akun ini. Bang Zuma ganti akun di paling kena report beliau. Bukan, ada yang laporin. Saya di-delete Bang, akun saya hancur. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Lanjut lah. Tadi Apa itu surah anak, berapa apa itu tadi? saudara, apa saudara kandung ya? Nggak, Ingat tadi ya, ayat ini apa saya itu? masih- Surah berapa? Surah Oke. apa ayat berapa? Ini surah 19 ayatnya yang ke-8. Ayat Itu dikatakan ke-8. saudara. Kan tadi sudah dibahas Bang itu. Iya, tapi kenapa saudara di sini Bapak artikan bahwa itu tidak seperti di dalam pengertian ayat 53. Coba lihat itu, ayat 53. Surah Maryam ayat 8 kan yang saudara maksud? Surah Maryam ayat 28 dan Oh, 53. 28. Nah, saya balik. 28. Coba kita lihat dulu ya ayat 29 28 ini. Iya, silakan. Ah, dia Apa katakan yang ada? begini bahwa Mm-mm. hai saudara perempuan Harun ya. Ini saudara perempuan Harun ya. Nah, saya ingin mengerti apa yang disebut kata saudara di sini. 28 hai saudara perempuan Harun. Langsung kita lompat ayat 53, Pak. Ayat 53 menyatakan di sini, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Jadi di sini apakah kata saudara ini berbeda atau samakah? Silakan, itu maksud saya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata saudara ini, Pak. Iya. Sekarang begini, Bang. Al-Quran surah Maryam ayat 53. Wa habna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ini bercerita tentang saudaranya Nabi Harun. Di situ menggunakan kata akha, atau kalau dalam sehari-hari kita ketika kita berbicara saudaraku, akhi. Ya kan? Nah, sedangkan yang diceritakan kemudian di dalam ayat 28, ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Ini sama-sama menggunakan kata akar kata yang sama. Saudara, ibaratnya saya bersaudara, saya memanggil Anda saudara saya. Apakah ketika saya memanggil adik kandung saya dengan saudara itu berbeda kemudian? Berbeda, tapi penamaannya sama, saudara. Jordan saudara saya dengan adik saya yang namanya Sasa saudara saya. Sama. Apa yang membedakan kemudian? Pemahaman kita terhadap data itu. Bukan asumsi. Kalau dikatakan saudara Harun, lantas harus bersaudara dengan Harun, nah ini celaka. Kalau dikatakan dia saudara Abraham, maka Yesus harus bersaudara Abraham, celaka. Dia anak Daud, maka dia harus sesama dengan Daud, itu celaka. Anda bisa mengurai kalau dikatakan Yesus, tapi ketika Al-Quran Anda nggak mampu menelaah apa yang saya jabarkan. Inilah susahnya apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Ibarat seorang gembala yang meneriaki binatang piaraannya, mendengar suara tapi tidak paham apa yang dia dengar. Nah, ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Begitu loh Bang. Jadi teman-teman tolong jangan di-banned lagi akun saya ini. Waduh. Iya, jangan di-report lagi lah. Santai aja, kita dialog santai ini. Dialog santai aja. Saya kira begitu teman-teman. Tentang nabi palsu ini sudah jelas bahwa diterangkan nabi palsu itu sezaman dengan penulis kitab Yohanes. Demikian. Waktu habis Lanjut. 30 menit. Kita mau lanjut atau gimana 30 menit lagi? Udah capek. Lanjut. Udah capek ya Bang, karena di-banned juga. Lanjut. Oh, gini, saya ada Lanjut, janjian, lanjut. Ada saya Pak Jordan. bentar, Ada apa Saya baru nih, ada si Kedor, janjian si Kedor, dengan- Kador. Sebentar. Ini Bang Jador sebentar. Jadi Bentar, saya apa ada perbedaannya janjian, tadi jadi anak, mau- saudara kandung ya? Ya kalau kami Muslim, insya Allah tahu mana saudaraku. Kayak aku dan Bang Juma adalah saudara. Udah nggak satu darah. Itu jelas banget.
Iya, makanya di Islam itu akhi, ya akhi, wahai saudaraku. Tapi bukan berarti kita saudara gitu. Bukan Iya, Iya, tapi di dalam Al-Qur'anmu itu cuma itu dikatakan Harun bin Imran dengan Maryam binti Imran itu menandakan mereka itu di mana ada bin keturunan Imran, ada daripada Harun bin Imran. Bung, kebetulan aja yang satu namanya Maria, Imran. Kebetulan namanya Coba tunjukkan. kebetulan nama orang tua mereka sama. Kenapa Anda kemudian Anda mengatakan Siapa? Ada singa yang Sebentar, ada lewat hari singa nih. Ada singa. Coba Ada tunjukkan siapa Nabi Harun bin Imran yang tidak memakai nama Imran. Silakan. maksudnya gimana? Yang kami pahami kemudian, Anda mengatakan Bung, kebetulan. dengar dulu. Anda mengatakan kebetulan. Loh, memang iya. Nama dari orang tua Harun itu siapa? Amran kan? Nama orang tua dari Imran. baginda dari Maryam itu Ya. adalah Imran kan? Nah, sama kan nama mereka, tetapi bukan makanya mereka berarti. itu bersaudara. Loh, lucu Anda ini. Saya punya kakek juga namanya Zulkifli Mabas. Saya punya kakek juga adalah Zulkifli Mabas. Apakah kemudian anak dari kakek saya dengan anak saya saudara? Tunggu. Tidak mungkin. Kakek saya namanya Zulkifli Mabas. Membawa nama Apakah Harun kemudian anak daripada kakek saya itu bersaudara dengan anak saya? Bang Tunggu Juma dulu. gantian dong ngomongnya dong. Coba Oh, ini. kamu Bentar. Sudah banyak yang mau ngatur ini, sudah banyak yang mau ngatur. Ada yang baru masuk juga mau ngatur. Ya udahlah, saya duduk cantik dulu. Bukan ganti-gantian gitu loh. Pak Jon. Aduh, Pak Jon. Saya mau izin dulu ya. Saya sudah bilang tadi bahwa saya cuma sementara. Dia mau menyangka. Pak Jon, Tidak menyangka Pak Jadi saya Jon, dari sebentar tadi aja nggak dulu, menyangka. saya mau Gini, pamit sebentar dulu Pak karena Jordan, saya ada sebentar di- Pak Jordan. Jelas menyangka. Pak Jordan sebentar ya. Tadi sebentar Pak Jordan. Tadi nggak menyangka. Menyangka yang dari mananya? Misalkan kakeknya namanya Oke, sama, itu sebut. apakah itu Dia bersaudara? bilang Kan bukan begitu saudara maksud Pak. Imran. Sudah menyangka. Aku mau pamit dulu karena saya Imran sudah ada itu janjian adalah ya. nama orang tua Jadi mohon mereka. maaf ya. Pak Hos, saya mau pamit dulu karena saya sudah ada janjian, itu yang saya katakan tadi, cuma sementara ya. Oke ya, saya mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Silakan lanjut Pak Jon. Tuhannya Yesus Pak. Iya. Ya, mangga Pak Jordan. Jadi begitu, brother. Anda membantah bahwa Imran itu adalah orang tua dari Miriam dan Harun. Padahal jelas-jelas mereka itu bersaudara. Aduh. Di dunia ini apakah cuma satu orang yang bernama Imran? Menurut saudara? Tunjukkan aja silsilahnya untuk membantahkan. Silakan. Enggak, saya tanya dulu kepada saudara, apakah di dunia ini hanya ada satu manusia bernama Imran? Itu aja dulu. Tidak, Al-Quran itu tidak mungkin keliru ya. Memang Jadi Harun betul. yang dimaksud di sana. Memang betul. Harun bin Imran. Ya, Harun bin Imran itu saudara daripada Musa. Betul. Saudara Nama orang dia. tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Imran. Imran. Nah, nama orang tua Maryam siapa? Imran. Apakah orang yang sama? Iya, betul sama. Ayo, buktikan kalau tidak sama. Buktikan kalau tidak sama. Aduh, lucu Anda ini. Ya, Ayo, buktikan hanya kalau tidak karena sama. kemudian namanya sama, lantas Anda kemudian mengatakan itu adalah orang yang sama. Iya, memang Bagaimana? sama. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa dia sama? Ayat 28. Jawab saya, dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah orang yang sama? Karena ayatnya ada di dalam Al-Quran surat 28 itu. Apa yang dikatakan di situ? Wahai Maryam saudara daripada Harun. Nah, itu dia makanya. Apakah kemudian Makanya. dengar. Apakah Kebetulan. nenekmu kiper lah ku bilang ya. Nenekmu kiper ku bilang, John. Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya samamu.
Maryam dengan Harun itu apakah saudara kandung? Makanya nenekmu bola ditendang kiper. Nggak paham kau. Kau putar-putar. Saya tanya sama saudara, Harun itu bersaudara dengan Musa. Nama orang tuanya Imran. Maryam itu orang tuanya bernama Imran dan dia berketurunan daripada Harun. John, dengerin supaya lu ngerti, John. Lucu Anda ini, Anda memaksakan kehendak. Seakan-akan di dunia ini hanya satu manusia yang bernama Harun, bernama Imran. Tetangga saya juga namanya Imran. Ya, penjaga kebun saya yang ada di kabupaten juga namanya Daeng Imran. Banyak orang yang bernama Imran. Apakah kemudian mereka ini bersaudara semua dengan Harun? Tidak. Saya sudah menjelaskan, Bung. Ketika dikatakan Maryam saudara Harun, maksudnya adalah Maryam ini keturunan dari saudara Harun. Makanya dikatakan bapakmu. Bapaknya siapa? Bapaknya Maryam itu adalah orang beriman, namanya Imran. Bapaknya Harun juga orang beriman, namanya juga Imran. Tapi kemudian Anda dengan akal sumbu pendek Anda ingin mengatakan bahwa Harun dan Maryam itu saudara kandung. Gimana itu ceritanya? Kalau saya mengatakan itu sama seperti dalam kitab saudara. Coba Anda baca kitab Lukas. Coba Anda baca kitab Markus 3. Coba Anda lihat tuh. Kan dengan saya. Yesus, ada berapa Nabi Harun Adam, Abraham, kemudian semua itu dikatakan adalah anak daripada Allah. Apakah mereka bersaudara? Ayo. Sekarang kau sebutkan Nabi Harun itu ada berapa di Al-Quran? Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Ketika dikatakan Abraham itu adalah anak Adam, Musa dikatakan anak Adam, kemudian Harun dikatakan ada Adam, kemudian Yesus dikatakan anak Adam. Apakah mereka ini bersaudara? Di mana dikatakan itu? Di mana ditulis? Baca aja silsilah Yesus. Baca silsilah Yesus. Aduh, yang ditanya Isa Al-Masih, kau bahas apa? Nggak, ini supaya Anda itu kenapa, Pan? Ini supaya Anda itu tahu bahwa apa yang Anda nisbahkan kepada Al-Quran itu tertulis di dalam kitab saudara. Bagaimana mengatakan? Dengar dulu. Bagaimana dalam silsilah Yesus dikatakan bahwasanya saudara dari Miriam. Jelas dikatakan dalam kitab saudara. Kan kau jelas dengar. Apakah kemudian mereka ini bersaudara? Adam bersaudara dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah mereka bersaudara dengan Yesus? Karena di situ dikatakan adalah anak Allah. Coba tunjukkan ayatnya. Kalau bersaudara di mana katanya ke saudara? Tunjukkan. Dia dikatakan sebagai anak Allah. Di mana ayatnya? Tunjukkan. Coba Anda buka di dalam Matius 3. Baca. Matius yang kau bawa tuh. Kau kan yang bawa narasinya. Anda nggak hafal kitab Anda sendiri, nggak tahu? Loh, Anda yang bawa silakan dibaca. Biar saya dengar. Iya, nggak ada di situ kata saudara Bang Zuma. Selamat malam ya semuanya ya. Jadi saya pengen jelasin sedikit ya. Jadi ya, silakan. Sebelum saya sliding gunting Anda semua, silakan. Oke ya. Jadi Bang Zuma dari tadi bernarasi tapi tidak menjawab pertanyaan dari teman saya ya Pak John. Matius ya. 12 nomor 50 coba. Anda yang baru bicara ini, coba Anda jelaskan ke saya Matius tadi. Dengar dulu. Ini silsilah kita berbicara tentang silsilah ya. Dengar. Yesus mengaku. Dengar dulu Pak Zuma. Pak Zuma. Anda baru masuk, Anda nggak paham. Yesus mengaku di dalam Matius 12 nomor 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dia adalah saudaraku. Sekarang saya tanya, apakah Abraham melakukan kehendak bapaknya Yesus? Yes. Apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Jawab. Gini Pak Zuma, ketika berbicara silsilah, berarti kita berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Dia jawab. Pertanyaan saya, jawab. Bang Zuma. Yesus sedang berbicara tentang silsilah karena dia mengatakan saudaraku. Dengar dulu, status Yesus datang ke dalam dunia menjadi anak manusia. Status dia menjadi anak Allah. Berbicara tentang kemanusiaan berarti berbicara tentang kedagingan Yesus. Ya. Oke, kedagingan Yesus mengaku. Dengar dulu. Dengar.
Dengar, yang mau Yesus jelasin mengaku saya bersaudara Bang Zuma. dengan Abraham. Dengar. Apakah dia sesamaan? Dengar ya. Yohanes 8 ayat 4 ayat 58 berkata apa? Kenapa Abraham lari ke jadi- situ? Dengar dulu. Sebelum Matius Abraham 12 jadi, nomor aku 50. terlebih dahulu Yesus mengaku bersaudara Ini, dengan Abraham. Bang Zuma, coba tolong rendah hati biar orang Kristen yang Loh, menjelaskan. Anda yang rendah hati. Anda ingin menggurui saya sementara Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Bang Zuma dari tadi sudah Anda yang ngomong. harus rendah hati. Gantian dong, Yesus kasih orang lain mengaku ngomong. Yesus mengaku bersaudara dengan Bagaimana Abraham. kalau kasih orang lain ngomong sedangkan Bang Karena Zuma Anda terus. lain yang saya bahas, lain yang Anda bahas. Bukan Yesus begitu. mengaku bersaudara dengan Abraham. Gini. Matius Berbicara 12 tentang nomor berarti berbicara 50. tentang kemanusiaan. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Luar biasa sekali. Otakmu yang tidak luar biasa. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Coba Anda bantu itu Yesus yang mengaku bersaudara dengan Abraham. Kenapa ada orang yang Anda ngoceh mulu, nggak sehat diskusinya, santai dulu dong. Anda yang tidak sehat? Ini narasi yang dari tadi Anda nongol belakangan. Saya katakan di dalam Matius 12 nomor 50, Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Iya, dengerin dulu, makanya orang ngomong dengerin dulu. Pertanyaan saya, dengarkan dulu. Apakah Yesus itu bersaudara kandung dengan Abraham? Jawab, silakan. Ya, kalau masalah kemanusiaannya, ya silsilahnya, ya silsilah sebagai kemanusiaannya, kedagingannya, dia saudara, tetapi bukan sedara. Bagaimana kau katakan dia saudara? Dengar dulu. Bagaimana Anda dengarkan? Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa dia itu tidak saudara tapi saudara? Apa maksudnya? Nih, makanya jelasin dulu ya. Silakan. Ya, makanya berbicara tentang kemanusiaan berarti berbicara tentang kedagingannya. Ya. Gak usah kau bawa ajaran paganisme di sini. Yesus manusia, titik. Udah, nggak usah kau bawa. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini kita sedang membahas tentang saudara Yesus. Aduh, Jador. Bukan. Oke. Gak usah kau bicara sebagai manusia. Emang Yesus itu punya sisi mana lagi selain manusia? Gini ya, kita harus berbicara tentang status. Kalau ngomong kedagingan terus. Iya. Emang lu pikir lu bicara penganut ajaran pagan? Dengar, makanya orang itu kalau di gereja kau ngomong kayak gitu di hadapan saya nggak perlu. Belum kelar kok ngomong, kau potong. Itu cara. Karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Tuyul. Siapa yang nggak jawab? Coba dari tadi saya tanya samamu. Apakah Yesus dan Abraham itu saudara? Apa katamu? Betul. Kenapa? Nah, saudara apa? Ya, apakah silsilah. dia itu sesamaan? Enggak, gini, secara silsilah kemanusiaannya Yesus saudara. Kenapa? Nah, kalau saudara dalam arti kata apa, Bu? Ya, dalam kemanusiaan, ya. Kemanusiaan. Apakah dia sekandung? Apakah dia sekandung? Apakah dia sekandung? Enggak, jadi bro, dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Apakah dia sekandung? Ya gila, nggak sehat banget ini manusia, baru tahu dia. Saya tanya, apakah Abraham dan Yesus sekandung? Orang lucu ya. Dia nggak bisa bedain status. Apakah Yesus dan Abraham sekandung? Aneh sama Zuma, nggak ada. Lu pendidikan. Apakah Yesus dan Abraham sekandung? Biarkan aja dia ngomong. Nah, apakah Yesus dan Abraham sekandung? Karena Yesus mengaku dia bersaudara dengan Abraham. Apa jawaban saudara? Dengar ya, saya jawab. Bersaudara bukan berarti sekandung. Pikir pakai otak. Anda pintar. Bersaudara tapi tidak sekandung. Cerdas Anda. Terus kenapa kemudian ketika dikatakan Maryam itu saudara Harun? Kamu ngomong terus nggak bisa dijelasin. Kenapa kemudian Anda tidak bisa memahami itu? Kenapa? Ketika dikatakan Maryam saudara Harun, kenapa Anda tidak bisa memahami seperti Anda memahami? Jelas berbeda. Maria dan Maryam berbeda. Dari situ aja sudah Nenek Kiper yang bahas Mariamu siapa? Siapa yang bahas Maria penjual jamu itu? Nggak ada yang membahas Mbak Maria, nggak ada. Yang saya bahas ini Maryam. Ngaco. Yang dibahas ini Maryam.
Yang dibahas ini Maryam, bukan Mpok Maria, bukan. Maryam. Enggak, Saudara gini. Harun yang kita bahas. Cuma kejang-kejang dia. Kalau bodoh jangan diraup semua. Wah. Simpen dikit. Dengar tuh. Sebentar. Bukan, dengar ini Cador ya. Dengarkan dulu. Di dalam keislaman jelas ini nih. Aduh, kasihan sekali ini penyembah-penyembah manusia. Error Isa otaknya. namanya siapa? Penyembahan Isa. tuh kok Ke kepada siapa? dirimu. Maryam. Ke Heli. Oh, jadi Hezekiah, bapak yang disembah Yesus itu Sulaiman. hantu ya, Bang? Tuh. Iya, Iya, ini Bang. kan Hantu ya? dalam keislaman, betul. Bang. Betul, Bang. Ya. Yang disembah Yesus itu hantu ya? Udah beda mau disama-samain lagi Bang Zuma gimana sih? Yang mau samain siapa tuh, Yul? Itu dari silsilah gini dari silsilah aja udah ngaco. Bagaimana pengen dibenarkan? Kalau- Sekarang silsilah yang mana yang benar? Di kitabmu itu silsilah mana yang benar? Antara jelas. Matius dan Lukas. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Kejang-kejang Jumanya. Enggak Gini, dikasih enggak, gini Bang Zuma, kalau ngobrol relax aja, jangan monopoli semuanya ya. Justru Diskusi karena yang kamu santai. datang itu. Enggak, Justru saya karena kamu enggak, datang. karena saya mengamati. Kamu datang itu kamu yang ngotot. Sekarang Oh, ketika atau- dikatakan Yesus bersaudara dengan Abraham, apa yang Anda katakan? Saudara tapi tidak saudara. Nah, Gini, Bang kalau Zuma. Al-Quran mengatakan Maryam itu saudara Harun, Gini, kalau saya Bang. katakan dia saudara tapi tidak saudara, kenapa Anda yang pusing kemudian? Kagak ya, yang mengandung siapa? Ya, kan lucu Anda ini. Enggak, yang Anda mengandung nggak ngerti siapa? Maria, persoalan Maria. rupanya. Enggak. Jadi dari silsilah udah ngaco. Ya keturunannya udah Maria berbeda. itu orang mana dulu? Orang Yunani gitu ya? Maria itu orang Yunani ya? Dari situ aja nggak bisa klarifikasi tentang silsilahnya menurut versi Betul. Al-Quran. Ya, Terus mau benar. bandingkan tentang Alkitab. Alkitab Oh, punya ada sejarah yang yang tahu. jelas. Sejarah yang Oh gitu. jelas. Coba ceritakan sejarah di mana Yesus bertemu Lukas. Udah kabur dia pertanyaannya. Udah lari. Lah kan sejarah yang jelas katanya. Lompat ke sini. Sejarah yang jelas. Yaudah, Coba kita ceritakan berbicara- sejarah Yesus umur 13 sampai nomor 29. Yaudah, Mana saya sejarahnya? Saya bacain buat kamu ya. Ayatnya ya. Oke. Saya bacain Ya. buat kamu. Ya udah saya bacain. Oke. Oke. Dengar. Nanti cari sendiri ya. Tapi saya bacain biar kamu ngerti. Dia saya Berat jelasin ya, ini. berat ya? Enggak, dengar ya. Berat ya? Dengar Oh, ya. silakan. Kamu baca Ya, nanti di Yohanes ya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu Berarti persatu, tidak lengkap, maka Bung. agaknya- Berarti tidak lengkap. Berarti tidak lengkap. Jangan Itu mabok, ngaco Bang. namanya. Jangan mabok. Jangan Bang mabok. Juma, Bang Juma ini silsilah Mabuk, Yesus. eh. Bang Juma, kemana Daudnya tuh? Gak nyampe ke Daud, Bang. Itu kalau dia silsilah makanya ini- aku bilang. Nah, ini nggak nyampe gini. ke Daud, enggak. Oh, sejarah kitab kami sudah Ini, lengkap. dengerin, makanya dengerin. Kalau saya ngomong dengerin, jangan monopoli pembicaraan. Ini, Cador. Bahasamu itu Lu cocok di lihat sekolah ini. minggu, Bung. Bung, nggak cocok Ini di hadapan Yesus saya, nih. Bung. Sekolah minggu bisa tuh. Ini Daud. Nyambungnya di mana? Coba. Ini Yesus, ini Daud. Nyambungnya di mana? Dengar saya kasih kamu ya 2 Samuel ya supaya Ini kamu tahu Yesus, artinya ini nubuatan di ya. dalam kekristenan, Jador. Bukan, Jador. ini berbicara tentang dalam nubuatan, kekristenan. ya. Kalau lu logika Aduh, apa? ini orang nggak ngerti nubuatan ternyata. Sekarang Kebanyakan Oke, tidurnya nubuatan di terlalu mana? miring Ayo. kau saudara. Jangan terlalu miring saudara. Bangun dikit. Oke, gini Cador, otakmu lurusin dulu, jangan sungsang. Makanya mikirnya jelas, mana logika, mana silsilah. Nih silsilah, gue buka silsilah Yesus loh. Ya, Gue nanya, nggak nyampe ke Daud loh, nggak nyampe ke Daud. Dari mana nyampe ke Daud dulu? Jangan sampai Ibrahim, jangankan sampai Ibrahim, sampai Daud aja nggak nyampe. Jangan sampai Ibrahim, nyampe Daud aja nggak. Isa Al-Masih. Tunjukkan. Oke, silsilah Isa Al-Masih. Mana? Sebentar, nih. Siapa nama orang tuanya? Siapa nama Nih, saudaranya? Maryam. Habis ini silsilah Isa Paulus ya. Nama bapak Paulus siapa ya? Nama mamanya Maryam. Paulus ya. Di mana itu? Iya bang. Nah. Ini Maryam nih. Mana, Terus mana? siapa? Nama Mana? Heli. Nih. Dan Nama kamu. silsilah Paulus ada nggak yang bisa tampilkan ke sini? Dari mana itu? Silsilah dari mana kau bawa itu, brother? Aduh, parah. Kan lu nanya Isa Al-Masih kan? Dia mana?
Isa alaihissalam kan? Dari situ aja udah ngalor kidul. Kamu harus tahu sejarah dari Alkitab dulu dong, baru berbicara tentang Al-Quran. Oke, ini dari mana? Gua buka ini dari mana ini? Gua buka dari mana ini? Ini dari Kristenan, ini dari kekristenan, bukan dari Islam nih. Yesus. Nah, ya memang nggak ada, tapi nggak nyambung. Gua nanya, lu sampai kapan bahwa Yesus itu saudaranya Ibrahim? Sampai Daud pun nggak nyambung saudaranya. Kalau lu tanya silsilah, nyampe Daud pun nggak nyampe. Ih, dia nggak ngerti ya, tentang nubuatan, nggak ngerti. Memang susah kalau berbicara tentang nubuatan. Tidak ada yang berbicara nubuatan di sini, Tuyul. Nggak ada yang berbicara nubuatan, Tuyul. Ini berbicara saudara Abraham. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Dengar dulu. Nyambungnya di mana? Makanya orang jelasin dulu ya. Tadi berbicara tentang Jelasin apa? Kau ngaburin, kau bukan jelasin. Kau mengaburin. Kamu nggak nyambung. Orang berbicara mengenai saudara Abraham itu adalah saudara Yesus. Di mana saudaranya? Kapan? Sezaman kah dia? Ternyata tidak. Lalu kebodohan apa lagi yang ingin kau pamerkan di sini? Coba. Jangan narasi bodoh-bodoh lah, kurangin sedikit. Narasi bodoh-bodoh. Dosa. Aduh, payah ini. Lu ngomong ke Bang Juma gimana lu? Tadi Bang Juma aja gimana? Gini Bang Cador, kalau kamu ngomong nubuat ini bahasa mana sih? Nubuat. Ada nggak di Bible itu nubuat? Bahasa Yunani. Jadi intinya gini, brother, bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa saudara daripada ibunya Isa Al-Masih, Miriam binti Imran, itu bersaudara dengan Harun bin Imran, bersaudara saudara kandung. Saudara kandung. Kenapa bisa kau katakan saudara kandung? Lah, itu karena nama bapaknya sama. 53. Surah Maryam 53. Karena nama bapaknya sama, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dikatakan dalam kitabmu anak Daud, di situ jelas dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda dan saudara-saudaranya. Apakah mereka bisa dikatakan mereka ini bersaudara dengan Peres, dengan Sera, dengan Tamar, dengan Hesron? Karena mereka disebut sebagai anak-anak Daud, anak-anak Abraham. Bisa? Apakah mereka sekandung? Apakah mereka sekandung? Apakah mereka sekandung? Apakah mereka sekandung? Mereka semua disebut sebagai anak Abraham. Mereka semua disebut anak Abraham. Bolehkah saya mengatakan mereka saudara kandung? Abraham, binti Abraham. Bolehkah saya katakan bahwa mereka itu sekandung? Iya, sekandung kalau bapaknya sama. Nah, ini dikatakan dalam kitab saudara, anak Abraham. Yekonya juga anak Abraham. Iya, dan seterusnya. Bapaknya sama nggak? Lah, semua rujukannya bapaknya kepada Abraham. Bapak Abraham. Bahkan Yesus mengatakan, jika Abraham adalah bapakmu, berarti Yahudi semua bapaknya adalah Abraham. Apakah mereka semua sekandung? Bung, apakah mereka semua sekandung? Kalau dibilang Miriam itu saudaranya Abraham, saya percaya itu pasti. Nah, sekarang dikatakan dalam kitabmu bahwa semua orang Yahudi itu adalah anak-anak Abraham. Apakah mereka sekandung? Ya, bapaknya sama. Imran, bapaknya Imran. Bapak mereka. Aduh, sudahlah, udah. Kalian menyembunyikan ajaran yang sudah sangat nyata. Enggak, sangat nyata. Terlalu monopoli, pembicaraan terlalu monopoli. Iya, karena kalian itu harus ditambal. Kalian itu harus ditambal. Al-Quran sudah mengatakan begini. Dengarkan, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Yesus juga mengatakan itu. Matius 12 nomor 50. Orang-orang beriman itu bersaudara. Terus kenapa kalian ini datang lalop? Ya, mereka orang beriman ya bersaudara. Bersaudara kalau bapaknya sama Imran adik-beradik dong. Nah, sekarang kalau saya katakan sama saudara, Abraham dengan Yesus itu adik-beradik dong. Iya, kalau bapaknya sama. Loh, emang
lucu saudara ini. Matius 12:50. Yesus mengatakan siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pertanyaan saya, apakah Abraham yang melahirkan Yesus? Apakah Abraham yang melahirkan Yesus sampai dia mengatakan dialah ibuku? Makanya kau belajar kau. Yesus itu bin apa? Coba aku tanya. Bin apa? Kok bin apa? Nggak ada punya bapak. Bukan masalah bin. Bukan masalah binti atau. Aduh, lucu orang ini. Lucu ini. Ini pengakuan Yesus Matius 12 nomor 50. Pengakuan Yesus nomor 12 Matius 12 nomor 50. Dia katakan gantian dong sebab siapapun yang melakukan kehendakku yang Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku, dialah ibuku. Nah, sekarang Paulus itu mengaku melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Bolehkah saya mengatakan bahwa Yesus itu ibunya adalah Paulus? Mulai framing. Yang jelas lah, kalau bernarasi yang benar dong. Katanya terpelajar. Tuyul, ini definisi dalam kitabmu nih. Dengarkan ya, saya bacakan ya. Matius 12 nomor 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah ibuku. Paulus mengaku melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apakah Paulus itu ibunya Yesus? Ngerti nggak perumpamaan? Ngerti perumpamaan? Ngerti kiasan? Ngerti gelar nggak? Jadi berbicara itu kita harus paham betul gitu. Apa yang dimaksud dari perkataan Yesus gitu loh. Enggak seperti ini. Tadi berbicara tentang anak Daud. Sedangkan ketika kamu kejedut dengan kitabmu sendiri, kamu katakan perumpamaan. Ada ditulis di Matius 15. Ketika Maryam disebut saudara Harun, Anda tidak mau paham. Matius 12 itu menjelaskan tentang gelar dia sebagai anak Daud. Terus ngomong yang lain-lain nggak nyambung loh. Lucu. Maryam saudara Harun tidak bisa perumpamaan, harus sesuai dengan keinginanmu. Sekarang ketika Yesus mengaku Paulus adalah ibunya, Anda katakan itu adalah perumpamaan. Lucu. Setrika dulu otaknya. Belum dia gitu dia. Meong-meong dia. Ini kitabmu, Bang. Ini kitabmu. Matius 12 nomor 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia adalah ibuku. Jangan diborong semua dong, kasihan dong, yang lain bagi-bagi lah. Nah, makanya ambil sedikit apa yang ada di kepala saya masuk di kepala Anda. Jangan kosong. Ambil sebagian. Berbicara tentang silsilah aja nggak nyambung ya. Berbicara tentang anak Daud aja nggak nyambung. Berbicara tentang nubuatan aja nggak nyambung. Semuanya nggak nyambung. Anda tidak mengerti permasalahan. Pengikut Paulus, Anda tak ngerti permasalahan. Dari status aja Maryam dan Maria udah berbeda. Dari situ kita logikanya sudah bisa mencerna. Siapa yang mengatakan sama, Tuyul? Siapa yang mengatakan sama? Narasi yang kau bangun itu putar-putar ya balik. Itu karena yang ditanyakan Al-Quran. Nenekmu kiper. Yang ditanya di sini adalah surah Maryam. Anda tiba-tiba masuk. Saya katakan umat Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Tanya Injil ya. Itu silsilahnya jelas. Sejarahnya jelas. Ini bukan berbicara mengenai silsilah. Nenek, ini tidak berbicara mengenai silsilah. Ini berbicara tuduhan daripada pengikut Nabi palsu tentang surah Maryam. Dibantah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Kami orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau saya panggil Bang Ian saudaraku, bukan berarti saya dengan Bang Ian itu saudara kandung. Meskipun nama bapak saya misalnya Abdul, kemudian bapaknya Bang Ian juga Abdul, bukan berarti kami saudara kandung. Itulah buktinya kita harus menggunakan akal sehat. Gitu. Bang Zuma izin boleh sedikit Bang Zuma. Silakan Dinda, silakan. Iya. Aku juga udah capek untuk mengajak orang ini sehat. Izin sebentar, paling cuma 3 menit. Jadi gini, kalau kita lihat ya di sini sebentar di dalam Rut 4 ya, Rut menjadi istri Boaz nomor 1 ya, sini kan ya.
Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah duduknya. Nah, poinnya nanti nomor 3. Lalu berkatalah ia di sini Boas kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech. Ya, coba perhatikan. Nomor 3. Ya, di sini Vayomer Legoel Helket Hashereh Asher nih le acheinu le Elimelech. Nah, Boas ya memanggil orang lain yang tidak ada silsilahnya Elimelech sebagai acheinu, akhi, saudara laki-laki. Kalau dengan huruf ada kata nun dengan vav, nu berarti kita, saudara kita, saudara laki-laki kita. Nah, coba kamu jelasin silsilahnya antara Elimelech dan Boas nyambung nggak, ketemu nggak? Kenapa si Boas itu bisa manggil Elimelech itu sebagai akhinya? Cukup lu main kick aja lu, nggak sehat lu. Cemen. Iya. Siapa yang kick? Nggak ada yang kick. Kamu Lo blokir gua. Jadi orang jangan stupid, men. Wah, parah Dedi. Nggak ada yang blokir. Nah, itu kau turunkan lagi. Turunin aja, Ded. Enggak. Turunin aja, enggak ada. Enggak ada. Enggak apa-apa. Lanjut. Coba Moto, lanjut Moto. Sabar, jangan tato, sabar. Ya, jadi sebentar. Parah Dedi kayak gitu. Makanya Nah, ini. Coba John jelasin. Enggak ada yang blokir. Ya udah biarin aja, Ded, Dia takiyah terus, Ded. Biarin aja. Udah, lanjut Moto. Iya, sebentar. Ini si John. Bang Yan, si John parah ini. Harun yang dikatakan. Lu coba John. Sebentar. John, tadi kan jelasin. John. Wah, Bang John Yan. dengerin dulu, John. Dengerin dulu, John ya. Biarkan moto ini, nanti kamu bisa ada waktunya. Moto nggak ada dengan saya. Enggak. Ini coba diam dulu. kamu jelasin kenapa Boas itu manggil Elimelech itu sebagai akhinya dia, sebagai saudaranya dia. Nanti lah kalau aku udah selesai dengan Juma, baru kau bawa kasus baru. Ini coba jawab. Kenapa si Boas manggil Elimelech itu sebagai akhi? Gini. Wait, John, sabar sebentar. Kan kamu udah banyak ngomong. Saya baru naik, gitu kan? Iya, ini di root 4 ya, nomor 3. Coba kamu jelasin. Boas itu ada nggak silsilahnya nyambung sama ke Elimelech? Kenapa si Boas itu manggil Elimelech itu akhi? Iya, coba jelasin. Tadi kan yang masalah ya Harun kan dijelasin tuh sama Bang Zuma. Udah tutup lah itu. Nanti aku bahas. Jadi gini Zuma. Karena di dalam Al-Qur'anmu surah Maryam 5:3 dikatakan bahwa Harun itu adalah nabi dan ada kaitannya dengan surah Maryam 28, saudara daripada Miriam, maka saya harus mengatakan kepada kamu bahwa satu-satunya yang bernama Nabi Harun itu cuman ada di zaman Firaun, di zaman Musa. Nabi yang dimaksud Nabi Harun hidup di zaman Nabi Musa karena dia saudara daripada Nabi Musa. Nah, jadi di dalam surah Maryam 28 dan dibenarkan di dalam surah Maryam 5:3 yang berkorelasi itu menyatakan mereka itu anak daripada Imran. Jadi apapun alasanmu, di sini bisa saya katakan telah terjadi pemutarbalikan informasi. Karena apa? Karena Yesus itu tidak hidup di zaman Harun. Tetapi Isa Al-Masihmu hidup di zaman Harun. Makanya saya bilang, ya, Daud hidup di zaman Abraham enggak? Berbeda dengan Yesus. Karena Yesus hidup di zaman Abraham enggak? Hidup di zaman Harun. Yesus hidup di zaman Daud enggak? Yesus itu sudah ada dari dulu. Itu udah dikatakan. Udah. Kayak kelihatannya Anda lelah. Abraham ada, aku tidak ada, kata Yesus. Jadi Anda butuh piknik. Ya. Jadi gini Iwan Villa, waktu dibalikin dengan narasinya si John ini, John malah nggak bisa jawab. Yesus ada dari dulu. Gimana sih? Ya itu memang ini tentang silsilah loh.
John, ini tentang silsilah, bukan tentang Kalau silsilah Yesus kita Tuhan sama-sama atau bukan. tahu Yesus itu tidak terbuat dari air manis siapapun. Titik. Oke. Hai, Kalau begitu, Roma saya 1 nanya. nomor 3 dia berasal dari sperma Daud. Daud itu. Mulai kau menyangkal. Mulai kau menyangkal. Itu baca dong. Kau sendiri yang mengatakan. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud, dan Anda mengimani Yesus itu ada sejak dulu. Berarti Yesus itu betul berasal dari sperma Daud. Mana sperma Daud? Oh, nih saya kasih tahu. Silakan tidak tunjukkan kepada dia supaya dia nggak bocor halus. Silakan. Roma 1 nomor 3 ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud. Perhatikan dalam koina Greeknya. Perito hoio auton to genomenon ek spermatos David, kata sarka. Di sini ada kata spermatos. Di sini ada kata David. Berarti dari spermanya David. Berarti Yesus itu Daud. Bapaknya siapa? Maka pertanyaannya, apakah betul Yesus itu keluar dari Daud? Nah, mulai ngaco. Itulah yang dikatakan. Itu yang dikatakan, kuman di seberang lautan kamu lihat, gajah masuk di matamu kau tak lihat, gitu loh. Itu dikatakan bocor halus, Bang. Al-Quran itu kan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam kitab Rasul itu tulisan murid Yesus. Nah, kau mau pegang tulisan murid Yesus atau perkataan Allah? Berarti Anda sudah mengakui kitab Anda salah, bukan firman Tuhan. Oh gitu. Baguslah. Udah kalau gitu saya udah tidur aja dulu Di gitu sana ya. ada kekeliruan. kekeliruan. Kesalahan itu, Bang Zuma. Oh, Roma jadi 1 nomor 3 keliru. itu kesalahan. Iya, jelas itu. Kesalahan. Oh. Jadi berarti sudah benar bahwa murid-murid itu, Bang. Bukan Iya, firman Tuhan, ya. Bang. Tulisan murid-murid. Dan Yesus itu bukan Tuhan karena berasal dari sperma, kan gitu. Jadi nggak enak saya. Ternyata berbeda ya dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan bukan dari sperma. berbeda. Jelas berbeda. Jelas berbeda. Gimana sih lo? Satu Tuhan, satu utusan Tuhan, ya beda lah, Bang. Jangan sama-samakan lagi. Yesus itu Tuhan yang diajarkan oleh Romawi. Yesus itu adalah, Isa itu adalah nabi yang diajarkan oleh Tuhan, gitu loh, Bang. Berbeda. Jangan lagi kau mulai besok mau mencocok logikan Yesus dengan Isa Al-Masih. Titik. Nggak ada yang mencocok logika, nggak ada. Kitab Anda yang merampok kata-kata Islam masuk ke dalam kitab saudara, makanya kita dialog. Coba hilangkan semua istilah Islam di kitab Anda. Mana mau saya? Uji aku, Bang, bahas itu kitab, Bang. Ada Tuhan dilahirkan keluar dari rahim manusia, jijik aku, Bang. Tapi karena dikatakan kitab Anda Alkitab, ada kata Allah, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata ini dan itu dari Islam, semua dari Al-Quran, maka saya bahas. Mana ada pernah saya bahas kitabnya orang Buddha Hindu? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka percaya diri terhadap agama mereka. Nah, kitab saudara beda. Coba Anda gunakan kitab bahasa Yunani. Tuhan disebut dengan sebutan apa? Theos. Iya kan? Theos. Lalu kemudian dikatakan Tuhannya disebut dengan apa? Theon. Kalau dia dikatakan Theon dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan dan sembahan. Tidak ada Allah di situ, Bung. Aman. Kita nggak usah dialog. Tapi karena kitab Anda itu menggunakan kata Allah, kata Alkitab, makanya kita berdialog gitu supaya bocornya ditambal. Kan gitu, Bang John. Katakan cuma Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Itu aja pesanku. Nggak ada yang memaksakan. Yang satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Yang memaksakan itu adalah Anda. Jadi kenaikan Isa Al-Masih baru-baru ini diperingati kelahiran Isa Al-Masih, ya kan? Anda mengambil dikatakan di dalam Al-Quran Isa itu Rasul, kata Rasulnya Anda ambil, berarti Anda mengimani Yesus dan Isa itu sama, kan jadi enak kalau gitu. Mana bisa sama? Kau yang nyamakan. Loh, saya enggak menyamakan. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan, mana ada? Loh, kau bilang yang menyamakan itu kitab Anda. Kenapa ada kata Rasul di dalam? Kau bilang Tuhan Yesus Nabi, kan jelas beda.
Lah, memang pengakuannya Yesus nabi kok. Nah, mana ada Yesus ngaku nabi? Aduh, parah. Yakin, Kasih tahu, yakin. Bang. Yakin. Kasih tahu Bang Saya Juma. tidak masuk Islam. Yakin. Kalau ada Yesus mengatakan akulah nabi. Yakin. Yakin, saya siap. Kalau nggak ada, kamu masuk Kristen ya? Dah. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mending saya ateis. Ada aja. Loh, oke, jadi ateis ya? Jadi ateis ya? Aku jadi Kalau nggak ateis. ada. Ya, kalau nggak Ya. ada ayatnya, kau jadi Kalau ateis. ada gimana? Saya siap jadi Islam. Oke, pegang. Nggak usah, Bang nggak Juma, usah, jangan nggak nyangkut usah, lagi nggak di usah. Oke, dengarkan. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Oke, ternyata tidak ada Matius Yesus 21 nomor 11, akulah nabi. Markus 6 nomor 4, Lukas 4 nomor 24, Lukas 3 nomor 33, Yohanes 4 nomor 44. Asyhadu Yesus adalah akulah nabi, nggak ada. Asyhadu. Tidak Tinta ada merah, kan? ayat Yesus berkata akulah nabi, tidak Ini ada. seorang nabi. Dengerin dulu John. Iya, Supaya tidak kamu ada ngerti. ayat Yesus berkata, nanti bantah. Iya, akulah dengerin nabi. dulu. Dengerin dulu, nanti bantah kamu John. Silakan Moto. Nih, Matius 13 nomor 57 ya. Ini dengan tulisan Red Letter Bible ya. Tulisan merah berarti dari Yesus ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Yang berkata siapa? Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini siapa yang ngomong? Matius 21 nomor 11, nomor 46. Mengisahkan tentang nabi itu tidak diakui di tempatnya. Jadi tidak ada Yesus berkata, akulah nabi. Nah, yang tidak diakui menurut Yesus itu siapa? Ada Yesus berkata, akulah nabi. Nggak ada itu. Ini kalau yang kita lihat ini, Yang Yesus kau itu ateis ya. merujuk Ya. kepada siapa? Ini merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada siapa menurut Yesus, Bung? Loh, emang itu ada dibilang aku di sana atau Yesus ada di sana? Hanya orang yang bocor halus yang tidak bisa paham bahwa Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Pada saat itu Nabi Yohanes adalah nabi di zaman Yesus itu. Matius 21 nomor 11 nomor 46, Markus 6 nomor 4 nomor 15, Markus 14 nomor 56, Lukas 4 nomor 24, Lukas 3 nomor 33, Yohanes 4 nomor 44, Yohanes 9 nomor 17, Yohanes 7 nomor 40 dan 58. Yesus mengaku nabi. Indikasinya sudah sangat jelas. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dia sendiri dan di rumahnya. Ini Yesus sedang berbicara tentang dirinya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gitu loh, Bang. Asyhadu. Nggak ada. Asyhadu. Dirinya. Ayo ikut. Asyhadu. Cuma jadi ateis mulai besok. Ya nggak mungkin karena ada di ayatnya. Ngapain masuk ateis kalau nggak ada ayatnya baru ateis karena ada ayatnya ngapain gitu Di ya. dalam Bible, Aduh John. Tidak ada pengakuan Yesus berkata akulah nabi, nggak ada. Udah, terserah Anda. Terus dia bicara tentang siapa itu nabi siapa? Enggak dong. Enggak dong. Kan Yesus tadi mengatakan seorang nabi dan itu diceritakan tentang siapa? Dia sedang berbicara tentang dirinya ketika dia bersoal jawab. Kalau ada pengakuan Yesus, akulah nabi, saya siap masuk Islam dan kamu jadi ateis. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Neraka butuh penghuni, Bang. Nggak perlu terbukti nggak ada ayatnya, kamu takut. Enggak dong. Itu Yesus sedang berbicara tentang dirinya itu. Seorang nabi. Bukan kamu yang bisa menentukan itu, Juma. Kamu jangan memprediksi. Ya. Buronan saya muncul. Aduh. Bagaimana? Malam ini kau mau dibaptis pakai apa? Air aki, ketuban kuda, atau air apa? Aku baptis kau ini malam, Tito. Tito, menurut Tito, apakah Yesus itu nabi atau bukan? Menurut Tito? Menurut saya Yesus itu raja. Raja di mana dia? Raja di mana? Apa nama kerajaannya?
Itu ajaran Arjuna itu, ajaran Krishna. Raja di Rahwana sana. Sito. Aduh, Yesus raja. Sito, saya menjadi raja di surga nanti. Lah si John kemana si John tiba-tiba ngilang? John Kamu naik tidak lagi John. beradab di situ Juma. Beradab. Coba ajarkan. Yesus itu raja atau nabi? Coba ceritakan di mana dalilnya bahwa dia Kamu jangan adalah raja. paksakan saya. Kamu kan begini. Saya jelaskan sama kamu. Loh, kok sekarang kamu jadi kemayu? Sekarang kok jadi kemayu kamu? Kenapa bisa? Kamu kemarin nantang saya, bikin aturan main. Habis itu kamu Iya, kick, kan gitu. Saya juga masih mau nantang kamu. My rule dan seterusnya. Ya. Nah sekarang saya tanya, Yesus itu kerajaannya apa namanya kerajaannya? Kerajaan surga. Kerajaan surga. Yesus aja nggak ke surga kok, dia ke langit. Aduh. Ayo jujur, ke surga atau ke langit? Yesus itu ke langit atau ke surga? Ayo jujur. Jangan. Si Titonya Yesus itu ke surga atau ke langit? Yang saya imani itu kan Yesus, bukan perkataanmu. Gimana sih? Iya, sekarang saya tanya, menurut Yesus dia ke langit atau ke surga? Ke surga. Di mana dalilnya? Jadi begini, cuma saya datang memang sengaja datang menantang kamu masih. Oh, saya pikir kamu nggak sadar datang. My room, apalagi itu kan kebiasaan. Habis itu kau blokir saya, habis itu kau kick saya gitu. Berani enggak? Nah, kalau pasti kamu habis minum ini. Siapin aja lah. Pasti kamu habis topi miring kan? Habis topi miring kan? Bang John habis topi miring kan? Makanya kau berani ke sini. Lagi Bang John. Silakan. Pasti habis topi miring ini anak. Makanya dia berani naik. Kamu jual bakso halal dulu kamu sana kawan. Kalau saya di komalnya dia, aku tidak akan menaikkan dia. Aku tidak mau menaikkan Zuma. Sekarang datang sini nantang. Dasar penjual keju. Kabur sih. Keluar dia. No rule. Naik lagi Bang. Tito naik lagi Tito. My room. Tito. My rule. Tito naik lagi Tito. Itu ada di bawah dia kok. Tito. Kenapa sih Tito kabur? Nanti ngomong Paulus Nabi mau apa yo? Nah, Nabi palsu tuh. Bang John ada celak kabur dia. Ya dari tadi dia mau lari itu, Dinda udah ketar-ketir itu. Dari start pertama dari 1 Yohanes 4 itu mereka sebenarnya sudah mau diperlukan kafan itu rasanya. Masya Allah. Ada Ustadz Wafi, Ustadz Ahmad Wakid, Ded, guru kita, Ded. Coba dilihat, Ded, ada enggak? Nggak ada. Ini ada nih ke WA ke saya. Sini ada, memang ada. Tar. Pak Ustadz minta ini aja permintaan Pak Ustadz Ahmad Wakid. Habib. Jazakallah kabiran kasiran. Aduh. Oke udah pas ya teman-teman. Ya, jadi tema kita yang pertama tadi itu tentang surga, yang kedua tentang nabi palsu. Malam ini kita gulung semua kue dadarnya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadikan sebagai pelajaran bagi teman-teman di luar sana yang sering kali ditemukan. Ini kemarin saya dikirimi video dan VN dari salah satu teman kita Muslim, didatangi misionaris, dibacakan dalil-dalil Bible ya, dan saya katakan kepada dia tolong telepon saya. Tapi begitu telepon saya mau bicara dengan misionarisnya, ternyata misionarisnya nggak mau ngobrol dengan saya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan generasi muda yang masih awam ini ya, yang maksud saya belum terlalu mendalami tentang ajaran dua agama ini. Tolong please jangan mudah tergoda dengan keadaan, dengan orang yang datang berpura-pura bahwa ini dan itu, karena ini fakta di tengah-tengah kita itu ada. Lillahi ta'ala, kemarin itu saya dihubungi, dan mungkin yang menghubungi saya ini lagi dengar juga. Saya dihubungi, bang, ini ada 2 orang datang sini, bang. Padahal yang datang itu udah tua, di atas umur 60 tahun. Sekali saya bersin di depannya, dia itu pingsan kurasa. Datang-datang aja orang nyembah kepada Tuhannya. Padahal dia tahu bahwa bahwa yang didatangi ini adalah orang yang sudah beragama.
Kan lucu Itu ada segitunya dia. videonya Bang Juma, ada videonya Gurunda. Masih ada di tempat saya. Simpan aja Bang. Ada. Nanti suatu saat ada kita reaction ini, biarkan mereka tahu gitu. Nggak boleh. Lengkap VN-nya juga ada fotonya juga lengkap. Dan itu sering terjadi. Apa sih susahnya kalian ini? Islam itu hidayah. Mau seperti apapun orang disuapin tentang Al-Quranul Karim, kalau nggak ada hidayah percuma. Jadi nggak usah lah memaksa-maksa kayak gitulah. Kita ini orang sudah punya beragama. Sampaikan aja dipublish agamamu seperti ini. Islam juga menyampaikan biar orang itu yang menilai. Jangan kita datangi ke rumahnya orang gitu ya. Bawa-bawa data-data ayat-ayat nggak bagus kayak gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya mute dulu sambil di pojokan masih ada ketawa saya yang belum tuntas tadi, masih mau nyambung. Saya ini agama Muslim Bang. Apa gimana Bang? Saya pernah debat dengan Bang Tito itu. Terus ditanyakan itu tentang kubur, siksa kubur. Tapi di Al-Quran kan di alam kubur nggak ada itu Bang. Di Al-Quran nggak ada itu siksa kubur. Terus? Itu gimana itu? Saya yang butuh pencerahan ini. Kalau itu kalau nggak salah di atau ayat 1 ya. Di situ ya? Sama. Coba lihat di apa atau ayat 101 nanti lihat tafsirannya Ibn Katsir ya kalau nggak salah itu. Coba Pak. Di alam kubur baca ya. Al-Mu'minun ayat 100, Al-Furqan ayat 53 dan Ar-Rahman ayat 20. 1, 2, 3 itu aja. Itu tentang alam kubur. Ayo Tito naik lagi Tito nyimak di bawah aja Tito. Naik lagi Tito. Yaitu Al-Mu'minun 100, Al-Furqan 53 dan Ar-Rahman 20. Ayat 20. Naik ya Tito. Ini aku sudah tarik Tito ini. Suara saya masuk gak sih? Masuk. Oh iya, naik lagi Tito. Jadi kenapa kamu keluar kabur ya? Insya Allah di dalam Al-Quran semua ada. Yang nggak ada itu di Bible. Tentang alam kubur nggak ada. Tito, jangan ditolak dong undangan saya dong. Terima dong. Cek. Ya ada suaranya. Tito. Cek. Ayo dong. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tito nggak pernah naik ya? Nggak ada itu gimana Bang? Udah saya undang ini. Kenapa? Tapi nggak ada ikonnya ya. Itu tentang sama gua nggak ada. Iya, kalau nggak ada ya. Tapi itu kan nggak ada di Al-Quran itu. Gimana? Alam kubur dan siksa kubur kan nggak ada di Al-Quran itu. Yang tadi disebutin sama Bang Yan itu sama Pak Yan itu dalil disebutkan oleh Pak Yan tadi. Bang, abangnya yang bersuaranya coba keluar dulu Bang, nanti masuk lagi Bang. Ini nggak ada di sini Bang. Di room saya cuma 4 doang ini. Tito masih di bawah itu. Tito naik Tito, jangan tapping di sono Tito. Naik aja, udah saya jambak berapa kali kamu. Naik Tito. Oke, naik Tito. Kita buktikan Tito. Dalam Al-Quran itu disebutkan Al-Barjah. Bang Zuma masih menunggumu itu Tito. Iya. Ya. Itu soal alam kubur. Al-Mu'minun 100, Al-Furqan 53, Ar-Rahman 20 ayatnya. Jelas ya? Nah, Tito nggak ada. Nanti penjelasannya ada di hadis. Nanti kalau kita buka hadis orang berarti semua lari di hadis Bang. Bukan semua lari di hadis, gimana sih? Penjelasannya. Oh, penjelasannya di hadis. Iya. Bukan di Al-Quran. Di Al-Quran ini kan bukan novel, gimana sih lu?
bukan novel, ingat ya. Makanya kan diharuskan Muslim itu satu Al-Quran dan hadis gitu ya, begitu, Al-Quran dan hadis. Ingat ya. Dan hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, jelas kan? Tapi banyak juga kan hadis palsu, Bang. Iya, lihat perawinya gimana sih. Makanya nanti belajar ya. Ini siapa sih namanya sih, nggak kelihatan deh. Nggak kelihatan, makanya di tempat saya juga nggak ada Pak Yan, di list pun nggak ada dia di lift di atas ini. Coba Bang keluar dulu Bang. Aduh gaib memang nih malam ini. Kamu ini Islam, Kristen? Islam, Bang. Coba bacain gini lah yang gampang deh ya. Surat Al-Baqarah ayat kedua deh. Al-Kursi aja, Bang. Ya kan? Hah? Banyak yang bilang nggak Al-Kursi? kelihatan di komal Bang. Coba turun dulu Bang. Kok Abang Al-Kursi? siapa sih Bang? Siapa ini? Bang turun dulu Bang. Tunggu Keluar dulu. Baru MG namanya tadi, MG tadi. Iya MG. Yang itu bukan? Nah, keluar dulu Bang. Iya, nggak ada di sini. Di Komal nggak ada cuma. Iya, di bawah pun bilang di komal pun nggak ada. Gaib kurasa orang ini. Ya mungkin ini Muslimnya awam ya, Iwan Villa. Kita nggak ini. Saya nggak nuduh apa-apa ya. Cuman gini, kalau siapakah Nabi, nerusin tadi Bang Juma sedikit ya Bang Juma ya. Mungkin keilmuan saya agak kurang. Siapakah Nabi palsu itu? Nabi Isa atau Yesus berkata, nabi-nabi palsu itu akan datang di antara, tuh ada di Bibalnya tuh, di antara kita. Berarti zaman Yesus ada, itu ada nabi-nabi palsu. Bukan begitu, Kang Mato? Yap. Nah, kalau kita berpikir, berarti zamannya Yesus itu udah ada nabi palsu gitu. Di abad pertama. Ini dari 1000 yang nonton nggak ada Kristen apa yang mau naik kayak gitu? Pada ini ya mentalnya ya, kena mental semua ya. Iya. Inilah ilmu saya dari Bang Juma nih, saya dapetin tulisin, baca baik-baik. Udah satu perikop saya baca tuh. Nggak ada ya. Ada tadi malam di Komal saya ada nama VR21 itu, boleh lah naikin, Dad. Ada VR21 nggak di situ? Mana nggak ada? Banyak yang ngantri nih, anu apa? Ada 38 yang ngantri nih. Ya naikin aja. Kalau buat kita ada nggak? Daniel siapa ini? Coba Daniel. Ya Biasanya itu Daniel kali, Kristen. naiklah Daniel. Coba Daniel. Halo, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen atau Islam ini? Daniel. Islam saya bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daniel kalau nggak salah ini Daniel baru mualaf ya, Daniel? Baru mualaf itu ya? Enggak. Bukan, yang dari Daniel bukan. itu nama nabi kita loh bang. Jangan, walaupun Daniel bukan Kristen aku. Oke bang. Iya kan bang? MG naikin sebentar bang. Aku naik turun bang. Si MG mau naik lagi nih. Sisain Dad buat Oten satu Dad. Ya, kok keluar? Gak ada otot yang naik ini. Gimana? Aduh, ya Allah. Coba MG naik lagi tuh. Acil sama lo nih siapa nih? Acil sama lo. Iya. Waalaikumsalam. Abang MG nih, sorry bang, kita mau muslimkan itu ya, berak tabayun ya. Abang ini muslim apa Kristen ya bang ya? Muslim bang. Sorry ya bang ya, bukannya tendensius, tapi ada yang minta syahadat bang di komal di typing bang. Syahadat. Supaya nggak jadi fitnah aja bang kita bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Maaf ya bang ya, no offense ya, jangan tersinggung supaya apa? Nggak ada
yang nggak ada keabu-abuan. Tadi tadi Bang mau bacain ayat kursi katanya. Monggo. Suaranya Pak Yan hancur lagi. Supaya Abdul. Kenapa Bang? Tadi kan mau bacain ayat kursi kan? Terus lagi mau naik ini. Ayat kursi? Dia lagi di jalan kayaknya. Yang saya pertanyakan itu tentang azab kubur itu. Dan itu nggak ada di Al-Quran itu Bang. Ada, sorry. sorry. Lanjut Bang Juma, langsung Bang Juma. Siapa bilang nggak ada siksaan dalam kubur? Itu ilmu dari mana tuh? Oten. Oh, Ten salah, nggak ngerti Quran. Dalam Quran itu menjelaskan gini, salah satu data di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa siksaan kubur itu, Bismillahirrahmanirrahim, An-naru yu'araduna 'alaiha guduwan wa asyiyah wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal azabi. Nah, Al-Mu'minin ayat 46 ya Bang Zuma. Al-Ghafir ayat 46 Dinda. Gafir. Oh, Ghafir ya. Ya, kepada mereka diperlihatkan neraka. Ini siapa ini? Orang dalam kubur diperlihatkan neraka. Pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat, mereka diperlihatkan. Coba Anda bayangkan kalau Anda di dalam tempat yang gelap, seorang diri, sunyi sepi, gelap gulita, kemudian Anda diperlihatkan dengan siksaan-siksaan yang Anda akan rasakan nanti di neraka. Ibaratkan orang yang sudah ditentukan waktu bahwa 2 hari lagi dia akan dieksekusi mati. Kira-kira orang itu tenang tidak tidurnya? Kira-kira tuh. Karena orang di dalam neraka itu, orang yang sudah ditentukan di neraka itu, ketika di alam kubur dia diperlihatkan tempatnya. Ibaratkan dia itu nonton film, dia akan melihat dirinya tersiksa di sana. Kira-kira itu siksaan atau bukan tuh? Siksaan kayak itu Bang? Siksaan. Kalau dalam sebuah kamar, ya, dalam kamar kita seorang diri, kemudian tontonan yang kita lihat, jangankan yang nyata ya di depan kita, tontonan TV aja diputar film yang menyeramkan, menakutkan, yang ada di dalam film itu kita yang disiksa, kira-kira tenang nggak kita itu dalam situ? Nggak tenang kita, makanya mari ngopi dulu, campur masuk supaya kita nggak dapat siksaan kubur, kan gitu. Ini poin. Jadi kalau ada orang berbicara mengenai Quran tanpa didasari dengan pengetahuan yang ya minimal bisa ngerti, bisa baca Quran, maka kita tidak bisa kemudian mengikuti apa yang menjadi dasar pijakan mereka terhadap Quran itu sendiri. Lalu ketika saya ditanya, apakah di dalam kitabnya orang-orang teman-teman kita itu ada siksaan kubur? Ada, Bang. Ya, dalam agama mereka itu ada siksaan kubur itu. Siapa bilang bahwa hanya mereka tidak mau mengimani kalau di dalam agama mereka itu ya ada siksa kubur. Ada. Gitu ya. Saya teman ya. Ini ada Charles MG. mau naik ini. Jelas ya, MG ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Charles baru mualaf ya, dengar-dengar ya? Udah agak lama sih, cuman masih banyak yang ditanyakan sih, masih mengganjal di hati gitu. Oke, silakan. Mumpung ada Bang Zuma, Gurunda Zuma, silakan. Mengenai saya kan orang tuanya masih Chinese. Orang tua masih Chinese kan, jadi yang saya takutkan cuma satu sih, kalau Allah tiba-tiba menjemput orang tua saya, ya kan. Nah kan kalau kita kan di Chinese itu kan ada adat istiadat, penghormatan terakhir, pegang garu, ya kan. Itu apakah boleh? Karena saya pernah bertanya ke beberapa ustadz, ada yang bilang boleh saja karena untuk penghormatan terakhir, ada juga yang bilang tidak boleh. Jadi saya masih sedikit mengganjal di hati.
Mungkin ada yang bisa jelaskan ke saya. Halo. Oh iya, buat Mbak Bonita silakan naik ya, buat Mbak Bonita ya, kirim permintaan. Minta dibimbing terus tuh Mbak Bonita dari kemarin sama Bang Zuma. Silakan ya buat Mbak Bonita, saya kasihkan satu ini satu ini buat Mbak Bonita, silakan untuk naik nanti. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadits itu ya, ketika kita ditanya tentang apakah kita boleh kemudian, mungkin yang Anda maksud itu mendoakan ya? Mungkin lebih tepatnya menyalatkan gitu. Enggak, di yayasan itu kan ada penghormatan terakhir, mungkin ada seperti bungkuknya 3 kali, habis itu bakar dupa taruh di tempatnya begitu loh. Nah, itu kan kebiasaan orang-orang seperti orang tua saya dulu kan. Nah, yang saya khawatirkan kan, ya saya berharapnya, berdoanya saya tidak akan melakukan seperti itu, karena kan posisinya kita nggak tahu ajal itu sampai kapan kan. Kalau saya minta doanya sama Allah, ya saya duluan daripada orang tua saya. Ya, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, ya, di dalam surah At-Taubah ayat 84, di situ dikatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taku ala kabri. Jangan engkau melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, artinya orang-orang di luar daripada Islam, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tapi sebagian ulama juga menafsirkan ayat ini untuk orang-orang munafik gitu ya, bukan orang-orang kafir. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai bahwasanya boleh kemudian melayat ke kubur ya, tapi tidak boleh mendoakan. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Nasai. Kemudian dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah SAW itu berkata bahwasanya pergilah engkau menguburkan bapakmu dan jangan berbuat apa-apa yang bersifat ibadah sampai engkau datang kepadaku lagi. Maka kemudian Ali berkata, aku pun pergi menguburkan dan kemudian datang menjumpai Rasulullah yang menyuruh aku mandi dan aku didoakannya gitu. Artinya kalau prosesi yang Anda pertanyakan itu adalah prosesi ibadah di dalam tradisi saudara kita, keluarga kita Chinese, maka kaidahnya pemutus daripada hukum syariatnya itu udah jelas, itu ada pelarangan gitu. Terkecuali itu bukan bagian daripada ibadah di dalam pemahaman teman-teman kita, keluarga kita Chinese. Tapi kalau itu adalah ibadah mereka, memuji sembahan mereka, maka Rasulullah SAW itu mengatakan, pergilah, kuburkanlah mereka, kuburkanlah bapakmu, tetapi jangan berbuat apa-apa yang bersifat ibadah di dalamnya. Ibadah dalam arti kata ikut di dalam ibadah orang-orang yang di luar daripada ajaran Islam gitu, Bang. Ya. Saya kira gitu sih. Mungkin ada yang lain. Saya sudah mengerti. Artinya saya sudah sempat bertanya juga dulu, pernah waktu Ustadz Abdul Somad datang ke daerah saya pernah ikut pengajiannya, saya bertanya sama sekali, benar-benar sama jawabannya. Tapi gini yang saya mau tanyakan, saya dulu sebelum, makanya saya sedikit takut sebenarnya bertanya, tapi saya harus dapat jawabannya. Almarhum adik saya sekitar berapa puluh tahun yang lalu meninggal. Saya pernah ikut
prosesi seperti itu. Tapi di saat prosesi itu, saya tidak pernah berdoa mengikuti mereka. Contoh, pada saat saya megang sesuatu garuk begitu, saya minta Allah, ya Allah ampunkan dosa hamba ya Allah, ketika kalau ini Engkau larang ya Allah, tapi hamba hanya manusia biasa ya Allah. Karena almarhum adik saya tuh bagaimana ya saya bilang ya, ketika dia mau meninggal, dia mau masuk Islam, kecelakaan. 2 bulan mau meninggal, dia kecelakaan. Nah, itu sudah saya lakukan. Apa yang mesti saya lakukan lagi? Karena saya tidak mau kehilangan iman saya, ya kan, kecintaan saya kepada Allah, keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah. Saya tidak ingin hilang gitu. Apa yang mesti saya lakukan? Saya udah sholat taubat, udah. Apakah dengan saya sholat taubat mengakui dengan begitu yang saya sudah pernah lakukan itu diampunkan oleh Allah atau bagaimana? Iya. Jadi gini, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi bukan berarti pada saat itu saudara tidak sanggup untuk melakukan itu. Jadi ini perkara hati, ini perkara Anda dengan Allah. Nah, kalau dianggap itu adalah sesuatu yang salah, mungkin pada saat itu Anda belum tahu kaidah-kaidah hukumnya seperti apa. Sementara tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Tidak ada hukum bagi mereka yang belum mengetahui, kan gitu. Nah, bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah apakah saudara siap untuk bertaubat dalam melakukan hal yang menurut saudara itu Anda berada pada posisi abu-abu. Apakah itu dianggap dosa atau tidak? Nah, oleh karena itulah kemudian kalau Anda sudah melakukan taubatan nasuha, udah selesai. Insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Dan merasa menyesal dan kemudian tidak akan mengulang lagi, maka insya Allah, ya saya katakan Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Jangan berputus asa terhadap anugerah Allah, kata, ya wahai hambaku, jangan engkau berputus asa terhadap rahmatku. Barang siapa yang bertaubat, maka pasti akan aku ampuni, kan gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kembali kepada inti, ikuti ajaran Rasulullah. Ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai pedoman di dalam melakukan sebuah kaidah agama, ajaran agama, maka seluruh aspek dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Itu jaminan. Demikian. Amin. Dinda Allah. Ini enggak ada, udah keluar ya rupanya ya. Itu surat ada apa di bawah, ya? Bang. Ada di Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun. Apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Itu surah apa ya? Kok saya jadi lupa ya? Al-Anbiya kali ya. Satu lagi pertanyaan mungkin Pak Ustadz. Kok Ustadz? Ya. Saya muridnya Bang Yan, panggil aja Bang Zuma. Ya, saya bukan Ustadz. Kita sama-sama belajar. Ya. Satu lagi pertanyaan saya, adakah cara saya buat agar saya bisa menolong orang tua saya kelak di yaumil kiamat? Itu mungkin yang pertanyaan yang sangat penting bagi saya, karena kalau untuk yang Allah ya, saya selalu mendoakan orang tua saya agar mendapatkan hidayah dari Allah, dibukakan pintu hatinya. Saya selalu berdoa, cuman kan kita tidak ada yang tahu. Cuman maksud saya itu cara bagaimana menyelamatkan kedua orang tua saya nanti kelak. Bagaimana caranya? Ada nggak cara yang mungkin Bang Zuma bisa sampaikan ke saya gitu? Iya, jadi gimana lah yang dikatakan oleh tadi yang mana Bang Juma, yang sebutin Bang Juma itu Qul in kuntum bukan? Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ya, ayat 31. Oh, Masya Allah. Ya, lupa saya. Oke. Itu aja yang saya ingat Bang, yang lain nggak ingat. Monggo lanjut.
Ya, jadi pertanyaan yang tadi, Bung, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah kepada manusia, wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, ya, wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lizzalimin nara. Jadi ayat ini menguraikan bagaimana kemudian Allah menjelaskan kebenaran itu sudah datang dari Allah. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat bagi dan yang paling jelek. Tetapi apakah ini kemudian harus dikategorikan berlaku kepada semua orang-orang yang kemudian tidak menyembah kepada Allah dalam perspektif pemahaman kita di luar Islam? Maka apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu banyak ilmu yang kita tidak tahu, yang Allah itu tahu. Ibaratkan pengetahuan yang dibagi oleh manusia dengan pengetahuan yang kemudian tertoreh di hadapan Allah, itu ibarat kita celupkan jari kemudian kita angkat. Setetes air yang menempel di jari kita itulah yang kemudian ilmu manusia yang dibagi-bagi dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Tentang pengetahuan Allah seluas samudra, bahkan jauh lebih daripada itu, nggak bisa kita bayangkan. Nah, pertanyaan saudara, apa yang harus saya lakukan? Satu-satunya saran bagi saya adalah coba Anda didik anak-anak keturunan antum menjadi anak-anak yang soleh. Itu aja. Amin. Baru kita kemudian serahkan kepada Allah. Ya kan? Karena yang maha berkehendak itu adalah Allah. Allah mengatakan kamu yang menentukan kamu yang kemudian memiliki cita-cita, tapi yang menentukan itu saya. Aku yang menentukan itu. Nah, banyak rahasia-rahasia Allah yang kemudian kita nggak tahu. Kita sebagai hamba hanya diberikan pengetahuan yang sedikit. Contoh misalnya tentang ruh, nggak yang bisa tahu. Nah, sementara ruh ini terkait dengan orang tua kita, dia adalah bagian ruh. Ruh itu ada datangnya dari Allah. Tentang itu kita nggak tahu. Makanya Allah mengatakan bahwasanya tunduklah kamu, taatlah kepada perintah-perintahku. Itu tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka tugas kita sebagai seorang muslim menjadikan anak keturunan daripada orang tua kita itu menjadi orang yang beriman. Urusan neraka dan surganya seseorang itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah. Tugas kita sekarang adalah menjadikan anak keturunannya sebagai ahli ibadah. Itu sudah cukup bagi kita, dan serahkan kepada Allah. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Kalau dalam pikiran kita, aduh orang tua saya bakal disiksa, serahkan kepada Allah. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Tugas kita adalah menjadikan anak keturunannya menjadi anak saleh dan salehah. Itu pesan dari saya. Bukan Ustaz Suma loh ya, Bang Suma, seorang kristolog yang suka membuat teman-teman yang bocor halus itu kencang-kencang. Demikian, sebentar silakan yang lain. Cukup ya Bang Charles, silakan ke hamba Allah. Kita kasih kesempatan ke hamba Allah ini. Tadi mau bertanya tuh. Karena waktunya kan udah larut malam, tepat Bang Suma juga. Bergantian ya. Silakan. Sebelumnya saya mohon terima kasih dulu kepada Bang Zuma dan teman-teman semua. Ya, makasih Bang. Diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusan. Ya, saya izin pamit. Amin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hamba Allah buka mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk abang-abang sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha untuk tetap istiqomah untuk nikmat iman, nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada saya. Saya ingin sedikit cerita nih. Sebelumnya saya ini seorang Hindu. Alhamdulillah saya mualaf. Ya mungkin bisa dikatakan kalau menurut Ustadz udah 5 tahun itu sudah muslim lah ya. Jadi saya pernah sebelum saya mualaf tuh saya pernah, karena dulunya nih saya ini pecandu narkoba.
saya pernah dimasukin ke salah satu rehabilitasi di Kota Binjai. Jadi rehabilitasi tersebut itu dimiliki oleh teman-teman kita dari Nasrani. Kelihatannya sih karismatik ya, lebih cenderung ke karismatik. Saat itu jadi aktivitas kita baik yang muslim maupun yang non muslim itu dipaksa untuk beribadah setiap pagi jam 6 pagi itu, membaca Mazmur begitu sampai pernah itu digerebek oleh wali kota Binjai pada saat itu, Pak Idaham, wali kota Binjainya. Dan saya selama saya direhabilitasi tersebut, akhirnya saya karena gabut ya, nggak ada pilihan, saya baca-baca tuh Perjanjian Baru tuh. Yang saya temukan di situ ada istilah loba dan moha, yang setahu saya itu adanya di kitab suci umat Buddha dan Hindu, di Tripitaka sama di Weda gitu. Pokoknya saya bingungnya itu diambil istilah kata ke bahasa Indonesia atau memang bagaimana gitu. Saya ingin tanya ke abang-abang sekalian gitu. Istilah loba dan moha itu saya temukan di Perjanjian Baru gitu. Ya, itu terkait dengan akar kejahatan ya kalau nggak salah ya. Iya sih, mungkin sih Bang Juma. Judaism itu kan, Buddhism. Buddhism, loba berkaitan dengan ketamakan, kebodohan sih. Loba kayak keserakahan, moha itu kebodohan. Jadi saya temukan di Perjanjian Baru itu, saya bingung loh, kok ada diambil dari kitab suci Weda atau Tripitaka, kok diambil di Perjanjian Baru gitu, dimasukin istilah kata itu gitu. Dan saya juga selama berada di rehabilitasi tersebut, saya melihat bahwasan mereka juga memang sangat kurang menghargai kitab mereka sendiri ya. Bahkan kertas ya, maaf ya. Kitab-kitab itu kan di situ nggak boleh merokok ya, karena rehabilitasi ya. Jadi apabila ada pihak keluarga yang datang membawa bubuk teh, jadi bubuk teh itu dijadikan rokok dengan menggunakan kertas kitab itu sendiri gitu. Saya sampai ngomong, nih kamu nggak apa-apa nih kitab, nggak apa-apa katanya, Tuhan maafin gitu. Jadi kitab-kitab gitu ya. Iya itu, ini experience saya ya, saya ceritain gitu. Dan saya bisa pertanggungjawabkan sih itu. Jadi saya itu Perjanjian Baru tuh disobek, kitabnya itu disobek, dijadiin apa? Kertas rokok. Kertas rokok untuk kita ngerokok gitu, untuk kita merokok. Dan mungkin mereka berpikir banyak kok yang hafal. Jadi kalau hilang selembar nggak apa-apa. Mungkin kali Bang ya, mungkin ya Bang ya. Coba tanya Bang Ian. Dan apa sih? Jadi ya ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kan, ya saya mualaf itu ketika kedua orang tua saya sudah meninggal. Dan saya karena lingkungan keluarga besar saya itu mayoritas Hindu, beberapa yang alhamdulillah Muslim, dan kakak-kakak sepupu saya sudah ada yang mualaf juga, alhamdulillah. Saya tuh setiap sholat tuh kita kan berdoa tuh Allahumma alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Sorry, maaf saya agak gagu. Allahumma walidayya, nyantai aja. Warhamhum kama rabbayana sahira, kan mendoakan kedua orang tua tuh. Sahira, mendoakan kedua orang tua kita tuh. Saya merasa begini, ya Allah, jika saya akan menanggung beban dosa akibat saya mendoakan orang tua saya siap lah gitu. Karena kan saya bentuk, apakah itu saya sombong atau bagaimana sih maksudnya?
Ya Allah, karena ini bentuk bakti saya kepada orang tua saya nggak ada pilihan lain selain mendoakan orang tua saya. Saya juga berserah diri kepada Allah, ya agar orang tua saya itu ya diampunin gitu. Karena dan kebetulan begini, saya kan orang keturunan nih ya Bang ya. Saya orang Sumatera Utara dan saya keturunan India. Jadi di lingkungan di sosiality masyarakat, dan kita nih maksudnya begini, kita nih kan sebagai umat Islam ini kan sebagai hambanya Allah, insya Allah hambanya Allah ya, kita masih mengaku nih kan, mengaku-ngaku. Apakah kita ini kan bertanggung jawab berdakwah kan di diri kita masing-masing, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar gitu kan. Jadi yang saya rasakan, yang saya feel itu kedua orang tua saya itu tidak pernah mendapatkan dakwah tersebut mungkin dari lingkungan sekitar yang dia lihat gitu. Ya, akhirnya mereka bertahan dengan keyakinan mereka hingga tutup usia gitu. Jadi apakah saya tuh bilang berdoa tuh setiap sholat, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua saya. Apakah itu tuh bentuk kesombongan atau bagaimana? Saya agak-agak sering goyang kadang di situ, sering gimana gitu. Bisa tolong dibantu jawab abang-abang sekalian. Ya, kalau saya ditanya ya seperti tadi, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 84, kemudian At-Taubah ayat 113. Bagaimana kemudian Allah menerangkan, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfir. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka, kan gitu ya. Nah, sekarang yang dilarang di sini adalah nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Nah, sekarang kalau musyrik dan juga kafir ini, kalau musyrik ini kan sudah jelas menyembah selain daripada Allah. Nah, lalu kemudian dalam surah At-Taubah ayat 84, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka. Ini yang dituju juga adalah orang-orang munafik. Selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi yang dilarang di sini adalah nabi dan juga orang beriman. Nah, kemudian pelarangan ini itu disebabkan karena orang musyrik atau orang yang kemudian munafik tentu melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah. Dalam arti kata melakukan perlawanan terhadap pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga melakukan pembangkangan terhadap apa yang disampaikan orang-orang beriman terhadap mereka. Nah, apakah ini berlaku terhadap orang tua kita? Bahwa beliau kemudian itu adalah orang-orang munafik. Beliau adalah orang-orang yang melawan, membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan juga oleh orang-orang beriman secara nyata. Ya, kalau dia termasuk dalam golongan itu, maka pelarangannya nggak boleh kita doakan. Nah, seperti yang saya katakan kepada saudara kita yang tadi, maka cukup kita mendidik anak keturunan untuk kemudian menjadi orang-orang yang soleh. Biarkanlah Allah yang kemudian memberikan keputusan terhadap orang tua kita, kan gitu. Tapi ya itu tadi, Allah menelisik hati manusia, kan gitu. Iya benar. Ya kan gitu. Jadi ketika ada seorang anak kemudian meneteskan air mata oleh karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan terhadap, kepasrahan terhadap nasib, semua diserahkan hanya kepada Allah. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya ikhlas hukummu berlaku terhadap kedua orang tuaku. Ya, saya yakin sekali Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Saya tidak ingin mengatakan bahwasanya sudah menjadi keputusan Allah. Itu bukan hak kita kemudian untuk mengatakan apa yang bukan hak kita untuk kita katakan. Karena
Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 23, di situ jelas sekali dikatakan begini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya, kita lah yang akan ditanya. Jadi kita tidak perlu kemudian bertanya-tanya, oh Tuhan akan melakukan apa terhadap kedua orang tuaku. Serahkan kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi yang digariskan oleh Allah kita ikutin, kemudian semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan seorang anak, ya bisa jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, kenapa engkau tidak menghancurkan? Kau bisa menghancurkan mereka. Apa kata Rasulullah? Mana tahu di kalangan keturunan mereka itu kemudian ada yang akan beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Nah, hikmat-hikmat seperti inilah yang kemudian perlu untuk dibesarkan kepada kita, kepada sahabat-sahabat kita yang mu'allaf. Serahkan kepada Allah. Bagaimana kemudian Nabi Khidir ketika dipraktekkan kepada Nabi Musa membunuh seorang anak, dan kemudian Allah mengatakan, aku memerintahkan engkau melakukan itu karena saya tahu bahwa kelak anak itu akan membuat kemudian orang tuanya menjadi kafir setelah beriman. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau sebaliknya? Orang tua kita tidak dibunuh dalam keadaan muda, karena Allah sudah mengetahui kelak akan ada tampil keturunannya akan menjadi pemimpin bagi agama Allah. Gimana tuh? Yakin enggak? Percaya enggak? Yakin. Allah Maha tahu. Makanya dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tahu Nabi Khidir membunuh seorang anak. Karena kenapa? Kelak dia akan menjadi pemusnah daripada keyakinan kedua orang tuanya. Orang tuanya akan menjadi kafir ketika dia dipanjangkan umurnya. Maka Allah mencabut nyawanya melalui Nabi Khidir. Lalu kemudian kalau kita balik keadaan itu, karena kita ini belajar hikmat. Ketika kemudian Allah mengatakan, saya tidak ingin membunuh orang ini. Kenapa? Anak keturunannya kelak akan ada menjadi seorang mu'allaf, dan anak-anaknya akan menjadi seorang hafizul Quran. Anak-anaknya akan menjadi pemimpin, menjadi pemimpin di atas muka bumi, mengajarkan syariat la ilaha illallah, mengajarkan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Mana tahu dari anak ponakan saya, dari anak antum kemudian menjadi ulama besar, menjadi penggugah orang-orang beriman kepada Allah, menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat bagi jutaan manusia. Siapa yang tahu? La yus'alu amma yaf'al. Hanya Allah yang tahu tentang pekerjaannya. Kita hanya bisa pasrah. Saya kira begitu dari saya, saudara. Karena di sini sudah hampir menjelang jam 1 ya. Nanti kalau kebanyakan ngomong juga nanti bilang saya nih Ustadz, saya ini jurusannya kristologi. Ya, terapi pasien-pasien saya itu biasa. Kalau antum semua kan bukan pasien saya. Saya sangat kagum dengan dakwahnya Bang Zuma gitu. Jadi Masya Allah. Jadi saya juga apa yang Bang Zuma sampaikan. Mungkin nama sedikit ya Bang Zuma, boleh ya? Silakan Bang. Yang dapat ilmu sedikit nih, kan lobhat ini keserakahan ya Bang ya di dalam Buddha, dan ya, loba ini kebodohan batin, betul ya. Loba ini agak-agak itu kebodohan. Ya. Moha ya, pasti apa-apa. Ini di dalam Buddha, mungkin di dalam kenapa ada di Bible kan kata Abang begitu ya. Mungkin nanti Abang boleh kontak saya bagaimana the Grand Bible itu yang diserahkan kepada Ratu Elizabeth. Di situ bagaimana Bible itu dibuat. Dia mengambil kata-kata dari mana, termasuk dari Islam sendiri. Ya Bang ya. Ya, jadi kata-kata lobat ini ada, terus moha ini ada di dalam Bible. Ya kita baca the Grand Bible dari mana saja itu. Itu bisa kelihatan begitu ya. Terus ada di bawah takdir itu ada 2 Bang. Ya, takdir mubram dan takdir mu'alak. Takdir mu'alak ini yang kita bisa rubah Bang. Atas ikhtiar kita sebagai manusia, itu aja. Tapi seluruhnya ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan Bang. Siap. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Itu aja Bang, cuma saya hanya sedikit bisa itu aja. Makanya tadi moha dan taubah itu ada di dalam The Grand Bible, ada itu. Dia mengambil dari Buddha. Betul kata-kata Buddha. Dari Buddha. Dan ini apa yang baru disampaikan oleh Bang Zuma ke saya ini seperti apa yang saya yakinin, dan saya melihat kehidupan sebelumnya orang tua saya itu ya mereka bukan orang-orang yang memerangi Islam gitu.
Justru mereka orang-orang yang merangkul lingkungan, sering buat kegiatan seperti itu, tetapi mereka tuh tidak dapat apa gitu yang. Jadi saya merasa mereka bukan orang-orang yang memerangi Islam sih. Seperti yang barusan Bang Juma jelasin ke saya, maka dari itu saya tuh tetap berusaha untuk mendoakan orang tua saya tadi gitu. Betul. Dalam Islam ada jelas Pak, pekerjaan yang sia-sia itu disebutnya. Misalkan contoh apa ya? Kita ngasih apa gitu yang tidak sesuai dengan akidah kita, ya sesuatu yang sia-sia. Dan kemarin maaf juga nih, saya pernah masuk ke roomnya Mikana, itu tolong juga Bang Juma bantai tuh room tuh agak-agak. Oh, Mikana ini Bang, Mikana memblokir semua akun saya Bang. Oh, itu gitu. susahnya di situ. Iya. Itu saya kalau perlu buat akun. Itu saya juga sempat gini Bang, saya mempertanyakan mengenai, saya kan paham tentang Bhagavad Gita ya, karena sebelumnya kan saya Hindu dari lahir gitu ya. Saya mempertanyakan tentang apa perbedaan Trimurti dan Tritunggal. Kalau saya lihat kan, kalau saya telisik antara Trimurti dan Tritunggal itu ya agak-agak 11-12 lah ya gitu ya. Sama kan? Sama aja Bang, itu aja. Karena kan saya pelajari itu juga Bang. Karena konsep dari Wisnu, Brahma, Siwa itu kan pemelihara, pencipta, pemelihara, pemusnah kan begitu. Jadi saya mempertanyakan ke mereka gitu, apa sih perbedaan Tritunggal ya? Ya biasalah mereka, apalagi di grupnya Mikana ya, ada si Jeki Sembiring ya, mereka ngelesnya sih nggak karuan. Ya, terima kasih Bang Isa. Jadi apa hamba Allah. Cuman nanya aja ke mereka itu akal dulu, iman dulu, gitu aja. Atau iman dulu atau akal dulu, itu aja. Saya simpel kok. Pertanyaan ke mereka itu dengan secara logika ya. Saya sebagai orang Islam saya akal dulu baru iman dulu. Ada sesuatu hal yang nggak bisa dipakai akal, namanya iman Pak. Bagaimana Allah itu ya iman kita Pak. Karena mereka goib gitu. Beliau ini goib kan, Allah ini goib. Jadi kita tidak bisa bagaimana Allah ini wujudnya gitu. Tapi saya pengen dengar juga nanti, maaf Bang ya, saya pengen dengar juga dari Bang Juma, dari abang-abang sekalian, Bang Yan, tentang Trimurti dan Tritunggal. Itu saya agak sedikit penasaran gitu. Nantilah Bang, karena gini Bang, orang Hindunya tidak ada Bang. Kalau ada orang Hindunya mungkin bisa Bang. Supaya proses Hindu sama Kristen nih persamaannya di mana gitu kan ya. Nanti takut salah, kami salah lagi. Oke ya Bang, wallah ya. Siap. Sedikit 1 menit sebelum saya pamit teman-teman sekalian. Di bawah ada yang typing ya, yang tadi di tengah-tengah kita ini MG ya, saudara MG. Ketika Anda berbicara mengenai Nabi Idris, Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsas 'alaika." Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, kemudian di antara mereka juga ada yang kami tidak ceritakan kepadamu. Itu poin pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan hadits itu bukan perkataan Nabi tapi perkataan manusia, Bung, tolong dengarkan apa yang saya katakan kepada saudara. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa katsalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratal mustaqim." Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu datang menjelaskan Al-Quran, datang membimbing manusia untuk kemudian mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Wahyu Allah diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian uraian Rasulullah itulah yang disebut dengan hadits. Makanya dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diterangkan oleh Allah di situ? Wahai Muhammad, aku turunkan Al-Quran kepadamu
agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepadamu dan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi Rasulullah yang punya hak untuk menjabarkan, menguraikan Al-Quran. Uraiannya itu kemudian adalah hadits. Seperti misalnya perintah sholat dalam Al-Quran. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tapi apakah kemudian ada cara sholat diperintahkan dalam Al-Quran? Teorinya, prakteknya seperti apa? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Kenapa harus mengikut kepada Rasulullah? Karena memang dia memang tugasnya itu adalah untuk menerangkan. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, agar engkau menerangkan, menjelaskan, menguraikan, mempraktekkan, menteorikan kepada manusia seperti apa kemudian mereka itu harus berlaku di hadapanku untuk beribadah kepada aku. Jadi saudara, kalau mau belajar Islam, belajarlah pada pakarnya. Saya ini hanya murid di sini, tapi paling tidak saya katakan kepada saudara, berbicara mengenai Nabi Khidir memang tidak dijelaskan secara langsung namanya, tetapi untuk menjelaskan itu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang punya kompeten, karena dialah yang menerima wahyu. Kemudian saya ingat ada pertanyaan yang dulu kepada saya. Al-Quran itu tidak sempurna karena Al-Quran itu kudu dibantu dengan hadits. Analoginya sederhana. Ibarat ini analogi ya. Ini ibarat kue. Kue itu ya kue yang kita makan. Apakah di dalamnya ada komponen-komponen yang harus diurai? Yes, hadits itulah yang menerangkan. Kue ini misalnya onde-onde, di situ ada kelapa, di situ ada gula, di situ ada tepung, di situ ada terigu, di situ ada mentega. Hadits yang menguraikan, tetapi komponennya itu udah lengkap, include di dalam sebuah kue yang disebut onde-onde itu, gitu loh. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan kemudian mengatakan Al-Quran itu nggak sempurna karena butuh hadis. Tidak. Hadis itu mengurai supaya orang ngerti, oh di situ ada kacangnya, di situ ada lendirnya, di situ ada tepungnya, seterusnya. Sekira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Dinda Dedi, Anda luar biasa Bang Yan. Saya semakin sayang sama antum, teman-teman saya yang mu'alaf, semoga istiqomah. Saya undur diri. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ya, makasih nambahin Bang Juma sedikit ya Bang Juma sebelum berangkat. Seperti perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan, logikanya Al-Quran itu Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya apa gitu kan, tata urut yang menjelaskan undang-undang ini di bawahnya ada. Itulah Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang dikatakan Bang Juma betul. Di dalam kehidupan ya tata urut perundang-undangan, simple. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Di bawahnya perundang-undangan dan semua terus. Itulah yang dijelaskan oleh gurunda kita Bang Juma. Begitu aja Bang Dedi, saya nambahin sedikit aja yang mungkin keilmuan saya hanya segini, tapi logikanya kita harus bisa masuk gitu. Makanya tadi pertanyaan-pertanyaan saya ke Bang Juma, ke siapa tadi? Yoni, itu apakah sesuai gitu. Nah, yang disesuaikan dengan surga dan apa dosa kecil, besar dan sebagainya di dalam Islam jelas. Ada dosa yang bisa dimaafkan, ada dosa yang tidak maafkan. Gitu ya Bang Dedi, supaya tadi penjelasannya jelas. Monggo. Oke, Bang Zuma mau istirahat dulu itu ya. Sorry yang teman-teman yang bertanya yang belum sempat. Next time kita bisa berjumpa lagi sama Bang Zuma. Jangan tidur lo, Ded. Gua ajak ngomong terus Dedi, kalau nggak diajak ngomong Dedi terus tidur Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya konten kita kali ini kepanjangan gitu ya. Dan jadi gado-gado jadinya. Tadi membahas tentang apa tuh, yang pertama tentang surga dan neraka. Tentang kerajaan surga gitu ya. Kemudian membahas lagi tentang nabi palsu. Belakangan ini muncul lagi penanya-penanya dari teman-teman mu'alaf, dan sekiranya ada penjelasan atau paparan saya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya saya minta maaf karena saya bukan
pakar di bidang itu ya. Saya hanya seorang yang fakir yang belajar dan semangat ingin mengetahui. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kiranya Allah memberkati perjuangan kita gitu ya. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan infak sedekah masjid maupun stiker yang diberikan kepada saya ataupun koin, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan antum semua, termasuk yang hanya sekedar typing ya di Komal, TikTok ataupun di live chat YouTube ya. Itu semua akan mendapatkan berkah. Anda akan semua akan mendapatkan berkat dari Allah dan juga mendapatkan hidayah, istiqomah, amal jariah. Begitu juga yang hanya sekedar nonton dan tidak iklan. Semua Anda kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kita keberkahan dalam hidup dan juga diberi kepanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, kemudian urusan-urusannya yang baik tentang dunia dan akhirat itu dimudahkan pencapaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya paling dalam dari dalam untuk antum semua urusan-urusan antum yang baik, urusan suami antum, urusan istrinya antum, anak-anak antum yang baik, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat, terima kasih banyak. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.